Orang Yahudi juga percaya, carikan saya orang Yahudi. Orang Yahudi tidak percaya di Bilangan 23 dikatakan Tuhan bukan manusia, dalam Hosea juga 11 dikatakan Tuhan bukan manusia. Tidak bisa. Kalau dia jadi manusia berarti dia punya potensi berbohong. Bohong kalau ada manusia yang tidak berbohong. Dia bisa jatuh dalam kesalahan, dia berdusta itu. Manusia itu penuh dengan kekurangan, kekhilafan. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in tawwabun. Setiap manusia itu pasti peluangnya dosa. Coba lihat Yesus. Berdosa enggak dia ketika dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya. Oke, oke. Waalaikumsalam. Bangkuan Abi Tepat adik yang saya perjuangan. prediksi ya Ustaznya. Anda gak akan pernah menjawab. Tunggu Bang Akang. Apakah- Saya sapa dulu ini ada adik Tunggu perguruan saya. dulu, aduh, aku lagi mau nyapa abang saya. Abang diam dulu lah. Gimana kabar kakak seperguruan? Salam hormat adik perguruan. Sehat kakak seperguruan. Sehat, alhamdulillah. Saya saudara seperguruan aja lah. Siap. Lanjut. Lanjut, Tan. Oke, silakan Bang. Jadi begini ya. Tadi kan saya tanya nih. Apakah mencium batu itu dilakukan pagan Quraisy sebelumnya? Dan apakah Mekah itu pusat daripada kegiatan pagan Quraisy? Saya bilang tadi kan Anda pasti 1700% nggak menjawab. Dan itu betul. Anda mutar-mutar ke sana kemari, mengharapkan 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 apa? kita berpindah kepada topik lain. Ya, oke, saya terangkan. Ini fakta. Yang saya ceritakan tadi itu fakta sejarah. Yang Anda ceritakan tadi itu pemikiran Anda gitu. Jadi apakah kita percaya kepada pemikiran atau fakta? Itu orang-orang di sini ada 1.480.000.000 di situ ya yang melihat. Apakah Anda memutuskan pagi ini percaya pada fakta ataukah percaya kepada pemikiran seseorang gitu? Yang saya ceritakan tadi berdasarkan sumber sejarah loh gitu. Jadi bukan hanya omon-omon. Terus begini, kalau Anda bercerita lagi kepada Yahudi, memang manusia Tuhan bukan manusia. Yahudi itu percaya bahwa Tuhan itu bisa menjadi manusia. Contohnya di mana? Kalau kita baca kitab mereka di Kejadian 18 misal, ketika Abraham bertemu dengan Tuhan dan makan minum bersama dengan Tuhan waktu itu, ya kan? Jadi kita lihat lagi cerita di Al-Quran tentang ini. Sebenarnya ada juga mirip-mirip, tetapi di Al-Quran dikatakan itu malaikat, kan begitu. Jadi kita ambil aja kesimpulan Abraham dan Ibrahim ini berbeda, begitu aja. Saya nggak mau menyalahkan Islam bahwa Islam ini merubah cerita itu, saya nggak mau. Makanya mirip sekali itu. Cuman kita kan nggak boleh bilang Islam merubah dari cerita itu. Ya kita nggak aja lah itu manusia yang berbeda ya, Abraham dan Ibrahim. Nah kan begitu. Jadi kita lihat lagi, apakah ada lagi Tuhan menjadi manusia di dalam di dalam Yahudi? Ada. Lagi kita lihat lagi di Samuel itu. Samuel saya juga lupa ya Samuel di mana. Bahwa Tuhan itu menunjukkan dirinya kepada Samuel itu melalui firman-Nya. Jadi kalau kita lihat kita melihat ide dalam teks Alkitab lah ya. Jangan melihat ide dalam akal pemikiran kita yang sering dibawakan oleh teman-teman itu bahwa pemikirannya yang benar. Jangan begitu. Kita lihat ide dalam teks. Karena kebanyakan kita kan nggak mampu melihat ide dalam teks. Yang kita mampu memasukkan ide ke dalam teks itu. Jadi memahami bacaan sebenarnya kita nggak tahu. Itu kita berbicara ke sana kemari tapi isinya nggak ada kan, isinya semua hayalan kita ya. Dari tadi saya mendengar hayalan terus, jadi agak bosan juga. Jadi begini, dalam Yahudi itu Tuhan itu bisa nampak, dan dari Yahudi itu diceritakan bahwa Tuhan itu dari dulu sudah menunjukkan dirinya melalui firman-Nya. Ini sejalan dengan kekristenan. Cuman masalahnya kenapa orang Yahudi tidak menerima Yesus, ya kan? Ya mereka nggak percaya bahwa Yesus itulah utusan Tuhan itu. Nggak mungkin katanya. Ini kan sudah masalah kepercayaan, bukan masalah konsep.
Terus mereka dulu mengharapkan Mesias yang datang itu menyelamatkan mereka secara fisik. Kalau Yesus ini kan datang menyelamatkan secara manusia secara utuh semuanya, bukan secara fisik membebaskan Israel dari penjara, bukan begitu, tetapi membebaskan manusia dari maut, dari hukuman, kan begitu. Jadi ini sebenarnya konsepnya sama, cuman di sini Yahudi tidak mempercayai bahwa Yesuslah utusan itu. Begitu. Jadi berbeda dengan Islam lagi. Islam kan lain lagi. Jadi semua yang aneh ini, tokoh-tokoh dalam Islam ini semuanya kan nggak ada dalam Yahudi nih. Contoh Ibrahim, anaknya kan cuma 2. Kalau dalam Yahudi itu kan anak Abraham itu kan ada 8, istrinya ada 3. Kalau dalam Al-Quran kan istrinya nggak tahu berapa. Cuman disebutkan Allah itu hanya mengatakan istrinya. Nama perempuan satu-satunya juga dalam Al-Quran kan cuma 1, Maryam. Tapi tiba-tiba dari cerita teman-teman, tiba-tiba ada Hajar lah, ada Sarah, ada lagi nama perempuan yang inilah, yang itu. Padahal dalam Al-Quran semua nggak ada. Saya juga bingung sih sebenarnya, dari mana sih teman-teman Islam ini tahu gitu loh. Ya kan? Jadi itu semua dari buah pemikiran, bukan fakta dari Quran. Gitu. Jadi dari tadi Ustaz Alwan juga saya lihat ya berbicara, kalau saya bandingkan ke Quran, nggak ada di Quran yang diceritakan. Yang saya ceritakan tadi ada di Quran, surah 53 ayat berapa tadi itu, tentang Al-Manat, apa tadi? Yang 3 itu yang dijadikan putra-putri Allah. Ya kan? Anda pasti tahu juga itu. Cuman Alwan memprediksi lagi, buka lagi yang lain. Ya, terserah sih. Terserah. Semua memang harus berdasar dari pemikiran, tidak boleh dari fakta yang ada. Kalau dari fakta yang ada hancur kita. Hancur betul. Gitu. Jadi sebenarnya kalau intinya begini yang saya mau sampaikan saat ini, bahwa Yahudi, Islam dan Kristen, karena Alwan tadi kan nggak mau menjawab tentang Quraisy tadi. Yahudi, Islam dan Kristen ini, Kristen dan Yahudi sebenarnya, kalau Kristen mengakui bahwa Tuhan di Yahudi itu benar, ya kan? Dan kekristen inilah lanjutannya ketika Tuhan di Yahudi itu menjanjikan ada Mesias, dan Kristen mengatakan yang Mesias itu adalah Yesus ini, gitu loh. Jadi ini sejalan walaupun tidak sama, begitu. Kalau dibandingkan lagi dengan Islam, itu udah berbeda 1500%. Kenapa? Karena semua tokoh-tokohnya nggak sama kok. Terutama gini nih, Uzair, terus siapa lagi itu ya? Ilyas, itu kan nggak ada semua dalam Yahudi. Ini kalau disama-samakan kan jadi lucu. Kita jadi berdosa sebenarnya, memfitnah sesuatu, kan begitu. Kita memaksa orang Yahudi mengatakan Uzair adalah putra Allah. Padahal mereka sama sekali nggak pernah dalam kenyataan nggak pernah mengatakan Uzair itu putra Allah. Iya, jadi jangan memfitnah orang-orang Yahudi lah, ya. Kalau kita aja, kalau kita meyakini ya sepertinya ya udah nggak apa-apa. Tapi jangan ikut-ikutan orang, ya kan? Orang itu nggak pernah mengatakan Uzair itu putra Allah, gitu. Kalau memang Islam merasa Yahudi mengatakan hal seperti itu, coba temukan dalam literatur orang Yahudi yang namanya Uzair. Sampai kiamat kurang 1 detik pun nggak pernah, gitu loh. Ya silakan teman-teman, silakan, masih suka berkhayal ya. Lanjut. Coba lihat ya, begitu kami berikan ruang waktu bicara, kita tidak potong. Itu memang harusnya begitu. Kita kawan-kawan mesti juga bersabar mendengarkan dia, meskipun dia lebih banyak apa istilahnya itu, personifikasi ya, asumsi, ayal. Iya, gimana? Iya, lebih banyak menyerang pribadi lah ya. Ad hominem ya. Jadi Alwan begini, kalian bicara, dia cuma memberikan asumsi. Saya kadang-kadang ingin mengingatkan bahwa ad hominem itu dalam dunia diskusi itu tidak ngaruh. Seberapapun Anda menyudutkan pribadi saya nggak pakai data, orang nyimak kok, orang dengar itu apa yang saya sampaikan, ya, bahwa fakta dan data menunjukkan Islam hadir menghancurkan berhala-berhala yang kamu tuduh tadi. Ada tidak kalian rubah tanggal 25 Desember?
Tidak, kalian menggunakan festival kelahiran hari Minggu. Kenapa bukan hari Sabat? Kenapa pindah hari Minggu? Emangnya hari Minggu itu hari siapa kalau bukan Konstantin di abad keempat berkumpul di konsili Konstantinopel, mereka menegaskan hari itu sebagai hari suci. Hari siapa itu? Tidak bisa kawan. Anda pakai Paulus misalnya. Berapa kali Paulus mengutip perkataan Menanders, filsuf penyembah Zeus. Di Menanders itu paling suka berada di kuil Zeus, suka menghabiskan waktunya di sana. Paulus ngutip dari dia. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong Bible GTW itu, punya Bible kalian. Artinya tidak bisa lekang itu, lepas pemahaman itu. Sudah saya katakan, kemampuan kalian menentukan mana Tuhan, mana tidak, itu terbatas sekali. Tidak tahu mana yang benar, mana yang hak, mana Tuhan, mana jadi manusia. Terus kalian bawa tuduhan. Orang Yahudi, mereka juga percaya Tuhan bisa jadi manusia. Tepok jidat kita, hancur dunia persilatan. Orang Yahudi itu menganggap kalian itu pagan itu. Mereka tidak bisa hadir di tempat kalian karena percaya kalian itu penyembah manusia. Kalau mereka menceritakan tentang penampakan-penampakan yang dilihat, mereka menerjemahkan sebagai malakh Elohim. Malakh Elohim, baca itu biar kalian tahu. Orang Yahudi mana mau itu datang ke, apalagi mengatakan Yesus Tuhan. Buka Targum, buka Misnah, buka yang lain-lain, dijelaskan bagaimana penggambaran mereka tentang kalian. Please, janganlah kita ini merubah sesuatu. Terus lompat lagi, memang beliau ini suka lompat-lompat. Makanya saya kadang diskusi sama orang yang zigzag itu, saya orangnya terlalu fokus. Kalau zigzag saya malah bingung. Oh, Abraham Ibrahim beda. Ini kan dialog kita yang dulu. Dari dulu saya katakan orang Islam itu tidak bergantung sama kitab orang Yahudi yang baru muncul 1000 tahun kemudian dari TKP-nya. Kalau kita bicara manuskrip tertua, bahkan Septuaginta jauh lebih tua ketimbang kitab Masoret orang Yahudi sendiri. Makanya kita masih temukan diskusi, kan sudah pernah saya jelaskan kan. Siapa coba ketura itu dalam Ibrahim yang kamu sebutkan? Bible sendiri bingung untuk menentukan apakah dia itu seorang istri atau dia seorang selir, budak. Bible bingung sendiri. Bicara Bible ini bingung, banyak kebingungan siapa istri dari siapa istri dari Esau, ya. Ada yang mengatakan dia ada yang mengatakan dia Judith apa ada. Terus Bible ini kamu compare dengan Quran misalnya, kami pun tidak akan mengakui Bible yang kalian pegang itu, khususnya PL Perjanjian Lama itu adalah Quran itu, tidak, dengan kontradiksi yang banyak gitu, tidak. Saya rasa begitu ya kawan-kawan ya. Saya mungkin cukup dulu sampai di sini. Mana Bang Wan turun ya? Iya, Dur. Iya, saya juga izin turun kalau gitu kawan-kawan. Intinya konklusi dari saya ya. Izin Bang Akal ya, konklusi dikit. Baru habis itu silakan. Sebentar, nggak usah konklusi lah. Kalau mau turun ya turun aja lah, Ustaz. Ngapain izin ini saya dari Anda mau berak di atas lalu turun gitu. Saya konklusi dikit baru saya turun. Izin. Anda ngapain Anda konklusi? Kawan-kawan, kasih saya waktu. Saya beri Anda waktu tadi, saya tidak potong-potong. Kenapa kok yang jadi kepanasan? Kayak siapa namanya? Yang tadi itu? Yang panas-panas naik itu siapa namanya? Siapa namanya yang tadi naik panas yang enggak biarlah yang mendengar Anda ngomong tadi sudah menyimpulkan apa yang Anda katakan. Ngapain Anda harus menyimpulkan lagi? Ya kan, itu logika. Ada yang baru datang, Bang Akal, ada yang baru datang. Dengarkan aja. Jadi kawan-kawannya begini. Saya ulangi lagi bahwa fitnah yang paling besar di muka bumi ini adalah fitnah syirik. Mempersekutukan Tuhan. Ya, kesyirikan itu adalah dosa yang sangat besar.
Apa itu syirik? Syirik itu adalah menduakan, mencarikan tandingan. Nah, siapapun yang kalian bawa, mau dia pohon, mau dia akar pohon, mau dia manusia, mau dia batu, kalian lebih cintai dia, minta kepada dia, minta ampun kepada dia selain Tuhan yang Maha Kuasa, itulah yang dinamakan kesyirikan. Kalau akal tidak berhasil untuk memilah ini mana yang Tuhan, mana yang manusia, sesungguhnya kalian lebih sesat daripada binatang ternak, balhum adal, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin turun ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Chat. Oke lah ya, setahun tadi sudah turun gini. Nampak kali tadi teman itu nggak mengerti tentang Alkitab. Ditanya siapa keturah. Keturah itu jelas di dalam Alkitab dikatakan, setelah istrinya Sarah meninggal, maka Abraham mengambil keturah sebagai istrinya, jelas dalam Alkitab itu. Iya, itu kan di dalam. Itu jelas. Tapi Sebentar, gini, Bang. Master. Jadi, Gini, Mas. iya, Kita udah selesai. Kita udah selesai soal tadi. itu. Ya, kita udah selesai. Belum Kan selesai. orangnya kan belum ada. sebentar. Orangnya nggak Iya, ada, nggak kan? apa-apa. Saya mau menjelaskan Alkitab. Di situ kan, karena tadi itu kan kita bahas ketuaan, kita buktikan. enggak sebentar. Saya mau menjelaskan. Ini kita di bahas. Alkitab saya, karena dikatakan tadi kan nggak jelas. Iya, nanti kita bahas lagi. Nanti Kita kalau kayak bahas gitu nggak ketuaan. selesai. Ya, Santai. iya, Pelan-pelan. sebentar. Udah sebentar. Iya, selesai. oke. Oke, gini. Iya. Saya mau nanya bentar nih. Mau nanya nih. Nanya lagi. Iya, sebenarnya sebentar. Nanti siap itu Anda Kristen nanya itu 1000 kali nggak apa-apa. Kristen itu sebenarnya ini nggak sama nggak pengajarannya dengan Yesus, dengan Oke. pengajaran Yesus. Oke, nanti saya jawab itu ya. Saya jawab sebentar Allah. Ya, silakan. Apakah keturah Iya. tadi? Ya, oke. Ya, sekarang gini. Jadi keturah Untuk itu, jawab, ya, aduh, ini gimana sih Ustaz Mifa ini nggak bisa Yesus, ngomong orang kalau pengajaran kalau kayak Yesus gitu dengan nggak bisa pengajaran ngomong Kristen orang. itu sama nggak? Pengajaran Kristen dengan pengajaran Oke, Yesus itu saya sama? jawab. Ya, saya Iya, jawab iya. ya. Sebenarnya dalam Kristen itu keturah itu jelas itu istri Oke. Abraham. Yesus itu mengajarkan Kita ambil- Tuhan berapa? Kalau Yesus itu mengajarkan Ustaz Tuhan Mifa, berapa? sebentar. Ya, saya menanyakan pengajaran Yesus. Saya tidak Gimana sih mengajarkan Ustaz keturah. Mifa ini? Iya, Astagfirullahaladzim. saya tidak mengajarkan keturah ini, tidak mengajarkan Enggak, Anda keturah. enggak mengajar enggak apa-apa, sabar Ya, dong. yang saya diboncengan. tanyakan ini Iya, Kristen ini sabar pengajarannya Ustaz mengikut Mifa. siapa? Masya Allah. Kenapa? Istighfar dulu, istighfar. Ucapkan Loh, istighfarnya kenapa? dulu. Kenapa? Ayo Tahu, istighfar Bro? dulu, Coba, istighfar. jawab dulu, coba. Iya, istighfar Ini- dulu lah. Anda iya. istighfar dulu. Saya dengar dulu Anda mengucapkan Oke, istighfar. sekarang Biar apa Anda sabar, namanya ya gini? kan? Iya, Kan silakan. Kristen ini kan sering mengklaim bahwasanya pengikut Yesus gitu kan? Nggak ada Nah. mengklaim. Dari tadi saya nggak ada mengklaim seperti itu. Oh, berarti saya berarti nggak Anda berbicara tadi ya seperti udah. itu. Ya kita ini Abang kan dari Kekristenan kan? Abang dari Kristen bukan? Enggak, saya pindah-pindah topik, malas saya. Enggak. Tadi yang tadi Abang, belum iya, kan selesai, udah pindah selesai, lagi emang udah topiknya. selesai. Udah Kita ini selesai. enggak, belum, karena tadi Ustadz Alwan itu mengatakan keturah itu enggak jelas. Biar saya orangnya kan jelaskan udah dulu. nggak ada, orangnya nggak ada. Iya, Sekarang orangnya sama ini saya. kan yang Ya, sekarang sama 156 saya. juta di bawah Oke. kan ada itu. Sekarang sama Biar saya. dia sekarang tahu sama bahwa saya. Ustadz Alwan Ya tadi udah, tukang sekarang kayak gini. bohong. Saya Gitu, ini Anda melindungi iya kan Ustadz orangnya nggak Alwan ada. di sini. Orangnya kan nggak ada. Iya, Oke, nggak apa-apa, tapi kita akan subatnya kan buktikan, masih kita ada akan buktikan subatnya. apakah pengajaran Subatnya kan Kristen masih itu ada nih. Biar pengajaran saya Kristen itu buktikan sama atau tidak gitu. apakah Saya pengen nanya subatnya nih. Ustadz Alwan Coba, ini betul atau apakah di tidak? Kristen itu sesuai dengan pengajaran dari Yesus itu sendiri? Kita ganti-gantian Coba. lah. Anda ngomong dulu ya, saya silakan. diam ya. Terserah Anda Saya nanya. bernarasi 1 menit, 2 menit. Saya Silakan, bertanya. Saya diam. Siap itu Saya- nanti saya saya lagi ya. bertanya, saya Punya bertanya. Ustadz Mitfah Saya punya adab bertanya, sedikit lah saya ya. bertanya. Punya adab ya. Oke, Saya silakan. bertanya. Saya bertanya sama Anda. Kenapa Anda takut? Loh, kenapa Anda takut? Kenapa membahas sama orang yang nggak ada orangnya? Kan aneh ya teman-teman. Membahas sesuatu yang orangnya nggak ada. Kenapa kalian itu? Coba, kenapa kalian membahas sesuatu yang seorang yang dibahasnya nggak ada gitu loh? Gimana kalian itu? Gimana? Coba Bang Master, saya pengen nanya nih. Sebenarnya di kekristenan itu siapa sih Tuhannya? Coba.
Master. Kenapa bang? Merajuk dia. Merajuk dia. Master. Orangnya nggak ada kok. Ngoceh gimana? Master. Philip, mohon izin. Bang Philip, kalau Bang Philip dari mana? Dari Kristen atau dari Islam? Mohon izin. Silakan Bang Philip. Mohon izin Bang Philip. Monitor. Ya. Merajuk dia teman-teman, merajuk. Merajuk dia. Halo. Membahas kok yang orang yang nggak ada kan gitu. Master. Ya inilah teman-teman. Makanya benar di dalam Al-Quran ini ya. Al-Quran menarasikan seperti ini. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab illa amaniya wa inhum illa yaghunnun. Jadi pada dasarnya teman-teman kita di Aliteng itu mereka itu tidak paham dengan kitabnya sendiri, mereka tidak paham. Jangankan kitabnya, orang bahasa Indonesia aja mereka nggak paham. Ya turun dia. Kenapa kau turun? Oi Master. Kenapa turun? Siap. Udah. Ya dijelaskan oleh Al-Quran bahwasanya sebenarnya mereka itu awam ya. Mereka itu ummi disebutnya ya. Ummiyuna la ya'lamunal kitab. Jadi sebenarnya mereka itu tidak paham dengan kitabnya sendiri, tidak mengerti dengan kitabnya sendiri gitu. Illa amaniya. Apa yang mereka yakini, yang mereka pahami, yang mereka ikuti selama ini itu cuma hayalan saja. Illa amaniya, hayalan, halusinasi, angan-angan. Amani itu ya, aman itu artinya bisa hayalan, bisa angan-angan. Jadi cuman ini aja, apa namanya, harapan palsu gitu ya, apa namanya, keyakinan kosong. Amaniya wa inhum illa yaghunnun. Dan apa yang mereka yakini selama ini itu ya cuman tebak-tebakan, cuman praduga, cuman prasangka. Jadi cocokologi ya, lebih ke arah cocokologi apa yang mereka yakini. Halo. Iya Bang Philip, monitor Bang Ya. Philip. Oh iya, ini baru Bang bisa Philip. ngomong. Bang Philip Iya, ini ini. dari Kristen apa Muslim Abang? Mohon izin. Dari Kristen ini, Bang. Oh dari Kristen. Kalau Kak Ida dari mana nih Kak Ida? Mohon izin ya, saya sapa dulu. Bos masih monitor Kang Ucang. Kang Ucang masih monitor. Ayo turun lagi. Host masih monitor nggak hostnya nih? Ya Ustad, anu dia. Oh, masih pelanggaran monitor. dia, Ustad. Ya. Pelanggaran dia, pelanggaran. Ustad. Iya. Yang tadi? Anu, masalahnya ujar kebencian kayaknya mungkin melaporkan saya tuh gimana sih? Harus diturunkan dari TikTok buatan. Oh yang tadi, yang tadi. Yang ini Sugito nih. Ujar kebencian laporannya di saya. Coba ikuti dulu saya Ustad, biar Ustad bisa pilih yang mana gitu. Maksudnya? Nggak bisa deh Ustad. Ya cari penaikan sendiri lah gitu Ustad. Kalau tidak suka langsung tendang aja gitu biar tidak. Oh. Ya, Ya kadang kan tidak selalu selera gitu loh. Coba Iya, ikuti iya, dulu iya. Ustad, tak bisa dari tadi. Kadang kan saya tidak monitor lah selalu kan. Naik lagi Bang Philip. Dia pelanggaran Ustad, masalahnya dia. Ini Bang Philip Pelanggaran ini. sebatas 10 menit lagi ya. Iya itu ya. Yang tadi itu yang naik itu. Ini dia. Oh gitu. Jangan mereport bro, mereport kah bro? Kenapa pelanggarannya pelecehan gitu loh ke saya? Nggak tahu, saya nggak ngapa-ngapain. Orang baru download Oke, TikTok lanjut ya. juga. Iya, Kenapa ya? santai-santai ya bang. Bisa Nggak tahu, santai. laporannya di saya gitu.
Gak Baca ya. tahu. Dia tidak memenuhi syarat karena tidak Indonesia telah dibatasi berhasil pencarian dalam 10 menit ke depan. Philip Sugito tidak mematuhi panduan komunitas. Kami pembatasan ini dihapus setelah orang tersebut diputus alasan pelecehan dan perundungan tuh. Saya ngomong aja belum, bingung. Ya itulah makanya aku tanya Bang Beripot tidak itu kutanya itu aja kenapa langsung begini gitu loh. Gak Aku tahu. turunkan. Oke lanjut Ustaz. Iya. Tab-tab Kalau lain Bang dulu, Philip ini teman-teman. dari gimana? Ya, oh ya, tab-tabnya. Oh, ini tab-tabnya masih 17 ini. Teman-teman yang di bawah bantu tab-tab, share-share dan juga posting ulang ya. Bantu kalau ada love koren ya. Biar komalnya Ya kuat. teman-teman itu biar kuat itu. Ini sudah banyak ini anunya laporan gitu. Lanjut Ustaz. Iya. Bang Philip ini kalau boleh tahu dari Tritunggal. Ya, saya dari Kristen, Ustadz. Dari Tritunggal. Dari Betul, Tritunggal. Oh. betul. Saya banyak yang kurang setuju nih. Ini kita diskusi ya. Apa itu? Ya gimana Banyak yang gitu? kurang setuju sama Ustadz bilang tadi kan. Iya. Contohnya kemarin Apa tadi itu? juga Ustadz Alwan tadi ngomong saya ikuti. Saya kurang setuju. Ustadz bilang Kristen banyak yang ngerti sama kitab sendiri. Iya betul. Sedangkan dilema sekali omongannya Ustaz. Iya. Padahal yang paling gak ngerti sama kitab sendiri orang Islam. Kenapa? Karena ya saya pun di lingkungan Islam seperti itu. Keluarga saya juga banyak yang Islam gitu. Paman-paman saya banyak yang Islam gitu kan. Cuman memang kita saling toleransi sangat tinggi seperti Iya, itu. iya. Tapi karena tadi Ustadz nyinggung itu saya kurang setuju. Padahal yang nggak ngerti sama kitabnya sendiri ya orang Islam. Kenapa? Siap, siap. Karena memang mayoritas orang Islam di 90% nggak ngerti sama apa yang dibaca sama mereka gitu. Oke. Kalau Kristen kan memang ya diterjemahkan ke dalam kan bahasa aslinya bukan memang bahasa Indonesia, tapi kan Iya. diterjemahkan ke bahasa Indonesia supaya kita mengerti apa yang dikatakan sama Alkitab gitu. Oke, kita bisa Jadi memang buktikan saya kok. nggak setuju tuh Iya. sama omongan Oke, Ustaz. oke. gitu loh. Kalau misalkan tidak setuju kita buktikan. Abang dari Tritunggal kan? Ya Kristen, betul. Iya, maksudnya dari Tritunggal kan? Kan denomnya denom. Ya. Abang dari mana? Ya, saya ikutin terus Tritunggal terus lalu. Oke. Kita buktikan kalau kalau abang itu benar-benar tidak mengerti kayak gini. Kalau di dalam Saya tanya balik ya Ustaz ya. Saya tanya balik ya. boleh, iya boleh kok. Boleh ya, nggak apa-apa boleh. Gini, Apa? sepengetahuan ini Bang Philip ini kan pengikut Yesus, betul Ya, nggak? betul. Kira-kira sama nggak dengan apa yang diajarkan Yesus? Sama apa nih Ustaz? Sama yang diajarkan Yesus itu apa? Apanya? Ya semuanya. Kan pengikut kan berarti mengikuti Oke, ajaran maksud- Yesus. Iya, ngikuti Yesus ya betul sama terus Oke, lalu. sekarang gini. Yesus itu mengajarkan Tuhan satu atau Tuhan lebih dari satu? Yesus itu mengajarkan Tuhan satu. Ntar saya tanya juga soal Tuhan ya ke kalian. Boleh ya, boleh, nggak apa-apa, coba. Lebih Tuhan satu lebih dari satu. Iya, yang diajarkan Yesus kan tadi saya bilang, Ya. Anda itu kan mengikuti ajaran Yesus, betul Oke. nggak? Betul. Nah, sekarang Yesus itu mengajarkan Tuhan yang satu ataukah Tuhan lebih dari satu? Satu dalam tiga. Terus Itu- kan Tritunggal kamu bilang. Saya bilang, coba di mana Yesus mengajarkan Tritunggal coba? Memang nggak mengajarkan Tritunggal. Nah, tapi kan katanya disebutkan sama gimana? Bapa, Loh, Roh katanya Kudus. makanya kan tadi saya bilang bahwasanya teman-teman di Kristen Ya. itu memang tidak paham dengan Bibelnya gitu loh. Nih, abang nanya saya jawab, tapi abang nggak setuju sama jawaban saya tuh gimana? Oke, Jadi maksudnya oke, gini, siap. abang nanya Oke. saya jawab, ya udah lanjut Oke, aja gitu. ada Jangan. oke. Tadi kan kata abang Anda mengikuti pengajaran Yesus, betul nggak? Ya. Mm-mm. Nah sekarang Yesus itu mengajarkan Tuhan satu atau lebih dari satu? Mengajarkan Tuhan satu kalau Bapak, ya terus Oke. Nah abang sekarang Tuhannya berapa? Tuhan kami ada satu. Yang mana satu itu?
Mereka kan 3 dalam 1. Loh, gimana mereka? Gimana mereka? Ini Islam begini, gimana dikasih mereka tahu, jawab? dikasih dia nanya, tapi dia nggak setuju. Ya kan Loh. harusnya abang ikhlas dong sama apa yang saya Ya jawab, bukan. ya enggak? Lo kan pertanyaannya Anda Abang mengklaim lebih Kristen dari Kristen maksudnya? apanya? Ya abang Bukan, lebih saya abang mengajarkan Islam lebih apa dari yang Kristen. diajarkan Yesus Saya kan kok. yang Kristen, jadi kenapa abang yang nggak Oke. setuju? Nah, justru itu kan Anda mengikuti Yesus kan? Mengikuti Yesus, ya. Oke, Yesus mengajarkan Tuhannya berapa? Oke, Alkitab pernah bilang kita ikuti Allah Bapa. Allah Bapa juga bilang harus setuju apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Sudah apa. Nah, sekarang gini, apakah Yesus mengajarkan Tritunggal? Memang nggak ditulis di Alkitab. Loh, nggak mengajarkan kenapa dia ada-adain? Berarti ngarang dong. Islam, abang gini, abang mau nanya saya apa mau membenarkan diri? Bukan membenarkan diri. Ya udah, kalau Bukan. saya jawab ya udah kan abang Cuman bukan pengen orang- konfirmasi. Saya pengen Gini, konfirmasi, oke, saya Bang. tanya dulu, abang orang Islam apa Kristen? Abang orang Islam apa Kristen? Saya Islam. Oke, ya udah abang lebih Kristen dari abang lebih Kristen dari orang Kristen sendiri. Bukan itu. Saya tidak ini. Saya pengen konfirmasi nih. Ya udah, Tadi saya abang menjawab nih, gini, apakah? saya Santai, jawab, Bang. tapi abang jangan jawab saya nggak setuju karena saya lebih paham, nggak gitu ya? Iya, saya Jawabnya. tidak membantah. Saya tidak membantah, Bang. Oke, Saya ya tidak udah. membantah. Nah, Oke, apa, jawab Yesus apa? ini kayak gini kan. Yesus mengajarkan Tuhannya satu, Ya. betul kan? Mm-mm. Nah, abang Tuhannya berapa? Saya Tuhannya Iya. satu. Siapa satu itu? Tuhan Yesus, Allah Bapa. Ayo. Mereka kan 3 dalam Ada 1. berapa? Loh, Mereka 3 dalam 1. sama nggak dengan pengajaran Yesus? Sama nggak pengajaran Yesus? Sama lah. Kenapa enggak? Kita coba buktikan. Kita coba buktikan sama nggak? Ini di Yohanes 17:3 ini pernyataan siapa ini? Kata-kata siapa? Iya, itu Yohanes. Kenapa? Ini kata-kata siapa ini kalau tulisannya merah ini? Tuhan Yesus. Oke, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya. Di sini Ya. tiga-tiganya atau satu-satunya di sini? Satu-satunya. Kalau 1 dengan 3 itu sama tidak? Apa? 1 dengan 3 itu sama enggak? Tidak. Tidak. Di sini yang diajarkan Yesus satu-satunya atau tiga-tiganya? Enggak, ini abang ngajarin saya gimana? Loh, Abang gimana? Abang orang Kristen. Saya membacakan kok. Saya membacakan. Iya. Iya. Ini memang pengajaran ayat itu begitu ini bunyinya. Jangan Ya. santai, tenang. Tenang Ya. dulu. Ini pengajaran Yesus bukan? Pengajaran Yesus. Abang percaya nggak dengan pengajaran Yesus? Sangat percaya. Oke, abang cinta nggak dengan Yesus? Sangat cinta. Pasti mengikuti ajaran Yesus. Mengikuti dong. Oke, Yesus itu memperkenalkan satu-satunya Allah yang benar atau tiga-tiganya Allah yang benar? Di situ tuh di ayat itu suruhnya satu-satunya. Oke, yang namanya satu itu sama nggak dengan 2 dan 3? Iya. Iya memang enggak gini. Abang ngajarin saya ya udah sekarang buka Iya. Matius 17. Enggak, saya sekarang ngajarin Bapak Abang ya sebagai orang. Enggak, ini selesaikan Abang- dulu ini, selesaikan dulu. Ini selesaikan dulu. Ya satu-satunya udah, terus apa lagi? Oke, satu-satunya siapa? Satu-satunya itu yang dikenalkan Yesus. Iya. Bang, ya di ayat itu Satu-satunya memang Allah yang benar. Tapi banyak ayat, Bang. Banyak Iya, ayat. iya Allah Bapa boleh. Ya memperkenalkan- santai ya, makanya satu boleh kok. Boleh. Iya boleh, silakan tunjukkan nanti. Selesaikan dulu, boleh silakan. Oke, di sini yang dikenalkan Yesus satu-satunya Allah Ya. yang benar. Ini Islam ini lucu ya. Maksudnya dia tuh punya kitab sendiri ya kan, tapi nggak ngerti artinya gitu. Cuma baca Arabnya doang, nggak baca kitab orang. Oh santai. Abang salah nyari orang. kebenaran apa sih, Bang? Nyari kebenaran apa sih? Abang salah orang, Bang. Kalau misalkan abang berkata seperti itu. Apa? Salah apa? Memang Tuhan abang ada berapa? Saya tanya balik. Soal Tuhan. Abang salah orang kalau berkata seperti itu, Bang. Ya, memang Tuhan abang ada berapa? Emang ada satu? Abang paham ini?
Abang salah orang kalau berkata seperti itu. Ya. Abang salah orang kalau berkata seperti itu. Tapi mayoritas 90%. Gini, Tuhan abang ada berapa? Abang salah orang kalau berkata seperti itu. Muhammad aja Tuhan, Bang. Abang ngomong Abang salah gini, orang kalau ngomongnya kayak gini, gitu. Oke, orang Islam, kita lanjutkan orang kayak Islam gitu ya. itu, orang Islam Oke, itu oke bang. Oke kita Orang lanjutkan bang. Oke kita lanjutkan ya bang. Di sini lo pengajaran gantian, kok Yesus. nggak mau gantian? Takut. Oke, Takut. santai dulu. Takut. Santai. Loh, Enggak, abang udah dari Enggak. tadi, Bang. enggak gini abangku. Tenang dong. Kok jadi Santai. begini? Pelan-pelan ya. Saya nggak boleh nih. Pelan-pelan. Takut. Oke, Nggak, pelan-pelan, takut. pelan-pelan. Oke, Takut. santai dulu. Oke. Takut Oke, kalau saya kita ungkapin bahwa selesaikan ya. Tuhan kalian Kita juga tiga. selesaikan ya. Nggak takut kalau Tuhan kalian juga tiga. Tenang. Oh santai, enggak apa-apa. Abang kalian boleh itu nanya. ngomongin Boleh Tuhan. nanya. Abang Kalian boleh itu nanya kok. ngomongin Tuhan Kristen tiga lah, Tuhan kalian aja tiga. Itu Oke, Muhammad iya kan Tuhan boleh kok. kalian. Boleh, silakan tunjukkan dalilnya Terus kalau batu ada. bara tuh Tuhan kalian. Silakan tunjukkan dalilnya lo. Kenapa kejang-kejang? Bagaimana sih? Kejang-kejang. Kalian Oke. ngomong, Kita enggak, lanjutkan abang ya. udah ngomong kebanyakan Dan ngomong Bang, mengenal gantian Yesus dong. Kristus. Ini belum selesai kok. Ini belum selesai. Takut. Santai. Enggak takut. Tenang, Takut. tenang dan tenang ya. Ye, Oke. Dan gimana sih? mengenal Yesus Kristus Enggak, yang ini kok telah jadi engkau gini. Abang udah ngomong-ngomong terus, saya ganti dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau Penonton lihat ya, dia takut ya. Saya mau nanya, kenapa? dari tadi udah ngomong, ya kan? Udah ngomongin Oke. ayat, saya mau nanya balik takut. dan mengenal Yesus Takut. Kristus yang telah engkau. Ini tulisannya apa bang? Takut dia. Bang, ini tulisannya apa bang? Loh kenapa? Gimana sih? Loh, oke, siap. Oke, ini tulisannya apa bang? Enggak, saya kapan ini Loh, gantian? Iya salah. Ini satu juga belum selesai. Oh, Ini saya baca belum selesai kok. Si Sayyid Asai Gafini ya kan? Oke, ngomong. saya ulangi dan bacaannya panik. ya bang Dia ya. yang panik Dan kok. mengenal Takut. Yesus Kristus yang telah engkau. Enggak takut. Takut. Iya, saya takut sama orang Ya, botol. Yesus utusan Saya- bener. Oke. Apa salahnya? Oke. Yesus Tuhan bener. Di sini, ayat. Apa salahnya? Kenapa? Oke, oke. Di sini tulisannya apa bang? Di sini tulisannya Yang keutus. Udah utusan dengan Tuhan sama tidak bang? utusan dengan Tuhan. Ya memang kan itu sebutan. Saya nggak nanya itu, yang saya tanyakan utusan dengan Tuhan sama nggak bang? Utusan dengan Tuhan. Enggak, memang itu sebutan. Apa bedanya? Saya nggak nanya itu, utusan dengan Tuhan. Beda. Ini biar nah, aja. di sini Dia nanya terus. Memang Islam ini paling benar. Padahal paling bodoh. Terus. pelan-pelan, oke. Iya. Di sini Padahal Yesus Tuhannya aja mati, belum hidup-hidup. Dewi mulai yang dia nikahin mulai anak di bawah marah-marah dia umur, teman-teman. ya kan? Mulai yang suruh marah-marah kecil dia, air teman-teman. unta. Terus yang suruh mulai anak yang dia. nyusuin orang lain. Mulai dia teman-teman Akhlaknya apa kejang-kejang. lagi Muhammad Iya, ini? mulai kejang-kejang Yang mati dia. dalam kubur. Mulai kejang-kejang dia, mulai kejang-kejang. Belum apa-apa udah kejang-kejang gimana? Emosi dia, jangan emosi dong, jangan emosi. Jangan marah-marah, tunggu. Belum selesai, boleh, abang boleh nanya, ini selesaikan dulu. Kenapa emosi? Yang ketawa diblokir ya. Kang Kucang yang ketawa diblokir ya. Kecuali ketawanya bareng-bareng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Imrus. Emosi dia teman-teman. Waalaikumsalam, lanjut. Gimana ini pagi-pagi udah emosi nih Kang Imrus. Kang Belief, jangan emosi gitu dong. Jangan marah-marah. Kenapa? Ayo abang. Ayo, buka mute-nya. Buka mute-nya. Oke, saya nanya ya. Takut. Ya udah. Utusan dengan Tuhan itu sama atau tidak? Enggak, ini kalau saya jawab sekali, saya nanya boleh nggak? Ya ini selesaikan dulu dong. Ini kan belum Enggak, selesai. saya tanya ini, oke, habis yang ini kan udah ayat terakhir tuh. Saya Ini tanya apa namanya? Gini nih. Anda mengaku pengikut Yesus. Nah, di sini Yesus itu mengajarkan dirinya utusan Ya, atau antara di sini saya dirinya bukain ya. Tuhan. Soal Muhammad. Di sini Yesus mengajarkan dirinya itu utusan ataukah dirinya Tuhan? Emang ada tulisannya? Ini tulisannya apa ini? Tulisannya. Ya utusan. Terus apa lagi? Nah, berarti utusan dengan Tuhan itu sama tidak? Utusan dengan Tuhan itu sama tidak? Ya beda dong. Beda. Nah, di sini pengajaran Yesus itu utusan atau Tuhan dirinya?
Kok pengajaran Yesus ayat itu mengatakan Yesus itu tuh utusan, terus Lah iya, berarti Yesus itu Tuhan atau utusan? lah di ayat itu tulisannya utusan, tapi banyak ayat lain Tuhan mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Oh, Kenapa berarti kamu salah. pakai ayat-ayat yang cuma berarti nih? ini salah. Kenapa Berarti kamu ini- pakai ayat-ayat? Berarti Yohanes 17:3 ini salah. Nggak ada salah kan saya bilang di ayat yang ini Tuhan Yesus Nah dikatakan ini utusan. katanya kan tadi utusan dengan Tuhan katanya beda katanya. Miftah, Iya. yang penjemah Muhammad mati dalam kubur belum hidup-hidup. Iya, mulai dia. Dengerin tantrum saya dia. ya kan. Di Iya, ayat mulai itu nih, kejang-kejang. saya pakai bahasa Indonesia yang bagus ya. Di ayat Oke, itu ini bahasa Tuhan Indonesia Yesus- bukan? Dengar. Ini bahasa Dengerin, Indonesia dengerin, bukan? ya. Miftah, Bahasa dengerin. Indonesia. Ya. Oke, bahasa Indonesia utusan dengan Tuhan sama Ngomong tidak? mulu dia, nggak mau gantian. Lucu kan? Takut. Oke, dia takut. ini bahasa Indonesia bukan? Nih saya jelasin boleh? Saya kasih tahu. Lu kok Boleh? jelasin? Saya boleh Ini ngomong? utusan Nggak, ya, saya dengan ngomong boleh, Tuhan. saya ngomong. Saya ngomong boleh. Utusan dengan Tuhan sama Saya tidak? boleh ngomong? Utusan dengan Tuhan ya jawab aja. Loh, Utusan takut, dia dengan takut. Tuhan sama tidak? Harus di setel sesuai dia. Saya cuma membaca kok. Utusan dengan Tuhan sama tidak? Dengar, Saya dengar. nanya. Di ayat ini saya boleh ngomong nggak? Saya tanya, saya boleh ngomong. Oke, silakan. Ya, di ayat itu dikatakan memang bahwa Yesus utusan, apalagi? Oke. Mau tanya apa lagi? Kalau Di utusan ayat dengan itu. Tuhan sama tidak? Ya beda dong, Beda. Miftah. Kalau utusan itu Tuhan bukan? Ya bukan utusan lah. Terus Bukan utusan. Kalau utusan itu Tuhan bukan? bukan Tuhan lah. Terus Oke, berarti Yesus itu Tuhan bukan? di ayat itu dikatakan bahwa Yesus utusan. Yesus tetap Tuhan. Ait. Gimana? Katanya Nggak, mau utusan. saya nggak mau Katanya kasih ayat utusan. yang saya kasih ayat yang lain nggak bahwa Oh, Yesus berarti Tuhan. ini salah. Berarti ini salah. Itu benar. Nih, Loh, ini apa kalau sih? Dia benar mau- berarti mau- berarti Yesus itu utusan atau Tuhan kalau benar? di ayat Yesus itu Tuhan. Di Jujurlah ayat padaku. itu, dia maksain di situ. Oke, ini. Penyembah Muhammad mati dalam kubur yang nggak hidup-hidup. Santai. Pecinta Pelan-pelan. anak kecil itu lucu. Pelan-pelan dong. Pedofil. Benar. Kok kejang-kejang gimana ini jemaatnya Pak Pendeta? Kok jemaatnya kayak gitu banget Pak Pendeta? Pendeta apa? Kamu yang emosi, Mas Adi. Kenapa ya tuh Pak Pendeta jemaatnya kok gitu caranya diskusi? Saya kan cuma nanya Pak Pendeta. Ya, selamat pagi Pak Pendeta. Kamu nanyanya enggak mau ditanya. Loh, boleh nanya tapi kan ini belum kelar, belum selesai. Emosi kamu. Kamu yang Oke, sekarang saya nanya sama Pak Pendeta. Kalau Yesus itu utusan atau Tuhan? utusan itu kata kerja atau kata benda? Gimana? Saya nggak nanya itu. Yang saya tanyakan Yesus Makanya itu kamu enggak tahu. Kamu bikin perbandingan. Loh, Kalau bikin bukan perbandingan, saya. Tulisannya Kamu yang- ini yang tertulis ini utus atau Tuhan yang tertulis ini Pak Pendeta? Yang kamu tanya itu utus. Utus. Kalau utus dengan Tuhan itu sama enggak? Ya kamu enggak paham. Utus itu Kok enggak paham? ya atau kata benda. Pertanyaanmu yang ngawur. Ini oke, saya ulangi lagi. Ngulangi pertanyaan. Utus itu utus. Oke. Itu bukan utusan. Oh, utus dengan utusan beda. Nah, itu letak kebodohanmu. Utus itu Ini- kata apa? Nah, Kata Pak Pendeta, utus dengan utusan beda katanya teman-teman. utus itu kata kerja. Oke, itu utusan kata benda. utusan kata kerja siap. Di sini Yesus itu utusan atau bukan utusan? Itu apa di situ? Kalimatnya udah jelas. Kamu yang tambah utusan di situ kan. Oke, utus. ya udah nggak apa-apa. Utus. Berarti Yesus itu Tuhan atau utusan? Nah, jadi Yesus adalah Tuhan. Ait. Oke, siap nggak apa-apa lah. Yesus adalah Tuhan, betul kan? Ya, ya. Oke, kalau Allah ini siapa ini Allah? Allah ya Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, berarti ada berapa Tuhan? Apanya? Tuhan itu tidak dipahami secara Boleh numerik. gimana sih? Makanya kamu punya begini, pengertianmu tuh terlalu sempit. Apa terlalu gimana? Sempitnya Kalau gimana? kita Ini bicara Pak. tentang Tuhan, Oke, kalau itu ini bukan Pak. sesuatu yang numerik. Oke, ini Kamu loh. tahu enggak numerik dan metafisik? Oke, kalau ini numerik bukan ini satu-satunya ini.
Itu kan penterjemahan. Loh, oh salah. Makanya Terjemahannya salah. Ehad itu hakikat. Terjemahannya salah ini gitu maksudnya. Itu kan pengkalimatan. Jadi Ya itu udah. itu Ya, udah saya pengkalimatan nanya dalam gini. konsep antropobatik. Nah, kamu ngerti enggak antropobatik? Ya saya tinggal nanya itu Makanya yang tingkat saya tanyakan pemahamanmu ini. masih rendah. Kamu mesti ikut sekolah minggu lah kalau di kami. Pelan-pelan dong, santai ya. Bukan santai pelan-pelan, dong, maksudnya Pak Pendeta. susah. Oke. Maksudnya gini, Ya, kamu bertanya untuk kayak anak kelas 1 SD, bertanya Ini- untuk pelajaran kelas 6. Oke, berarti Jadi ini susah. Oke, ini pelajaran SD ya. Nggak, Oke, ya memang udah, kamu belum saya yang ngerti. masih Anak SD sekolah nih. minggu kalau Ya di udah, kami. saya yang masih SD ini bertanya nih Pak Pendeta, saya yang masih SD, yang masih rendah sekolahnya Makanya bertanya. gini. Yesus itu mengajarkan satu-satunya ataukah tiga-tiganya? Kalimat satu-satunya gini, Yesus dalam Yohanes 10. Saya nggak menanyakan Yohanes itu, 10 ayat saya ini masih 30. SD Pak Pendeta. Saya ini Ya kan memang rendah masih sekolah SD, nih. kamu masih Oke, SD. makanya saya Makanya nanya anak nih. SD itu kan gini. Yesus, Anak SD itu santai. tidak mengerti penjabaran secara menyeluruh. Oke, ya udah Hanya saya mengambil nanya satu nih sama Pak kesimpulan. Pendeta. Makanya Ya udah, karena saya kamu nanya anak sama Pak SD, Pendeta. saya bukan level Kan. kamu. Oh ya Susah. udah, ya pelan-pelan dong. Ya udah saya nanya nih sama Pak Pendeta. Yesus itu mengajarkan satu-satunya ataukah tiga-tiganya? Yesus mengajarkan satu-satu atau Iya, Yesus itu mengajarkan Tuhan satu-satunya ataukah tiga-tiganya? mengajarkan apa yang tiga-tiganya? Ini kan hidup, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Engkau ini siapa engkau ini? Kamu Sekelas udah pendeta lu teman-teman, sekelas pendeta lu. Makanya teman. saya jelaskan, makanya kamu dengar. Kok jelaskan? Saya nanya ini engkau ini siapa kok? Saya jelaskan. Kamu kan gini, kamu Tunggu, penggal-penggal kalimat. Ini pendeta lo teman-teman, sekelas pendeta lo nggak ngerti bahasa Indonesia lo. Aduh, makanya Sekelas Makanya orang-orang pendeta nggak Muslim ngerti ini- bahasa Indonesia. orang-orang Muslim jadi bodoh karena ada orang-orang seperti kamu. Allah karim. orang-orang Pak, Muslim Pak jadi bodoh, Pendeta. jadi akhirnya seperti orang-orang seperti kamu ini ada karena kamu nggak memahami. Santai ya Pak, santai Pak Pendeta. Oke, saya Nah, nanya, jadi ini kalimat engkau ini itu- siapa Pak Pendeta? Ini engkau ini siapa Pak Pendeta? Ya, jadi Yohanes 17 ayat 3 itu tidak berdiri secara independen, tetapi itu adalah narasi yang utuh dari ayat 1. Nah, ayat 1 itu menjelaskan bahwa Yesus itu adalah anak. Oke, Anak, Terus? dia adalah anak Allah. Yesus adalah anak Allah. Dan merujuk pada engkau di situ adalah Bapa. Dalam Yohanes 10 ayat 30 Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Jadi pengkalimatan kitab suci Kristen itu tidak bisa kamu kutip satu kalimat menyimpulkan keseluruhan ajaran Kristen. Jadi kamu sesat. oke, santai-santai Makanya- Pak. Berarti kan ada. Ya berarti seperti kan, di Quranmu misalnya. berarti Coba kamu santai buka di Pak, Quran. santai dulu. Ada Bapak nih. Nah, misalnya di Quranmu. Ada Tuhanmu Bapak, santai ini. ya Pak, santai. Di Quranmu di surat santai lah. Al-Baqarah 23. Di situ Santai Tuhan dalam dulu. bentuk jamak. Kenapa lu? Kenapa kejang-kejang, Pak? Enggak, sekarang kan saya mau Kenapa tanya kamu. Kamu kejang-kejang? tanya Kristen, kamu Islam. Oh, Kok kamu Islam, kamu nggak mau ditanya Quranmu? Oke. Malu sama Quranmu. Kamu udah Ya malu baca boleh, Quran. boleh kok boleh. Boleh, Nah, Pak. coba surat Al-Baqarah 23. Oke, ini kan ada Bapak, ada Yesus, ada Roh Kudus. Betul nggak, Pak? Betul. Kalau Bapak Tuhan bukan? Allah. Ya, oke, Allah itu Tuhan bukan? Allah. Allah itu Tuhan bukan? Ya udah kan saya bilang Allah. Iya, malu dia. Udah, berarti bukan Tuhan. Ini bukan Tuhan. Loh, kamu kan makanya bodohnya kamu di situ. Iya, sekelas pendeta lu teman-teman. Bukan. Ya Allah ya Maksudnya Karim, ya udah saya nanya udah balik lagi dijelaskan, nih. udah ditanya, iya. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, oke, Pertanyaan oke. saya itu sederhana Pak Pendeta. Bapak ini Ya, Tuhan sederhana. bukan? Iya Tuhan, Allah. Tuhan nih ya. Allah. Ini jawabannya Pak Pendeta nih ya. Tuhan Ya. ya. Kalau Yesus Ya. Tuhan bukan? Tuhan. Tuhan. Ini Allah. bukan Kenapa kamu jawaban nggak tulis saya Allah? ya, Takut teman-teman, kamu. bukan jawaban saya. Kalau Roh Kudus Tuhan bukan? Tuhan. Tuhan juga. Nah, Oke. Ada berapa Tuhan? Tuhan yang mana yang kamu maksud? Ya ini kan Bapak Tuhan, Yesus Nah, Tuhan, makanya Roh situ Kudus letak Tuhan, ada kebodohan berapa? kamu.
pemahaman Tuhan itu tidak dipaham secara numerik. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Dagu, Bang Jumal. Waalaikumsalam. Masa Tuhan kamu pahami secara numerik? Silakan lanjut, Guru Dagu. Maka saya bilang umat Islam jadi bodoh karena pemahaman-pemahaman seperti ini. Gimana nih Bang Jumal? Salah satu kita bahasa Indonesia aja nggak ngerti gimana ini Bang Jumal. Silakan Bang. Lebih parah lagi. Ya, jadi teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru Dagu. Kalau kita diskusi dengan saudara kita non-muslim, memang kita tidak bisa berharap mereka menggunakan akal di dalam menjabarkan kepercayaan mereka. Langsung. Kenapa bisa demikian? Karena memang di dalam kitab mereka 2 Korintus 10 nomor 5, kami membinasakan pemikiran manusia. Kutip satu ayat, tidak melihat arasi keseluruhan. Dan merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Jadi jangankan kecerdasan manusia, nah kalimatnya enggak gitu. Coba buka 2 Korintus pengetahuan berapa? Tuhan saja, 2 Korintus berapa? pengetahuan 2 Korintus Tuhan berapa? saja itu Saya dirubuhkan. 2 Korintus berapa? Jangan 2 2 Korintus Korintus 10 nomor 5. Oke, saya bacakan. Iya, silakan. 2 Korintus 10. Jadi wajar teman-teman kalau Ya. mereka jadi bulan-bulanan, karena mereka dasar pijakannya jangankan pengetahuan mereka sendiri, Bentar. pengetahuan Tuhan aja dirubuhkan demi untuk menggiring manusia kepada iman menuju kepada Kristus. Jadi digiring mereka kepada Saya Kristus bacakan kalimatnya. dengan Jangan sampai tanpa kamu salah memahami kalimat. menggunakan akal gitu. Silakan. Kami mematahkan setiap siasat orang loh, bukan Tuhan. Dan merubuhkan setiap kubu yang siasat di dibangun situ- oleh keangkuhan manusia. Oke. Nah, untuk apa? Untuk menentang pengenalan akan Allah. Nah, kamu gimana sih Itu kamu? terjemahan. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Itu terjemahan yang dibuat-buat Pagi-pagi teman-teman udah- sekalian. Pagi-pagi sudah dusta, jangan gitu lah. Di dalam bahasa Yunani diceritakan bahwa katereo Kamu ngerti itu, bahasa Yunani enggak? Nanti saya tanya bahasa katereo Yunani itu enggak ngerti gimana. artinya membinasakan. Nah, oke, sekarang saya tanya di terus, ayat itu kata kerja utama dalam bahasa Yunaninya kata apa? Logismos itu adalah pemikiran. Berarti Itu kan kamu hanya ambil dalilnya satu mengatakan membinasakan pemikiran. Logismos itu kata benda atau kata kerja? Pemikiran itu logismos. Artinya Ya, logismos, membinasakan oke. pemikiran. Jadi kamu pikir logismos Dan itu menyimpulkan kemudian seluruh kalimat, ketinggian. menerangkan seluruh kalimat. Ketinggian itu dalam pendeta, biar nggak kayak pasar pendeta. bahasa Yunani, kemudian diterangkan di original teksnya hopsumo. Hopsumo itu ketinggian. Gnosis pengetahuan. Jadi pengetahuan Tuhan, ketinggian pengetahuan, theos dewa itu dirubuhkan. Jadi ketinggian pengetahuan Tuhan itu dirubuhkan. Oleh siapa? Oleh doktrin menuju kepada Kristus. Itu fakta. Jadi kalau misalnya teman-teman kita Kristen ini dalam bernarasi tentang konsep Tuhan, tentang konsep kita, keselamatan dan seterusnya, itu tidak seimbang, tidak searah dengan apa yang tertuang di dalam Bible. Itu dikarenakan memang saudara-saudara kita ini tidak diajarkan untuk beragama berdasarkan olahan pikiran. Tentu kita ingat seorang pendeta senior bernama Martinale. Martinale itu dengan tegas, lantang, tanpa malu-malu mengakui. Apa pengakuannya Martinale? Orang Kristen itu beragama bukan berdasarkan akal, tapi berdasarkan kepercayaan saja. Karena akal itu bisa membinasakan, kata dia. Akal lah yang membuat peperangan di atas muka bumi ini. Maka Martinale sebagai pendeta senior itu acap kali menerangkan bahwa kekristenan itu tidak diusung dari berpikir, tapi kekristenan itu diusung dari dogma, doktrin, menggiring kepada keyakinan, kepercayaan tertuju kepada Kristus. Nah, itu dalil 2 Korintus 10 nomor 5 itu tidak bisa dipungkiri. Belum lagi kalau kita lihat di 1 Korintus 1 nomor 19. Karena tertulis,
Aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Itu dalil. Itu dalil. Jadi ya wajar kalau tadi guru kita menunjukkan Allah Tuhan, Bapa Tuhan, Anak Tuhan, Roh Tuhan, ada berapa Tuhan? Ya 3, tapi mereka memaksa 1. Kenapa? Itu tadi kecerdasan dihilangkan, kemampuan berpikir cerdas itu dilenyapkan. Ya mau kayak mana? Kalau pemikiran dihilangkan, kecerdasan dihilangkan, kemampuan berpikir dilenyapkan, kayak mana kira-kira jadinya manusia seperti itu? Ya sama seperti kambing, mirip seperti. Kenapa? Kan ada pikiran lagi, pengetahuan sudah nggak ada, kecerdasan berpikir, kemampuan berpikir, ya, keadaan pengolahan data di dalam otak itu dihilangkan, menggiring, menahan pemikiran manusia dan menaklukkannya kepada Kristus. Itu dalil. Jadi ya orang mengajak orang lain menyembah kepada asbak rokok pun bisa kalau pemikirannya dikebiri, pengetahuannya dimatikan, kemampuan berpikir cerdas itu kemudian dilenyapkan. Bisa asbak rokok disembah, bisa kalau otak orang itu dibunuh. Nah, saya kira inilah yang terjadi, saudara-saudara sekalian. Sehingga jangan heran kalau mereka mengatakan Bapa Tuhan, Anak Tuhan, Roh juga Tuhan. Ada berapa Tuhan? 1. Nah, kenapa bisa mereka menjawab 1? Ya kan itu tadi, kecerdasan, kemampuan berpikir, bahkan ketinggian pengetahuan Tuhan aja dilumpuhkan. Nah, itu yang tertulis di dalam original teksnya ketika kita jujur menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Assalamualaikum Ustadz Juma. Waalaikum. Silakan Bang. Ya, silakan. Kebenaran. Bang Arif ada di sini. Kebetulan ada di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz Arif. Nada cloud. Cakiran lagi yuk. Ayo. Terima kasih Gunda. Oke, silakan aja kita uji lagi kapasitas berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Apakah apa yang disampaikan tentang dari Korintus tadi oleh Gunda ternyata apakah fungsi otaknya berlaku dalam mengenal Tuhan? Kebenaran untuk saya aja untuk mengenalkan saya Tuhannya sampai detik ini pun saya menjadi goblok. Silakan ayo kenalkan saya siapa Tuhanmu, siapa ini Master of Kalam, what is Kalam? Silakan, ayo cakiran lagi. Iya ya. Saya sebenarnya kesini mau belajar tentang Islam, mau dapat hidayah. Ini Mbok ya, kalau kita bicara Alkitab lagi, ya saya kan ya sudah belajar lama, jadi kayaknya nggak perlu diajari lagi kan. Ajarilah saya Quran, biar saya ngerti, biar saya dapat hidayah, begitu loh. Al-Quran Ini Anda nggak itu niat Bung, apa? Ah ya silakan. Bung, Al-Quran itu petunjuk dan pelajaran bagi orang yang bertakwa. Haza bayanul linnas wa hudaw wa mau'idatul lil muttaqin. Al-Quran itu petunjuk kepada manusia, pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Anda tidak bertakwa, bagaimana Anda bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk? Tidak bisa. Al-Quran itu seibarat kata sebuah benda yang hanya bisa dikonsumsi, atau sebuah makanan yang hanya bisa dikonsumsi oleh orang-orang yang sudah siap untuk mengkonsumsi. Seperti kacang-kacangan, itu harus dikonsumsi oleh orang yang punya gigi. Kalau orang tidak punya gigi seperti bayi itu belum bisa. Nah, inilah Al-Quran. Haza bayanul linnasi wa hudan wa mau'idatul lil muttaqin. Anda ingin belajar Quran? Ya bertakwa dulu dong. Minimal kalau Anda ingin belajar Quran, ditanggalkan dulu konsep paganisme yang telah mendarah daging di benak saudara. Kenapa? Karena kalau masih melekat mendarah daging dalam diri saudara, agama saudara ini, lalu belajar, mengaku ingin belajar Islam, yang ada nanti Anda jatuhnya kepada mengolok-olok. Kenapa? Ketika Anda berbicara mengenai Islam, Anda menggunakan akal sehat.
Ketika Anda berbicara mengenai Kristen, akal Anda mati. Jadi Anda kritik terhadap Islam, tapi Anda telan aja terhadap Kristen. Ini kekeliruan besar. Kalau Anda ingin belajar Quran, sekali lagi, Al-Quran itu hanya pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Bertakwa itu apa? Takut kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Sementara Anda bukan orang yang takut kepada Tuhan. Anda adalah orang yang tepuk tangan dengan matinya Tuhan sendiri. Tepuk tangan, jingkrak-jingkrak, tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi tidak cocok. Belum lagi dikatakan dalam Al-Quranul Karim, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wal yatazakkara ulul albab. Al-Quran diturunkan kepada baginda Rasul Muhammad yang penuh dengan berkah supaya manusia menghayati ayat-ayatnya dan orang-orang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Nah, sedangkan Anda masih dalam agama saudara. Tadi 1 Korintus 1:19 Anda diajarkan untuk tidak berakal sehat. 2 Korintus 10 nomor 5 Anda diajarkan untuk mematikan akal. Orang yang tak berakal, orang yang mematikan akal sama seperti orang gila. Orang gila bisa nggak belajar Quran? Ya nggak bisa, Cahayu. Lawa waras dulu. Maksudnya waras itu gimana? Anda kan sudah dewasa, bukan bayi, anak-anak, kanak-kanak, remaja, dewasa. Enggak. Anda adalah remaja. Artinya pada saat Anda remaja belajar Islam, lawang tanggalkan dulu iman Anda yang sekarang. Lepaskan diri Anda dari agama yang mematikan akal itu. Baru masuk ke ranah Islam. Coba lihat orang-orang yang mu'allaf itu. Orang-orang mu'allaf itu adalah orang yang menggunakan akal sehat. Ulul albab. Mereka mendapatkan pelajaran karena mereka menggunakan akal untuk berpikir. Maka mereka meninggalkan agama. Kenapa Anda mu'alaf? Agama saya tidak masuk akal, Bang. Nah, itu baru. Tapi kalau Anda masih ada di bawah kubangan kerbau, habis itu Anda minta dibersihkan, ya nggak bisa, Bang. Sampai 1 lautan kami gunakan untuk membersihkan diri Anda kalau Anda masih baring di kubangan kerbau, ya nggak bisa. Begitu juga ketika Anda merupakan botol yang tertutup rapat, kami lemparkan ke samudra, sekalipun setetes pun tak akan ada yang masuk. Anda hanya akan menjadikan olok-olokan itu, ajaran itu. Kenapa? Al-Quran hanya diperuntukkan bagi mereka yang berakal sehat. Itu Al-Quran. Waliyatazakkara ulul albab. Al-Quran hanya diperuntukkan kepada orang yang berakal sehat. Nah, sementara bagaimana Anda bisa mengatakan diri Anda berakal sehat? 3 Anda katakan 1, manusia Anda katakan Tuhan. Gimana ceritanya? Bisa nggak dikatakan sehat itu? Nggak bisa. Jadi solusinya gimana? Ya, pelajari dulu keyakinan Anda. Tanyakan kepada mereka yang netral. Mengajarkan Bible tanpa tendensi perpuluhan. Tidak untuk mengumpulkan banyak jemaat, ketenaran dan seterusnya. Bertanya, Bang Zuma, bagaimana tanggapan saudara terkait dengan dalil di Bible seperti ini? Itu baru tanda-tanda orang yang mau menuju kepada Islam. Kalau datang-datang, saya ini kan sudah belajar Bible dan saya sudah paham. Sekarang yang saya tidak paham adalah Al-Quran. Kalau ente sudah paham Bible, tidak mungkin Anda masih Kristen. Justru karena Anda tidak paham Bible, Anda masih di Kristen. Sekali lagi, kalau Anda sudah paham Bible, mustahil Anda masih di Kristen. Anda masih di Kristen justru karena Anda masih buta dengan Bible. Camkan itu baik-baik. Oke? Jadi saya buka kelas untuk mengajar jemaat-jemaat gereja untuk belajar secara mandiri terkait dengan isi Bible itu sendiri. Ustaz Juma, saya dapat kesimpulan. Berarti sekarang ini saya nggak boleh bertanya Qurannya. Oke, saya buka jam sekarang supaya Anda bertanya tentang Bible. Silakan. Bukan tidak bisa tentang Bible nih kalau begitu. Ya, silakan saudara Karo. Ya, siapa bisa dua-duanya, siapa saja yang bisa menanggapi, saya mohon tanggapannya. Iya, silakan. Dalam Imamat 20 ayat 16. Imamat 20 ayat 16. Bila seorang perempuan mendekati binatang, engkau harus membunuh perempuan itu. Nah, ini yang menarik, ini yang membingungkan juga ini. Dan binatang itu, berarti dua-duanya dibunbun.
Nomor 18-nya, Bang. Mereka tertimpa atas mereka sendiri. Nah, bagaimana itu dijelaskan? Padahal itu hewannya tidak punya salah itu. Mengapa dibun-bun juga? Iya. Bila seorang laki-laki tidur dengan seorang perempuan yang bercemar kainnya, artinya lagi haid, jadi ia menyingkapkan aurat perempuan itu dan membuka tutup lelehannya, sedang perempuan itu pun membiarkan tutup lelehan. Nomor 18 kan? Nah, di sini imamat 20 nomor 16, dan juga ada yang sejalan semirip dengan itu, imamat 20 15. Oh ya, beda satu ayat ya. Kalau di 15 itu laki-laki bersetubuh dengan binatang. Kalau di 16 tadi barusan perempuannya. Oke. Yang saya bingungkan itu sekali lagi, kok hewannya juga sama-sama dibun-bun padahal hewan tidak punya salah. Nomor 15-nya itu, Bang. Bila seorang laki-laki, dan 16-nya bila seorang perempuan. Artinya gini, kalau kita melihat manusia itu kan, kalau dalam Islam ya, sebagai muslim yang ditanya, di Islam itu kan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu memiliki dua keadaan. Manusia itu bisa berlaku jahat dan bisa berlaku baik. Dia bisa berani terhadap hukum Tuhan dan bisa juga takwa, takut kepada hukum Tuhan. Itu potensi, apapun agamanya. Mau dia pendeta di depan kita, dia berkhutbah berapi-api, tapi di belakang layar bisa jadi dia maksiat. Begitu juga orang yang paham Islam. Bisa dia berkhutbah, menceramai orang, menasihati, tapi di belakang bisa maksiat. Artinya bahwa fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ini terikat kepada seluruh manusia. Manusia itu bisa menjadi baik, manusia itu bisa menjadi jahat tanpa ada pembatasan waktu dan batasan akidah. Nah, sekarang dalil di dalam Islam ada perintah membunuh binatang dan juga manusia yang bersetubuh dengan binatang tersebut. Itu ada dalilnya. Kemudian di Imamat 20 itu juga ada perintah. Apa yang menyebabkan itu terjadi? Karena itu tadi, misalnya Pak Bom, ini misal Pak Ustaz Juma, sedikit Ustaz Juma, tolong terangkan di Islam di mana membun-bun hewan dan yang berkelamin ada dengan dalam hewan hadis itu di Islam. hadis sahih juga, hadis sahih yang menerangkan bahwa tunjukkan aja Ustaz Juma, biar kita berbicara lebih enak begitu ya. Sabar. Tajaman sekali Anda ke Islam. Itulah orang-orang tak berakal itu selalu tajam ke Islam, tapi dia nggak tahu kalau yang disembah itu adalah manusia. Jadi gini, ketika dikatakan bunuh, kenapa bisa dibunuh? Karena kalau ada orang bersetubuh dengan binatang, itu akan menjadi contoh bagi manusia yang lain. Kenapa? Itu tadi, fa'alhamaha, potensi untuk berlaku jahat itu ada pada setiap manusia. Misalnya nih, ada orang menemukan bersetubuh dengan binatang, itu akan termenset dalam pemikiran. Jangan-jangan itu bisa menjadi habit. Apa itu kebiasaan? Maka orang-orang yang juga punya potensi itu melakukan hal yang sama. Kenapa? Karena tidak diberikan efek jerah terhadap pelaku pertama. Dikatakan bahwa si fulan menyetubuhi binatang, akhirnya dia ketagihan. Orang yang lain itu akan berpotensi melakukan hal yang sama. Kenapa? Sama-sama punya potensi untuk melakukan maksiat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, karena itulah kemudian dibunuh, supaya menjadi contoh kepada yang lain agar tidak melakukan perbuatan yang lain yang sama. Makanya dalam Islam itu pencuri potong tangan. Kenapa pencuri dipotong tangannya? Supaya ketahuan, ini potong tangan pasti mencuri. Orang lain tidak akan mau mencuri. Kenapa? Karena tidak ingin kehilangan jari tangannya. Ini hikmat yang terjadi dalam hukum atau syariat, baik yang datang kepada Nabi Musa maupun yang datang kepada Nabi Muhammad. Nah, berbeda dengan saudara master ini, Mr. Cupu ini, di keyakinannya ya banyak orang menikah dengan babi juga ada. Dan dibiarkan aja. Itu karena memang mereka sudah mematikan akal menuju kepada itu. Itu yang terjadi, saudara Carol. Jadi kalau misalnya dikatakan kenapa binatang itu dibunuh, karena sejatinya yang dituntut oleh pencipta langit dan bumi untuk beribadah itu hanya manusia, minal jinnati wan nas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Allah tidak menciptakan kemudian jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Jadi kita dicipta itu, Bang, untuk beribadah. Adapun yang lain kita bisa nyanyi,
kita bisa tidur, kita bisa bahagia bersama keluarga, tertawa, ke mall dan seterusnya. Itu hanya pelengkap supaya kita tidak bosan beribadah. Sebenarnya kita itu dicipta untuk beribadah tok. Binatang-binatang itu pelengkap dalam prosesi kita beribadah. Yang diberikan perintah untuk beribadah itu kita manusia. Jadi ketika ada kemudian dikatakan bila seorang laki-laki tidur dengan perempuan, dengan seorang binatang, maka kemudian bunuh, binatangnya juga dibunuh. Ya iya, supaya tidak menjadi contoh bagi yang lain. Mana tahu Master Kalam juga bisa nafsu sama yang kan? Kalau ada yang ini bisa jadi kan itu banyak terjadi. Begitu saudara kiram. Baik, terima kasih. Jadi dua-duanya memang dibun-bun, baik manusia maupun dilecehkannya. Nah, bagaimana Master Kalam? Apakah setuju juga dua-duanya dibun-bun, baik manusianya maupun hewan, atau cukup salah satu yang bersalah saja yang dibun-bun? Oke. Itu kalau yang Anda bawakan itu sebenarnya dalam perjanjian lama ya. Jadi tujuan perjanjian lama itu kan membimbing orang sampai pada datangnya Mesias. Jadi aturan dibuat sedemikian ketat. Ya pada waktu itu memang hukumannya seperti itu. Tapi kalau saya temukan di perjanjian baru, nggak ada yang mengatur itu. Hukum di perjanjian baru hanya dua. Yang pertama, mengasihi sesama manusia dan yang pertama itu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Hanya itu hukumnya. Selebihnya itu nanti penghakiman hanya dilakukan oleh Tuhan, bukan lagi oleh manusia. Jadi orang-orang akan dihukum nanti pada kedatangan Yesus yang kedua. Disitulah orang-orang itu akan dihakimi. Tapi saya menariknya tadi, saudara Juma ini mengatakan bahwa di Islam itu dibunuhnya binatang dan juga manusianya. Padahal saya temukan satu hadis bahwa tidak dikenakan. Pakai data Master Golor. Iya, sebentar. Oke. Nanti saya tampilkan ya. Ini lagi saya ambil nih. Jadi maksud saya di Islam itu yang benar itu nggak ada dibun-bun loh, gitu. Nggak ada dibun-bun. Yang ada dikatakan di hadis yang sahih bahwa itu tidak dikenakan hukum had. Bentar lagi saya tampilkan datanya ya. Jadi saudara Juma tadi saya nggak tahu apakah dia karena nggak mengerti Islam ataukah dia berusaha menyembunyikan, ya dialah yang tahu, ya kan begitu. Jadi kalau yang saya lihat di Islam, gimana ini? Sabarlah, istighfar dulu saudara-saudara, istighfar ya. Jadi yang saya lihat tadi saudara Juma ini memang kurang mengerti tentang Al-Qurannya sendiri, makanya dia dari tadi bicara Alkitab. Tapi itulah ya, kalau di kekristenan memang itu kalau di perjanjian baru tidak dihukum lagi, tidak dibun-bun, tidak ada ditegaskan bahwa itu akan dibun-bun. Seperti itu tidak ditegaskan lagi. Tetapi itu adalah orang yang berdosa karena tidak melakukannya dengan manusia. Karena dengan beristri dua aja di kekristenan tidak ada lagi yang gitu. melecehkan Kalau hewan soal atau gimana? Apakah dalam PB memang tidak ada lagi yang melecehkan atau membun-bun binatang lalu tidak perlu ada hukuman atau bagaimana tuh? Sudah bebas katanya kalau Master Kalam. Yang ada cuma kasih lagi. Jadi senjatanya dia bisa selipkan di pantat kambing, pantat kucing, pantat ayam. Itu tadi barusan katakan. Itu tidak berlaku lagi katanya. Nah, kalau orang bodoh yang berbicara, orang bahlul, biasanya itu bicara suatu suara yang keluar dari mulutnya itu tidak beda jauh dengan kentut yang keluar dari pantatnya. Islam mengajarkan di hadis riwayat Tirmizi 1455, Abu Daud 4464, Ibnu Majah 2564, apabila ada orang yang bersetubuh dengan hewan maka orang itu harus dibunuh dan juga beserta hewannya. Itu fakta, itu real. Nah, di data yang lain, hadis menceritakan bahwa ketika ada orang bersetubuh dengan hewan itu tidak dihukum. Kenapa? Karena dalam konsepsi Islam, orang yang bersetubuh dengan binatang itu orang gila. Ada nggak hukuman bagi orang gila? Ya nggak ada. Jadi kalau Anda dipiralkan kemudian ada pendeta mengkawinkan manusia dengan babi, berarti maaf itu orang gila. Yang mengkawinkan juga gila, kan gitu ya. Jadi saudara harus banyak belajar. Kalau di Islam kaidahnya, walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang menjaga kemaluannya itu mewarisi surga Firdaus. Illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali terhadap istrinya.
berarti selain istrinya itu tidak bisa masuk surga. Itu dalil Quran. Makanya kalau berbicara mengenai akidah Islam, saya melihat orang Kristen khususnya Master Cumi ini, itu seperti dia berbicara apa yang keluar dari mulutnya sama persis nilainya dengan apa yang keluar dari pantatnya. Tidak ada nilai bagi umat Islam. Tidak ada nilai. Lalu kemudian ketika dikatakan oleh dia bahwasanya di agama Kristen itu begini, di dalam agama Yesus itu tidak. Hei saudara, Mr. Cumi, ajaran Yesus itu bukannya melemahkan hukum Torah. Justru hukum yang Yesus ajarkan itu adalah ajaran yang jauh lebih berat daripada hukum Torah. Hanya saja kamu itu bukan pengikut Yesus. Bukan, kamu itu pengikut Kristus, makhluk yang merangkak keluar dari liang kubur. Dan itu bukan Yesus. Kalau Yesus itu kau ikuti, berat sekali. Aku berkata kepadamu, kata Yesus, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu, wahai ahli cumi, Master Cumi, kamu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata kepada saudaranya jahil harus diserahkan ke dalam neraka. Itu ajaran Yesus. Tuyul. Ajaran Yesus itu, sabar bang, ajaran Yesus itu semakin berat. Bukan semakin ringan aja dan kasih, yang penting kasih Indomie, pret. Masuk ke gereja nyanyi-nyanyi, masuk ke pret. Ajaran Yesus itu katanya, kalau kau berkata bodoh, berkata jahil kepada saudaramu, maka kau akan masuk ke dalam neraka. Itu ajaran Yesus. Datang kau, oh enggak ini. Ajaran Yesus itu yang penting kasih. Nenekmu kiper, mana bisa. Mengikuti ajaran Yesus itu Anda harus menjadi muslim yang taat. Memandang wanita pun haram hukumnya. Berbicara menggosipin orang haram hukumnya. Itu ajaran Yesus. Lawang situ seenak perut ngomong, seenak dewe. Ajaran Yesus itu nggak ada lagi yang kayak begitu. Ajaran Yesus itu yang penting kasih matamu suwe. Kau itu sekali lagi Mr. Cumi, bukanlah pengikut Yesus. Kau itu pengikut Paulus, penyembah makhluk yang keluar dari kuburan. Kau harus sadar itu. Makanya kalau berbicara, tolong dinilai dulu. Ini yang keluar dari mulutku ini, apa nilainya sudah lebih bagus dari kentutmu? Gitu saudaraku ya. Jadi kau berpikir dulu baru berbicara, jangan asal ngomong gitu. Ajaran Yesus itu lebih berat dari ajaran ahli Torah, lebih berat daripada ajaran orang Farisi. Ajaran Yesus itu untuk masuk ke dalam surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Torah, orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Baik dari penjelasan yang saya dengarkan tadi, Master tadi, dalam PL dua-duanya dibun-bun, baik manusia maupun binatangnya. Kemudian dalam perjanjian baru tidak ada lagi hukum-hukuman lagi katanya tadi dalam penjelasan itu. Tetapi saya melihat faktanya tetap saja hewan itu, binatang itu tetap mengalami penghukuman, pembun-bunan ya. Bahkan tidak dilecehkan, tidak disalahkan, tidak ada salahnya juga, tetap ada pembun-bunan juga untuk mereka. Bagaimana tuh? Ya ini pertanyaan kepada siapa bang? Kepada Master saja. Ya dia nggak berakal, gimana ceritanya? Wah kalau dalam kaidah Islam itu lincah kali. Pas giliran agamanya ditanya, cumi. Jawab itu. Silakan Master Golor, dibuka mute-nya Master Golor. Ya. Oke teman-teman ya. Gini. Sebenarnya kalau kita berbicara kekristenan, bukan seperti cara berpikir saudara Juma ini. Saya memaklumi karena dia kan bukan seorang Kristen.
lagi pula dia kan susah untuk memahami sesuatu secara konkret. Jadi memahami Alkitab sebenarnya ya, yang perlu ditekankan dulu, ini saya mengajari dulu ya teman-teman di sini ya. Itu harus Anda pahami sesuai dengan ide dari teks. Jadi memahami ide dalam teks itu memang diwajibkan sebenarnya dalam segala hal, terutama dalam hal ilmiah. Jadi Anda harus mencoba memahami apa yang ingin disampaikan oleh teks, bukan apa yang ingin Anda sampaikan ke dalam teks. Gitu. Kalau saudara Juma ini kan dari dulu dia kan kebiasaannya kan memang seperti itu, berusaha memasukkan ide-idenya ke dalam teks-teks tersebut. Jadi misalnya teks mengatakan A, dia bernarasi B karena dia memasukkan idenya ke dalam teks, sehingga makna daripada teks tersebut menjadi kabur, menjadi tidak jelas, kan begitu. Jadi ini tips yang pertama supaya hari ini teman-teman di sini semua mendapat ilmu gitu loh, bukan hanya mendapat pepesan kosong. Jadi yang pertama dulu coba Anda cerna apa maksud dari teks itu, bukan apa maksud Anda membaca teks begitu loh ya. Jadi saudara Juma ini saya maklum aja, apapun narasinya saya maklum karena dia tidak bisa memahami ide dari teks tersebut. Coba pertanyaan sama Kristenmu ini dijawab, Master Golor. Ini yang bertanya sama Kristen, bukan Bang Zuma. Silakan dijawab. Waduh. Oke. Sebentar, bisa diulang pertanyaannya tadi? Saya nggak kabur tadi. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi ya. Jadi dalam L itu dua-duanya dibun-bun, sudah diterima. Memang manusianya dan binatangnya dibun-bun. Kemudian di PP atau perjanjian baru dua-duanya malah bahkan dikatakan tadi tidak ada penghukuman. Tapi saya melihat fenomena bahwa di PB juga ya sekarang ini tetap saja itu binatangnya tetap dibun-bun juga. Walaupun bahkan tidak punya salah tetap aja dibun-bun. Ya kan? Sebenarnya fakta itu. Oke, saya potong sedikit ya Bang ya. Kalau di PB bukan tidak ada penghukuman. Tadi kan sudah saya katakan kalau di PB itu penghukuman nanti ketika kedatangan Yesus yang kedua kali. Apakah dia berbuat dosa atau tidak, kan begitu. Jadi seseorang yang beriman kepada Yesus sebenarnya dia nggak mungkin lagi berhubungan dengan binatang. Karena dengan dua istri aja dia tidak dibolehkan. Jadi secara logis itu udah pasti kena hukuman. Udah pasti seorang pengikut Yesus nggak mungkin berhubungan dengan binatang, kan begitu. Jadi dengan manusia lain aja nggak boleh dibolehkan dua istri loh. Jadi gimana lagi dia berhubungan dengan binatang, itu secara logis. Nah gitu. Jadi di dalam perjanjian baru bukan tidak ada hukuman, ada hukuman. Tapi yang menghukum bukan manusia. Kalau dalam Islam kan yang hukum itu manusia kan, dibun-bunlah binatang katanya tadi. Padahal yang saya temukan di ayat lain itu tidak dikenakan hukum had. Itu juga sahih juga hadisnya gitu loh. Jadi kalau di kekristenan gitu tadilah, itu tetap dihukum, tapi yang menghukum bukan manusia, yang menghukum itu Tuhan. Karena tidak ada manusia yang bisa menghukum manusia yang lainnya. Gitu. Yang menghukum itu ya cuma bisa Tuhan lah, sesuai dengan yang ada di Alkitab. Begitu, bukan tidak dihukum ya. Jadi saya bukan mengatakan itu tidak dihukum, itu dihukum, baik. Tetapi yang menghukumnya Tuhan. Gitu. Oke, baik, saya bisa pahami bahwa memang tidak ada apa kan, kalau sudah menerima Yesus ya jangan tentu tidak sampai pada melecehkan binatangnya juga. Tetapi faktanya kan sudah tadi saya katakan, saya sudah akui bahwa memang tidak ada hukuman bagi manusia dan juga memang manusianya tidak melakukan itu. Tetapi artinya juga kan hewannya tidak salah kan, tidak ada yang salah di situ karena manusia sudah tidak melakukannya, hewannya sudah tidak dilecehkan, hewannya juga sudah tidak salah. Tetapi faktanya kan fenomenanya tetap aja kan ada tetap pembun-bunan. Walaupun tidak ada kesalahan, tetap ada kasarnya penghakiman, pembun-bunannya tetap ada. Dan kalau dikatakan nanti ketika Yesus datang baru ada penghakiman, saya tidak melihat itu ada penghakiman nanti menunggu beliau atau Yesus datang, tetapi faktanya sudah efeknya atau ya hukumannya sudah kita terasa juga sekarang, sudah ada sekarang. Walaupun Yesus belum datang, faktanya sudah ada. Kalau sudah itu tetap sudah. Kalau saya berbuat salah ya, efeknya bukan hanya yang berbuat salah, malah yang mendapatkan efek tertentu ya, bukan hanya efek langsung Tuhan yang hukum, tapi efeknya ya
efek kausalitas banyak lah efek kausalitasnya. Dan ini kan dalam arti tertentu juga satu bentuk hukuman juga, walau bukan secara langsung dari Tuhan. Saudara Carol minta izin. Jadi saudara Mr. Cumi ini berbicara sama seperti kentut yang keluar dari pantatnya, nggak ada nilai kalau dia berbicara. Anda mengatakan di Kristen ini bla 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 bla. Yesus, sekali lagi saya katakan, Yesus mengatakan jika engkau tidak lebih sempurna, tidak lebih baik, tidak lebih benar dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam surga, titik. Terkait dengan persinahan, baik itu dengan manusia, baik itu dengan binatang, Yesus memberikan ketetapan yang sangat-sangat berat. Matius 5 itu loh, kitab Anda sendiri Anda nggak paham. Anda mengerti apa yang tertulis seperti bangsa membikinnya, matamu suwe. Yesus sendiri yang menerangkan, aku berkata kepadamu, jangan berzina, sebagaimana firman yang mengatakan jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah pasti bagimu jika satu dari anggota tubuhmu itu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Maka apa yang terjadi? Matamu dicongkel. Apalagi sampai menyetubuhi binatang, tuyul. Orang memandang saja, kata Yesus, memandang wanita itu, dan kau menginginkan di dalam hatimu, matamu kudu ditusuk masuk, biar matamu itu suwe, asal kau tahu. Itu ajaran Yesus. Jadi jika engkau ingin masuk surga, kata Yesus, memandang perempuan, mata lu kudu dicongkel, tuyul. Makanya saya katakan kau itu bukan pengikut Yesus. Kenapa? Karena kau tidak buta, sedangkan setiap hari kau telan liur melihat wanita. Kau itu cuma mengatasnamakan Yesus Kristen, itu pengikut Kristus. Iya betul, kalau itu Kristen Kristus. Kristus yang mana? Kalau Kristen itu pengikut Yesus, sudah banyak mata yang tercongkel, sudah banyak tangan kalian itu buntung. Tapi karena kalian bukan pengikut Yesus anak Maria, kalian punya mata masih utuh. Meskipun setiap saat jangankan melihat memandang wanita, berzina pun itu kerjaanmu. Yesus sendiri mengatakan, aku berkata kepadamu, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Apa hidup yang lebih baik itu? Kalau di dalam perjanjian lama ada perintah jangan berzina, itu belum apa-apa, kata Yesus. Hidup yang lebih baik, hidup yang lebih benar, menjadi syarat masuk surga adalah setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jungkil matamu. Kamu sudah lakukan itu? Hah? Pernah nggak kau memandang wanita dan kau bernafsu melihatnya? Pernah. Dicungkil nggak matamu? Enggak. Berarti lu bukan pengikut Yesus. Berarti lu nggak bisa masuk surga. Makanya di Islam itu dikatakan la taqrabuz zina, jangan kau mendekati zina. Artinya kita tidak boleh memandang wanita dengan nafsu, karena itu sudah termasuk zina mata. Lebih Islam, ajaran Yesus itu lebih ke Islam. Lawang kamu di dalam Galatia 3 nggak ada lagi perempuan, nggak ada lagi laki-laki, laki-laki perempuan sama semua boleh, semua halal. Jadi saudara Mister, kau harus tahu, kata Yesus itu tidak gampang. Untuk menjadi pengikutnya syaratnya sangat berat. Jangan kau pikir, oh di Kristen itu, di ajaran Yesus itu nggak ada lagi ajaran kasih pret matamu suwe. Yesusnya mengatakan, maka sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat. Kalau ahli Taurat diperintah jangan berzina, ajaranku bukan itu saja, tetapi setiap manusia yang memandang wanita dan menginginkan dalam hatinya, maka matanya harus dicungkil. Matamu sudah dicungkil belum? Belum. Kau pernah nggak melihat wanita dan kau jatuh cinta dan kau suka, kau bernafsu? Pernah bang. Bahkan setiap hari kau nonton bokep kan?
Kata Yesus, matamu itu sebenarnya sudah habis. Matamu dua-duanya udah dicungkil, mata kakimu udah dicungkil, bahkan mata pencarianmu harus dihilangkan. Itu ajaran Yesus. Jika mau masuk surga, jangan seenak perut kau mengatakan, enggak, yang penting kasih. Matamu suwe. Yesus yang mengatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik. Jadi kalau kamu melakukan satu tindakan yang mendekati perempuan, kau bernafsu, kau lihat kambing kau bernafsu, sampai kau menyetubuhi kambing, kau harus dibunuh. Minimal tanganmu itu dipotong, ucokmu itu harus dihilangkan, biji sakarmu itu harus diganti dengan balon. Jangan berzina. Tetapi aku, Yesus, berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan dan menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Nanti saya katakan Kristen itu pengikut Yesus. Nanti saya percaya kalau Kristen itu adalah penghuni surga. Kalau setiap saya berjalan dan melihat orang ibadah di gereja, begitu bubar gereja yang keluar orang buta matanya semua pakai tongkat. Kenapa? Karena kita melihat banyak orang yang di gereja pakai rok pendek, pakai celana pendek, dan pahanya mulus meskipun sedikit agak berbulu, dan mata laki-lakinya pasti jelalata melihat. Maka kata Yesus, cungkil. Saya katakan kalau saya sudah menemukan jemaat gereja keluar pada pakai tongkat karena matanya dicungkil, baru saya katakan, nah ini baru pengikut Yesus. Paham sampai sini? Anak bau, bagaimana mau paham mau pengikut Paulus? Oke, silakan diambil alih. Ya, silakan Master Galar. Ya. Ini saudara semua ini memang agak lain sih ya. Kalau saya bisa bilang agak lain. Jadi cara memahami Alkitabnya agak lain. Dan dia tidak bisa memahami apa yang orang katakan. Kan saya katakan tadi, mengambil dua istri aja itu sudah salah dalam Kristen, apalagi mengawini binatang. Cuma di dalam Kristen itu hukumannya bukan dari manusia, tetapi lebih pada nanti pada hari penghakiman, bahwa manusia itu akan mendapat. Cungkillah matamu, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu itu dicampakkan. Itu apa? Kalau perintah cungkil mata itu apa maksudnya? Saudara Juma, biar saya terangkan di situ. Yang itu yang cungkil mata itu maksudnya apa? Oke. Jadi ucapan Yesus itu kan tercantum dalam, kalau nggak salah ya, Matius 5 ya, Matius 5 ayat 29 sampai 30, kan begitu. Jadi itu perintah cungkil mata itu maksudnya apa? Sama. Mata rohani. Ya sama. Enggak perlu. Mata rohani. Tadi di situ tidak dimaksudkan secara harafiah. Jadi kalau saya masalah generasi. Jadi maksudnya cungkil mata rohani. Ini Juma, kamu mau nggak saya ajari? Itu maksudnya mata rohani atau gimana? Cungkil rohani. Makanya dengarkan dulu saya ngomong. Ya. Saya bertanya, di situ tidak boleh diartikan secara harafiah. Jadi maksudmu apa? Maksudmu apa? Maksudmu apa? Itu perintah mencungkil itu maksudnya apa? Dimaksudkan di situ untuk menekankan pentingnya menjauhi dosa. Iya, kalau ada orang memandang wanita dan menginginkan di dalam hatinya, menurut Yesus diapain matanya? Melihat. Menurut Yesus ketika ada laki-laki memandang wanita, jangan kau bicara sendiri. Menurut Yesus, kalau memandang wanita dan menginginkan wanita itu, bernafsu dia memandang wanita itu, menurut Yesus matanya diapain? Disiram air ketuban kuda? Masa? Nggak begitu dalilnya. Mencungkil ya, terus kenapa? Maksud kamu berarti dicungkil, beneran dicungkil kan? Oh ya, berarti maksud kamu itu dicungkil beneran. Iya, jadi menurut kamu apa? Oke, biar saya terangkan. Kalau kamu tanya menurut kamu saya, apa? Jadi di situ itu kan mata itu melambangkan sarana untuk melihat hal-hal yang memicu hawa nafsu di situ kan. Terus kalau ada orang laki-laki, menurut Yesus jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa yang berzina ketika ia memandang wanita dan menginginkan dalam hatinya, maka matanya diapain? Matanya diapain menurut Yesus?
Matanya diapain? Disiram cat, disiram tinta cumi. Ah, masa Yesusnya perintahkan cungkil. Makanya aku bilang kalian itu bukan pengikut. Hei, kau itu bukan pengikut Yesus. Yesus itu mengajarkan hal berat. Bukan seenak perutmu. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat. Pret, matamu suwe. Yesus mengajarkan jika matamu mengajarkan engkau memandang wanita dan engkau menginginkan dalam hatimu, maka cungkil biji mata kau itu, cungkil. Makanya saya katakan, kalau Kristen itu pengikut Yesus, maka setiap hari kita akan melihat orang dipapa pakai tongkat keluar dari gereja. Ajaran Yesus itu berat. Berat sekali ajaran Yesus itu. Dan itu menjadi syarat untuk masuk surga. Sesungguhnya jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik, tidak lebih benar daripada hidup keberagamaan ahli Taurat, orang Farisi, maka engkau tidak akan bisa masuk surga. Makanya ajaran Yesus itu hilang sudah. Tak ada lagi ajaran Yesus itu. Yang ada ajaran Paulus. Yang kau anut itu ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus. Kalau ajaran Yesus yang kau anut, kau udah pakai tongkat. Matamu itu dua-duanya udah dicungkil. Kalau biji matamu itu 100, sudah 100 biji matamu dicungkil. Karena tiap hari kau nonton wanita-wanita yang berselebaran kesana kemari, baik di HP-mu juga ada. Itu ajaran Yesus. Jadi kalian itu bukan pengikutnya. Paham? Masih mau bilang, itu mata rohani, itu kan tidak bisa dipahami. Hai, masolang generasi. Ajaran Yesus lagi-lagi ingin dihancurkan. Ini Paulus Junior. Di situ dikatakan, aku berkata kepadamu, cungkil. Jika mata kananmu menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Kau harus mencontoh saudara Sutejo. Karena dia makan makanan haram milik tetangga, giginya dicabut. Dia cabut semua giginya mengikuti perintah Yesus. Masa dia makan ngomong yang kasar-kasar sekali-sekali, mangganya tetangga, mangganya tetangga jatuh, diambilnya tanpa izin. Wah, ketagihan dilempar. Namanya pendakwah Sutejo merasa malu dan ingin hidup seperti yang diajarkan Yesus. Maka Sutejo mencabut giginya satu-satu. Coba, itu baru pengikut Yesus. Nah, kamu melihat perempuan, kamu mengingini, malah sampai kepada tingkat berzina, matamu masih utuh, bukan pengikut. Contoh isi Tejo ini, ya kan? Mulutnya sudah metik, dia nggak pakai gigi lagi. Oke, silakan Anda terangkan bagaimana hidup kekal menurut Yesus syarat menjadi penghuni surga yang agamanya lebih benar daripada ahli Taurat itu seperti apa terkait dengan berzina ini? Coba, ayo. Ya di mana-mana itu ya, orang kalau beragama itu ya pasti melakukan apa yang diperintahkan, itu sudah pasti. Nah, terus kenapa Kristen tidak ada yang cungkil mata kalau kalian pengikut Yesus? Ya tidak mungkin, perintah itu dalam arti perintah itu kan yang berkenan. Kalau masalah hal-hal cungkil mencungkil itu kan ya tidak dewasa, tidak relevan lah itu. Lo berarti Yesus salah. Yesus kamu disalah-salahin sama Sutejo, padahal mulutnya udah metik loh, nggak pakai gigi lagi dia. Orang ngono bang, orang ngono. Saenake dhewe nganjel wedhus, udah jelas-jelas dikatakan cungkil. Cungkil. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, apa kata Yesus? Cungkil. Bukan dibelikan kacamata riben, tapi dicungkil. Masa kaya ngono to kan? Lo masa kaya ngono, saenake dhewe. Yesus mengatakan apa? Kutanya dulu saudara, kata Yesus, kalau memandang wanita dan menginginkan wanita tersebut dalam hati, solusinya apa menurut Yesus? Jika hidup yang lebih benar dari ahli Taurat, mata diapain? Katanya percaya Yesus, katanya pengikut Yesus. Mana buktinya? Mana?
Bukti ini kan Yesus itu diakui sebagai Tuhan. Tidak ada Yesus diakui sebagai Tuhan untuk masuk surga. Justru diakui sebagai Rasul. Yohanes 17 nomor 3 baru bisa masuk surga. Kata Yesus, jika aku berkata kepadamu, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kata Yesus, syarat hidup lebih baik agamanya daripada ahli Taurat, memandang wanita dan menginginkan wanita itu sudah berzina. Solusinya untuk mata apa? Menurut Yesus, untuk masuk surga. Ya, untuk Mata masuk diapain? surga itu kalau matanya yang salah ya harus memang betul harus dicungkil mulanya itu. Dicungkil. Jangan sampai salah. Dicungkil. Pertanyaan saya kepada saudara, apakah seluruh Kristen di dunia ini itu tidak pernah memandang wanita dengan nafsu? Jawab dengan jujur. Oh, yang beriman tidak, tapi yang yang beriman tidak. Yang beriman yang beriman tidak. Betapa banyak kasus pendeta pastor kemudian, aduh, kita dengarkan mereka melakukan sesuatu tindakan yang melanggar yang tadi, tapi mereka tidak dicungkil matanya. Kenapa? Karena mereka bukan pengikut Yesus. Coba tunjukkan di data Dukcapil, ya, statistik setiap tahun tingkat perceraian di Kristen itu akibat persinahan itu melonjak. Tunjukkan satu orang Kristen yang dicungkil matanya gara-gara bersinah, ada nggak? Tidak ada. Kenapa? Karena kalian bukan pengikut Yesus. Syarat masuk surga menurut Yesus kalau lihat perempuan dengan nafsu mata diapain, Bang Tejo? Dicungkil itu. Dicungkil. Jangan sampai. Dicungkil. Pertanyaan saya kepada saudara Sutejo, dulu waktu pertama kali ketemu dengan calon istri, bernafsu nggak, tertarik nggak melihatnya? Bu, nafsu dengan tertarik beda loh, harus bisa enggak, sekarang tertarik, kata Yesus, kau mengingini, kau menginginkan di dalam hatimu. Pertanyaan saya, ketika kau melihat wanitamu, istrimu yang sekarang, kau mengingini enggak dalam hatimu? Cinta dengan nafsu itu dalilnya jelas. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, maka dia telah bersinah dalam hatinya. Pertanyaan saya, apakah Anda cuma meraba-raba tanpa melihat calon bini? Dengan cinta, Bang. Ya, urusanmu. Mana ada orang menginginkan kalau bukan karena cinta? Pertanyaan saya, apakah ente menilai calon bini ente dengan mata atau langsung meraba-raba? Oh, ini agak lancip, ini sedikit-sedikit agak-agak panjang lonjong gini. Anda hanya meraba-raba atau melalui pandangan? Ya, melalui pandangan. Cuma mata Anda tercungkil nggak? Anda cungkil nggak mata Anda? Tapi kan tidak ada nafsu untuk membuat. Sekarang pertanyaannya bukan nafsu atau tidak nafsu, menginginkan. Anda menginginkan dia jadi istri Anda? Nah, kalau menginginkan itu disahkan. Sekarang mata Anda cungkil nggak? Ya tidak, karena tidak. Berarti Anda bukan pengikut Yesus. Makanya di Islam itu ada yang disebut ta'aruf. Ta'aruf aja. Jangan sampai kamu memandangnya nafsu, ta'aruf aja. Itu lebih kena ajaran Yesus. Lawang kamu mengatakan, kamu melihat wanitamu, ya nafsu enggak? Ya nafsu. Enggak mungkin kau menikahi istrimu kalau kau tidak nafsu. Oleh karena itu, matamu gimana? Kamu malah cabut gigi. Harusnya matamu yang kau cabut, bukan gigimu, kawan. Mana Bang Zuma, ini tuh bukan nafsu, itu cinta, Bang. Oh, cinta. Kalau tidak nafsu tak ada malam pertama, Cak Ayu. Saudara, kalau tidak ada nafsu, tidak ada malam pertama. Itu karena nafsu. Maka kasih sayang. Kasih sayang lagi, berubah lagi. Kasih sayang. Dalilnya memang berat ajaran Yesus itu. Makanya saya katakan kalian itu bukan pengikutnya.
Kalian itu pengikut Paulus. Ajaran Yesus itu berat. Ajaran Yesus itu sama seperti ajaran Kristen. La taqrabuz zina. Haram hukumnya pacaran. Nggak bisa. Di Islam itu jelas itu. Tapi di Islam tak ada perintah cungkil mata. Yang ada Yesus. Kalau di Islam itu bertobat. Nah, kalau di kalian cungkil mata. Sekarang untuk menjadi pengikut Yesus, ketika hati menginginkan seorang wanita, kata Yesus, colok matamu, colok. Colok. Kalau saudara Sutejo agak segan tuh colok mata, izinkan saya colok. Mau nggak saya bantu colok matanya? Makanya saya katakan, saudaraku, kalian itu bukan pengikutnya. Kalau saya melihat di gereja pada pakai tongkat semua keluar, baru katakan, wah ini pengikut Yesus yang benar. Ini penganut agama yang lebih benar daripada ahli Taurat. Tapi faktanya habis 1 kantong bahkan 2 kilo liur kau telan ketika kau masuk di tempatmu. Kenapa? Rata-rata wanitanya itu pakai rok pendek. Sampai-sampai gigi ikut tertelan. Lihat anak gadisnya orang pura-pura duduk di belakang. Saya Tejo maju di depan dong. Enggak bang, biar aku di belakang aja Pak Pendeta. Ngapain? Menjaga sampai jangan sampai ada yang bikin kacau. Padahal lirik paha. Suatu ketika dia melihat paha doang, dia lihat. Begitu dia sudah hampir 1 jam dalam tempat ibadah, dia tidak perhatikan mukanya. Begitu balik ternyata bom-bom. Pahanya yang dilihat putih. Ternyata bom-bom pakai wig biru. Itu celakanya. Jadi saya katakan kepada saudara, aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu kata siapa? Kata Yesus. Syarat untuk menjadi penghuni surga apa? Beragama. Yang kedua, agamanya harus lebih baik, lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi. Apakah Kristen mempraktekkan? Nehi-nehi merica ketum berjahe. Tidak. Begitu kawan. Berat ajaran Yesus itu. Tidak seenak perut, oh kami ini pengikut Yesus. Salah. Kristen itu bukan pengikut Yesus, tapi pengikut Kristus. Nah, kalau pengikut Kristus, hati-hati. Karena Yesus mengatakan Kristus palsu. Ada Kristus palsu yang menyesatkan banyak orang. Nah, sekarang untuk membuktikan Kristen yang ada di Indonesia ini pengikut Yesus atau bukan, lihat tempat ibadahnya. Banyak nggak orang buta di situ? Nggak ada orang buta di sana. Sesuci itukah orang Kristen sampai mereka tidak pernah memandang wanita dan menginginkan dalam hatinya? Semunafik itukah bang? Bukankah gigi sudah habis gara-gara telan liur lihat wanita? Sampai kaki mata nggak dicungkil. Berarti kalian bukan pengikut Yesus. Sederhana kok itu kawan. Oke, sekira begitu Saudara Tejo. Nanti besok hari atau hari Senin depan Anda bisa kirim video atau foto Anda dan tuliskan di Bang Suma, mataku udah kucungkil. Nah, baru saya katakan Sutejo adalah pengikut Yesus. Masuk akal belas zaman gila. Lah, kok nggak masuk akal belas? Dalil Matius 5 nomor 20 sampai nomor 35. Anda baca tuh. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Torah, sesungguhnya kau tidak akan masuk surga. Nah, ada firman berkata jangan berzina. Tetapi aku Yesus bukan hanya berzina doang, bahkan memandang wanita dan menginginkan di dalam hati kalian, itu wajib hukumnya matamu dicungkil. Tuh, itu ajaran Yesus. Tuh, kalau tidak lebih waktu itu bang. Kalau di hukum Taurat itu orang-orang Yahudi kan tidak percaya dengan adanya Yesus sebagai nabi atau sebagai Tuhan. Nah, sekarang Anda percaya? Yesus itu mengakui bahwa Yesus dan Tuhan itu adalah satu. Nggak ada urusan dengan itu. Itu lari ke Athena lagi kita itu. Athena, Krishna dan Brahma itu adalah satu. Itu lari ke Athena lagi kita. Jangan ke situ dulu. Ajaran Yesus dulu, jangan Anda sepelekan ajaran Yesus itu. Anda kalau ingin menjadi pengikut Kristus, mata Anda dulu yang dicungkil. Ya ora iso maca terusan, kok iso ya dilarang karo pemerintah lek ngono kuwi. Ajaran Yesusnya yang mana lebih taat Anda kepada Yesus atau kepada pemerintah?
Ya kepada dua-duanya toh. Oh, pada dua-duanya kok gitu. Gitu, Mas. Apa yang menjadi ajaran pemerintah, ketaatan itu juga ketaatan dari Mana ada, kan pemerintah justru memberikan undang-undang agar setiap pemeluk agama menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Ente udah jalankan nggak cungkil mata? Ya itu penyesatan kalau begitu. Berarti Anda menuduh Yesus penyesatan. Wah, wogedan. Yesus kok dibilang penyesat itu, Mas. Ente yang bukan pengikutnya. Makanya ente tidak taat kepada Yesus, malah Yesus bilang penyesat. Cungkil sebelah aja, Bas. Enggak, Bang Zuma yang kurang memahami. Kok aku pula yang kurang memahami? Anda dikagetkan. Kenapa? Ajaran Yesus itu memang berat. Makanya Nabi Muhammad datang kemudian menjelaskan, menghalalkan sebagian yang telah diharamkan. Itu ajaran Yesus. Nabi Muhammad yang menjelaskan itu, dan memang betul. Tapi dalam kondisi tertentu, jika engkau ingin masuk surga, kata Yesus, wajib hukumnya engkau hidup lebih benar daripada ahli Taurat. Bukan hanya sekedar jangan berzina, jangan memandang wanita dan mengingini dalam hatinya. Berat itu, Bang. Aku nggak bisa jadi pengikut Yesus. Berat itu. Nah itu, jangan Anda mengatakan Yesusnya penyesat. Jangan. Jangan. Suaranya seperti itu. Ya, Kok nggak mungkin? Itu persyaratan masuk surga menurut Yesus. Ketika memandang wanita, mata diapain menurut Yesus? Ya kalau memang meta menyesatkan, lebih baik dia tidak punya mata. Lebih parah, lebih kali nggak. Wah, mata. Orang diminta cungkil aja nggak mau. Ini nggak mau punya mata, dada aja. Inilah kalau sudah kepepet kayak gitu. Yesus menjelaskan, jika engkau ingin hidup masuk surga, syaratnya hidup keberagamaanmu itu harus lebih benar. Nah, kalau dalam Torah jangan berzina. Kalau hidup yang lebih benar dari itu apa? Jangan kau memandang wanita dan mengingini dalam hatimu. Kapan kau memandang dan mengingini dalam hatimu, matamu diapain? Tapi kan saya tidak memandang wanita dan mengingini. Aduh, munafiknya. Lawang pantat waria aja kamu suka lihatnya. Pantat waria aja kau suka memandangnya. Oh, mubasir boros sekali bahasamu. Sutejo yang pantat kambing aja nafsu melihatnya. Oh. Ada laki-laki tidak nafsu lihat wanita, ini penyakit. Saya melihat ujung jari wanita aja aku nafsu loh, Bang. Itu saking indahnya wanita itu. Berarti imanmu lemah berarti. Oh, justru karena banyak ujian, kata Paulus, Roma 5 nomor 20, di mana dosa semakin bertambah banyak, di situ kasih karunia melimpah-limpah. Makanya setiap kali saya melihat wanita, yang ada dalam hati saya itu astagfirullahaladzim. Astagfirullah ya Allah ya Karim. Lindungi hamba ini dari maksiat ya Allah. Akhirnya saya menghindarkan diri dari sono. Kamu memandang wanita malah nelan liur ikut giginya tertelan. Gimana ceritanya? Ajaran Yesusnya kan jelas tuh. Ajaran Yesusnya, bila mana engkau memandang wanita dan mengingini dalam hatimu, matamu diapain? Ya, siram kecap. Mana ada? Tapi kan ini tidak mengingini. Pakai kacamata riben, mana ada? Edis kapang. Matamu diapain menurut Yesus? Kalau kamu memandang wanita dan menginginkan di dalam hatimu, matamu diapain menurut Yesus? Kalau mau masuk surga, mata diapain? Disalahkan. Mata diapain kalau mau masuk surga menurut Yesus? Mata diapain? Disalahkan. Setuju. Inilah bukti kalau saudara bukan pengikut Yesus. Kata Tuhan nih, saudara. Ternyata di mana-mana pengikut Yesus. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga Dia menganugerahkan hambanya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Anda percaya nggak kepada Yesus? Percaya dong. Kalau Anda memandang wanita dan mengingini di dalam hatimu, menurut Yesus matamu diapain? Ya dicungkil. Kalau
Pintar sekali. Pintar sekali. Sekarang sejak Anda dewasa, dengarkan saudaraku Sutejo. Sejak Anda dewasa sampai sekarang, pernah nggak Anda memandang wanita dan Anda menginginkan dalam hati Anda? Pernah istri dijadikan istri. Selain istri. Ya cuma seperti mandang orang di pasar. Dasar homreng. Kalau kamu tidak bernafsu dan tidak menginginkan di dalam hatimu ketika engkau memandang wanita, berarti kamu itu LGBT. LGBT ternyata sukanya ke wanita, selain wanita. Kami umat Islam ketika memandang wanita pasti ada rasa kagum, tertarik, pingin sebagai seorang laki-laki, pingin gitu loh. Solusinya apa bagi kami? Istighfar, astagfirullahaladzim. Solusi lah, kalau kamu solusinya, kalau kau pengikut Yesus, mata diapain? Mata diapain? Kalau mau jadi pengikut Yesus, mata diapain? Berat itu bang. Jadi jangan pernah mengaku pengikut Yesus. Berat. Pengikut Paulus ya, Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus Kristus, dia telah membatalkan segala perintah yang ada dalam hukum Torah dan segala perintah yang ada di dalamnya. Itu. Nah, menjadi pengikut Paulus, Galatia 5 nomor 1. Kamu sudah dibebaskan. Kamu tidak lagi diatur. Kamu sudah dimerdekakan dan dibebaskan dari kuk penghambaan. Itu. Kenapa kalian bebas? Tidak mengikuti ajaran yang Yesus katakan. Jika kamu mengambil barang orang, penggallah tanganmu. Tuh, kenapa kalian masih utuh tangannya sementara kalian selalu mengambil barang orang? Misalnya, karena kalian bukan pengikut Yesus. Kalian pengikut Paulus yang membebaskan segala aturan main. Kalian bukan lagi hamba Tuhan, kata Yesus, kata Paulus, tapi kalian adalah anak Tuhan, bahkan pewaris surga. Pengikut Paulus podo ae, sementing duwe agama, duwe perilaku sing apik. Wah, wong edan. Iki mau wong edan. Ya tebane wong ra duwe agama loh. Loh, Yesus sendiri mengatakan hidup keagamaan harus lebih baik, lebih benar dari ahli Torah. Gimana? Jadi pengikut Paulus itu lebih baik karena dia adalah saksi daripada Yesus Kristus. Nah, sekarang Yesusnya mengatakan kalau kamu memandang wanita, matamu dicongkil. Kalau Paulus enggak lagi kan? Ya oleh memandang toh enggak apa-apa, Bang. Wah, memandang toh, lu pikir kamu enggak punya otak? Udah rusak berarti otakmu memandang wanita yang seksi, tapi kamu hanya seperti memandang seekor kambing. Wah, munafik. Wanita itu kalau dipandang betul-betul lah menggugurkan segala tasbih, menggugurkan segala zikir. Kalau kau normal, tapi kalau kau tidak normal, ya emang tidak. Kenapa Adam jatuh? Bukan iblis, bukan iblis. Bukan iblis yang menjatuhkan Adam. Yang menjatuhkan Adam adalah istrinya. Karena wanita itu makhluk terindah yang dicipta oleh Allah. Itulah wanita yang suaranya aja bisa membuat kita hancur lebur tanpa iman. Gerakan jemari-jemarinya aja wanita itu bisa membuat dompet kosong, asal kau tahu. Itu kalau kau normal. Tapi kalau kau tidak normal, kau mengatakan aku memandangnya biasa-biasa saja, pret. Kau harus periksa diri itu. Orang pulang kerja capek-capek disapa sama wanita. Ayah, kerja apa hari ini di kantor? Langsung kuat bang, langsung otot menegang semua, keras badan ini jadinya. Kalau kamu memandang wanita tak ada naluri seperti itu, hati-hati, lu udah mulai impoten berarti. Udah kena penyakit ejakulasi dini ente ini. Bang. Makanya wanita itu harus dijaga baik-baik. Wanita itu harus dibungkus rapi. Wanita itu
derajatnya itu sama wanita dengan laki-laki. La haula wala quwata illa billah. Udah mulai terbuka Sutejo ini. Aduh, ternyata sama wanita dengan laki-laki di matanya. Ya Allah ya Karim. Masa ulang generasi. Betul-betul lah. Waduh. Memandang laki-laki dan memandang perempuan katanya sama. Tejo. Pantaslah kemudian gigimu habis karena sering kemasukan benda tumpul. Aduh. Zaman kue lo sering dijaduk-jaduk. Benda tumpul selalu nabrak gigi makanya habis gigi lo. Aduh, biasanya benda lunak harusnya kalau laki-laki. Ini benda tumpul habis gigi ditabrak. Ternyata kamu mempersamakan memandang laki-laki dengan wanita itu sama aja. Ya Allah. Pantasan bini lu lari, Tejo. Apa teman kefian sing di api-api mengawai dhewe tok. Itu wis dadi umum itu. Cocok. Mana itu? Aduh. Diri yang lain. Jadi saya simpulkan Saudara Tejo, nanti kami umat Islam percaya kalau Kristen itu pengikut Yesus, kalau kalian ke gereja itu sudah pakai tongkat. Dipapas sama anak istri gitu. Jadi berbaris. Kalau di gereja itu sudah mulai ada rel atau ada khusus jalan untuk orang buta, baru wah ini pengikut Yesus ini. Benar-benar mereka ini adalah pengikut agama yang lebih benar dari Torah. Kenapa? Tuh banyak orang yang selingkuh, matanya dicungkil gara-gara mereka memandang wanita lain selain istri mereka dengan nafsu. Itu buktinya mereka adalah orang-orang taat. Jadi kalau di gereja itu sudah penuh dengan orang-orang buta yang dicungkil matanya kiri kanan, itu baru kami katakan, oh ini pengikut Yesus ini. Tapi kalau hanya petantang petenteng turun dari mobil gaya-gayaan berjalan dengan melenggak, habis itu nyanyi tepuk tangan gepret. Pengikut apaan? Pengikut apaan? Pengikut apaan? Sampai tai lalat dari pendetanya, dia punya tai lalat di ucoknya pendeta pun ditahu, tapi matanya nggak dicungkil. Nah, berarti bukan pengikut. Bukan pengikut. Intinya, andaikan saja Kristen itu adalah pengikut Yesus, maka orang yang murtad dari Islam ke Kristen adalah orang yang siap matanya dicungkil. Lu kenapa murtad? Gue mau mata gue dicungkil, Bang. Kenapa? Aku selalu tertarik dengan wanita. Makanya kalau jadi pengikut Yesus, mata kita dicungkil. Makanya aku murtad biar mataku ini nggak ada. Justru murtad karena karena wanita. Matanya nggak dicungkil. Piye to, Mas? Dengan wanita dikejar cuma wanita, terus yang lain dong. Hidup kekal. Ini sederhana aja, makanya untuk menjadi pengikut Yesus itu berat, aku bilang. Tidak gampang. Hanya gara-gara dibaptis dalam nama Yesus, oh jadi pengikut. Bukan begitu kata Yesus. Hidup keberagamaan itu harus lebih baik, lebih benar dari ahli Torah. Solusinya cuma di Islam, gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Hanya itu. Gak ada yang lain. La ikraha fiddin, tanda paksaan. Kenapa? Karena di Islam itu udah jelas. Kalau Anda kemudian melihat wanita, itu zina mata. Anda mendengarkan orang menggosip cerita-cerita, itu zina kuping, telinga. Gak boleh. La taqrabu zina, jangan kau mendekati hal-hal seperti itu. Dilarang. Solusinya kalau sampai jatuh pada keadaan itu apa? Bertaubat. Itu solusinya. Nah, kalau di ajaran Yesus berat. Cungkil. Cungkilnya jurus memasukkan telunjuk kepada mata. Ketepak, nggak masuk. Keluar. Mau buta. Ada nggak yang buta gara-gara dicungkil matanya? Nggak ada. Kenapa? Karena mereka ini bukan pengikut. Begitu sudah Tejo. Cobalah dalami lagi tuh Matius 5 tuh. Wes karepmu bang karepmu sing penting sampean seneng. Makanya Yesus itu mengatakan apa kepada kalian? Aku tidak mengenal kalian. Kalian adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Kenapa bisa demikian? Iya, karena kalian bukan pengikut.
Pada hari terakhir, kata Yesus, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, bukankah kami dulunya membuat pakai namamu, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Apa kata Yesus coba? Hanyalah daripada aku tidak mengenal kalian. Kalian adalah pembuat kejahatan. Itu kata Yesus tuh. Kenapa kalian hanya menggunakan namanya, tapi kalian tidak menjalankan ajarannya? Kalau kalian mengajarkan ajarannya, maka kalian baik pendetanya, pastornya, yang khotbah maupun yang mendengarkan khotbah orang buta semua. Kenapa pendeta Tejo hari ini tidak ke gereja, Bu? Maaf, tadi malam dia kedapatan ngintip bini orang lagi mandi. Terus matanya dicungkil. Dia lagi di rumah sakit. Nah, itu baru pengikut Kristus Yesus. Mana Sutejo, kenapa enggak ke gereja, Bu? Kami kan butuh bimbingan hari ini. Oh, dia lagi di rumah sakit. Kenapa? Dihantam bentungan sama bininya. Ngapain? Dia selingkuh. Kenapa matanya nggak dicungkil? Karena bukan pengikut. Begitu, Saudara Sutejo. Nanti besok ke gereja tanyakan, Pak, Bang Suma bilang, menurut Yesus kita tidak bisa masuk surga kalau kita tidak dicungkil semua matanya ini. Kenapa? Samping kiri kanan saya ini orang pakai paha semua kelihatan, dan liur saya udah kering nih, telan terus, Pak. Ini gimana nih wanita-wanita kiri kanan ini? Suruh keluar dulu. Aku terganggu, aku nggak bisa melihat. Suruh keluar, suruh pakai sarung dulu, pakai mukena dulu dia, tutup aurat semua baru masuk ke sini. Karena kalau tidak, si Ucok marah terus ini, Pak Pendeta. Mata saya bisa dicungkil ini, kata Bang Suma. Kata Pak Pendeta, ada-ada aja kau Sutejo. Saya pun suka, saya semangat ini karena ada paha di depan. Kalau nggak ada, cuma lihat kumismu yang 13 lembar itu, mana aku semangat khotbah. Biarkan aja. Tapi Bang Suma bilang, Pak Pendeta, mata harus dicungkil. Itu dulu, sekarang nggak lagi. Ngawur. Kok ngawur dalil? Ada dalil? Gak pas gue. Tadi saudara sendiri mengatakan, menurut Yesus ketika memandang wanita dan mengingini di dalam hatinya, mata diapain menurut Yesus? Artinya yang salah mata ya harus mata itu kalau lebih baik daripada menyesatkan, lebih baik dicil. Kalau memandang wanita dan mengingini wanita itu dalam hati, mata diapain? Kan cuma melihat, tidak mengingini, ya itu tidak apa-apa. Nah sekarang, apakah semua Kristen ketika memandang wanita tidak mengingini? Ya betul, karena orang-orang beriman. Setan alas, kampret. Pagi Zuma. Pagi. Ini kita ketemu lagi yang ke-7 kali nih. Oh, saya lupa. 6 kali kita berdiskusi. Kamu lupa, saya nggak sanggup menjawab pertanyaan saya, kamu kick saya. Lupa karena terlalu banyak pasien yang saya hadapi 24 jam itu pasien saya banyak. Saya tidak tahu Anda pasien yang mana. Anda juga saya tidak ada daftar namanya siapa gitu. Kita diskusi yang pertama di depan 3.000 orang. Kita mau debat tentang konsep ketuhanan. Oh iya. Kamu nggak sanggup. Oh iya. Ya, terus yang kedua, saya bertanya kenapa kamu kick saya. Kamu berkata karena saya belum punya ilmu. Oke, sekarang ini pertemuan yang ke-7 kali. Ya, sampai dihitung. Kira-kira kalau kita diskusi lagi, apakah kamu akan kick saya lagi? Tergantung abangku. Kalau yang lawan saya kemudian datang itu mengaku hebat, tapi ternyata dia hanya berbicara seperti kentut, pasti di. Saya nggak pernah ngaku saya hebat. Bukan seperti Anda yang berkuar-kuar untuk menentang semua pendeta se-Indonesia. Katanya tadi saya nggak sanggup kan gitu sampai nge-kick gitu kan. Saya juga nggak tahu karena waktu itu berarti ada gangguan saya nggak pernah mengatakan something ada gangguan berarti ada gangguan antara apa yang keluar dari mulut Anda itu tidak sinkron dengan isi kepala gitu. Biasanya begitu. Tetapi yang yang kita ini aja, nggak usah curhat aja Bang. Angkat tema terkait dengan konsep ketuhanan bisa. Oke. Bisa. Oke. Menurut kamu gini ya Suma ya.
Iya. Di dunia ini ada jutaan Tuhan. Dan yang pasti Tuhan yang benar itu hanya ada satu Tuhan yang benar. Iya, betul sekali. Oke. Makanya saya ulang lagi nih. Kita bicara di luar Kristen dan Islam dulu. Oke. Karena boleh. Kristen dan Islam datang itu di setelah tahun Masehi ini. Ya. Menurut kamu, Tuhan yang benar itu yang disembah oleh siapa? Loh, tadi katanya keluar dari Islam dan Kristen, gimana ini? Iya. Artinya, ini kan di luar Islam dan Kristen ini. Ya, Ini menurut kamu. Anda mau rujukan Tuhan yang benar itu yang disembah oleh siapa? Supaya kita bisa ikuti, oh ini Tuhan yang benar. Karena di dunia ini ada jutaan Tuhan. Rujukan Baik. Tuhan yang benar itu disembah oleh siapa? Bisa kita mulai? Oke, silakan kamu jawab. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau berbicara mengenai Tuhan, Islam diajarkan kemudian melalui ajaran Saya kan baginda. bilang, jangan bicara di luar Islam dan Kristen. Ya, saya harus berbicara berdasarkan itu. Kan Anda bertanya. Anggap saja Islam dan Kristen ini belum ada. Tunggu dulu. Anda Nah, ini berbicara. ini tanda-tanda kamu mau kick saya nih, karena ini diulangi lagi ini. Saya sudah bilang. Ini kan Anda berbicara di mengenai luar konsep Kristen Tuhan. dan Islam. Menurut Iya, kamu, betul sekali, betul. berarti Anda sebenarnya nggak paham bahasa Indonesia nih. Saya kan mau membahas tentang konsep ketuhanan. Oke, tetapi jangan pakai Al-Quran. Saya juga nggak akan pakai Alkitab ya. Oke. Ya. Jadi Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang diperkenalkan oleh para nabi di luar Islam, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang mereka sembah. Tuhan yang mereka sembah itu adalah pencipta alam semesta yang tidak serupa dengan makhluk, tidak serupa dengan manusia. Itu Tuhan, tidak serupa dengan apapun. Itu Tuhan yang disembah oleh di luar Islam, yaitu orang-orang Yahudi. Oke? Orang Yahudi menyembah laisa kamislihi syai', yang tidak serupa dengan apapun. Bukan manusia dan bukan anak manusia. Itu, saudaraku. Nah, sekarang Anda menuhankan siapa di luar Kristen? Oke, baik. Jadi hari ini kok saya lihat otakmu cerdas ya, mulai terbuka nih ya. Karena kemarin-kemarin ini masih di pembahasan yang sama, Anda tidak bicarakan ini. Oke? Mungkin karena saya sudah pernah kasih clue-nya. Jadi Anda juga mulai terbuka nih. Baik, berarti saya sepakat dengan Anda hari ini. Jangan sepakat. Anda harus menunjukkan Tuhan Anda dulu. Jangan sepakat ikut-ikutan saya. Gimana sih? Karena teman-teman, kita barusan mendengarkan dia ikut-ikutan kan, teman-teman. Dia mulai ikut-ikutan dia. Padahal sembahan dia adalah makhluk yang keluar dari kuburan yang diperkenalkan oleh orang-orang Athena. Ya, jadi gak enak. Mulai dia ikut-ikutan dengan nada sombongnya. Sebentar mas bro. Sekarang Anda jelaskan dulu konsep ketuhanan saudara yang Anda sembah itu di luar agama Islam, di luar agama Kristen. Ayo. Oke. Ikut-ikutan wah. Gimana? Jadi karena ini juga yang saya sampaikan kepada Anda waktu kita terakhir kali diskusi, sehingga kamu kick saya. Sudah narasikan aja King Dom konsep ketuhanan versi Anda itu Tuhanmu apa? yang mana? Tuhanmu yang mana? Jangan di-mute. Oke, baik. Saya langsung aja straight to the point ya. Jadi Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Ya ikut-ikutan. Ya. Saya kan bilang. Dan ini kita akan temukan bahwa Anda tidak menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Anda tidak menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Karena Kristen itu datang dari Yahudi. Yesus itu lahir dari Yahudi. Kristen datang dari Yahudi. Tuhan, diam. Sekarang Anda mengakui
Tuhan yang kalau kamu sembah Tuhannya Abraham, Musa. Ya, Abraham, Ishak dan Yakub itu Oke. bukan nabimu. Sekarang kita bahas lanjutan level 2-nya. Oke. Level 2, level 2. Sekarang kamu menyebut level 2. Abraham, Ishak dan level Yakub. 2 dulu, level 2. Sekarang saya lagi. Kita naik level kan? Mereka bukan asalnya dari Arab. Membuktikan bahwa kamu telah mencontek dan memang kamu telah mencontek apa yang saya sampaikan. Abraham Yahudi. Diam. Sekarang kita naik level nih. Kita diskusi, memberikan edukasi kepada yang lain. Bukan kalah menang. Ya, di sini. Oke, kenapa Anda diam. Anda diam. Dari tadi kamu Anda bicara, diam. Cluenya saya sudah belum kita bicara, dapatkan. kamu sudah potong. Cluenya kita sudah dapatkan. Cluenya sudah kita iya. dapatkan. Lah, Cluenya sudah kok kita kamu dapatkan. sendiri yang bicara terus? Tuhan itu yang saya kita belum sembah, bernarasi ini loh. yang kita sembah Saya adalah belum Tuhan bernarasi yang loh. diperkenalkan oleh Abraham, Ishak, Yakub, Musa. Oke. Udah sepakat kita di situ. Mari kita Nggak usah validasi. buang waktu. Sekarang Apakah kita naik Kristen level. yang Sekarang menyembah kita naik Tuhannya level. Abraham, Ishak dan Yakub atau Islam? Oke, kamu lanjut. Saya ikut. Diam. Kalau otak cuman secuil, diam. Sekarang kita naik level. Oke, saya naik ikuti level, permainanmu. naik level sekarang. Al-Quran menjelaskan, Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Dan diajarkan kemudian apa yang kami sembah itu adalah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Tolong kau tunjukkan dalil di mana tertulis Abraham, Ishak dan Yakub itu menyembah anak Maria. Silakan. Dari cara narasimu saja, saya bisa membuktikan di depan ada 1000-an orang ini. Kamu nggak paham tentang sejarah, ya? Sejarah tentang Yesus itu datangnya kapan? Kamu tidak. Ini tidak berbicara mengenai sejarah. Ini bercerita tentang konsep kamu ketuhanan bertanya, level kedua. Saya kamu bertanya sesuai Abraham, dengan Ishak, level dan Yakub keduanya. menyembah anak Tolong Maria. kau tunjukkan kepada saya Abraham, Ishak, Yakub menyembah anak Maria. Yesus. Mana dalilnya di kitabnya orang Yahudi? Cepat. Ternyata tidak perlu melanjutkan diskusi dengan Suma karena dia nggak paham. Lah, coba Anda bicara Abraham, Ishak, Yakub menyembah anak Maria. Kamu menyebut anak Maria. Apakah Maria sudah melahirkan Yesus sebelum Abraham dan Ishak dan Yakub? Makanya kamu ini hanya congol aja gede. Wa Ishak wa Yaqub wal Sementara Quran sendiri berkata bahwa jalur kenabian itu dari Abraham, Ishak dan Yakub. Wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu Ternyata modalnya tumbuh suma ini hanya wa nahnu lahu muslimun. berkoar-koar tapi nggak paham sejarah. Wa in amanu Malu-maluin aja kamu ini Zuma Islam. amantum bi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa inna Ini membuktikan kamu ini nggak sekolah. Benar kata orang. Paham saja. Makanya ilmumu itu hanya Allah wa huwa sementara Abraham, Ishak dan Yakub nggak kenal Allah. Allah itu kitab kitab saya, kau tidak bisa bantah. Kitab saya menuliskan begitu. Allah baru datang abad ke-7 diperkenalkan Muhammad. Kau tunjukkan di Cara mana Muhammad Abraham, katanya bertemu Ishak, dengan Yakub. Allah aja melalui. Tunjukkan di dalam kitabmu, klaim di dalam kitabmu. Ya, kapan kalau Abraham, Ishak, Yakub menyembah Yesus, dalilnya di mana? Dalilnya di mana Abraham, Ishak, Yakub, Musa menyembah Yesus, itu dalilnya di mana? Oke. Fasayakfikuhumullah wa huwas samiul alim. La nufarriqu baina Lihat teman-teman Kristen, inilah
wa nahnu kemampuannya lahu Zuma muslimun. di roomnya Islam sendiri, mereka hanya bisa mute-mute kita Am Kristen. kuntum syuhada is hadara Yaqub. Bagaimana kita bisa lanjutkan diskusi? Sejarah aja dia nggak paham. Libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa Kasihan ilaha sekali kamu semua. Saya pikir kamu ini orang Ibrahim wa hebat. Ismail wa Ternyata Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu pertemuan ke-7 ini juga muslimun. ternyata kamu masih sama Ini aja. Al-Quran saya menjelaskan umat Islam menyembah Kita kepada ini hakikat bicara, yang sudah sepakat disembah bicara di oleh luar Islam dan Abraham, Kristen. Ismail, Ishak, Yakub. Sekarang tolong tunjukkan Ternyata klaim di Anda nggak kitab paham bahasa saudara. Indonesia. Klaim di kitab saudara kalau Abraham, Ishak, Yakub menyembah Yesus itu dalilnya di mana? Oke, saya udah bicara. Ya, silakan tunjukkan Silakan, dalil. Dom. Ini level 2, ini level 2. Baik, Bang Cuma yang terhormat. Tunjukkan di mana Abraham, Ishak, Yakub menyembah anak manusia, gitu aja. Silakan Yesus. jawab. Jangan, nanti kita dikasih kejadian 18, jangan. Mereka ini orang licik, jangan. Di mana ditulis dalam kitabmu, Abraham, Ishak, dan Yakub itu menyembah Yesus. Yesus Oke, sudah baik. pernah turun, diam dulu. Yesus sudah pernah turun ke bumi. Tunjukkan pengakuan Yesus kalau dia adalah sembahan Abraham, Ishak, dan Yakub. Silakan. Ya, baik. Jadi, saudara-saudara yang terkasih, saya berpikir bahwa saya bisa mendapat insight-insight dari diskusi ini. Tapi tidak masalah, saya ikuti permainannya Zuma ya. Dia menuntut di mana Abraham, Ishak, dan Yakub itu menyembah Yesus. Sementara kita pahami bahwa sejarah kelahiran Yesus, kedatangan Yesus itu, secara kemanusiaan dia baru datang di abad pertama itu. Tuhan baru, udah bubar. Ternyata Tuhan itu Tuhan baru. Lihat coba, Tuhan baru. belum Yesus dijelaskan itu juga. Ternyata Dia konsep sudah ketuhanan mulai- yang ada sudah di mulai dalam tantrum ajaran dia. lu. Ternyata Yesus Lalu itu Tuhan bagaimana? baru. Saya bisa menjelaskan. Ternyata sembahan Kristen bukan Sementara sembahannya Tuhanmu baru Abraham. diperkenalkan Udah. abad ke-7 lebih baru yang mana? Sudah. Allahmu baru diperkenalkan abad teman-teman. ke-7 lebih baru yang mana? Sudah teman-teman, kita sudah mendengarkan bahwa Abraham, Ishak, dan Yakub tidak Lebih menyembah baru Yesus yang mana? karena Yesus Allah itu abad Tuhan ke-7 baru. atau Yesus yang diperkenalkan abad pertama? Am kuntum syuhada Nah, is hadara Yaqub coba. al-maut. Lebih baru yang mana? Qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Inilah orang Ibrahim ilmu wa Ismail pesantren. wa Ishaq wa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Nabi Muhammad datang di Makanya abad jangan ke-7 andalkan sekolah menerima pesantren, ajaran bro. pada abad Beginilah ke-7. hasilnya. Tapi Tuhannya tidak ada dikatakan bahwa Tuhan baru. Lah Anda mengakui barusan Yesus itu nanti ada di abad pertama. Berarti Anda Kamu sudah paham gugur. nggak bahwa kelahiran Yesus itu baru abad Anda pertama? sudah gugur. Sementara Yesus berkata bahwa aku Anda telah sudah ada sebelum gugur. Abraham jadi. Anda Aku sudah ada gugur. sebelum Abraham jadi. Anda gugur Nah. mengajarkan Nah, bahwa coba. Yesus itu Tuhan. Sudah Ayo. selesai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Teman-teman bisa ganti Ternyata kuburan? teman-teman Islam ini Kuburkan mengikuti orang ilmunya ini, tak Zuma. ada ilmu, kirain berisi. Oke, Ternyata saya tunggu kamu di room saya. Ternyata Nggak perlu kamu. Tuhannya Yohanes Tuhan 8 baru. Saya tunggu kamu di room saya nggak akan minta kamu. Tuhannya Tuhan baru. Tuhan yang baru dibikin di Athena abad keempat. Tuhan yang dilantik untuk menggantikan dewa Sorry, Islam. Kalau kalian ini mengikuti ilmunya Zuma ini, makanya kalian semakin tersesat. wajah yang lain. Makanya Yesus katakan bahwa orang-orang Farisi itu berusaha untuk menutupi jalan orang masuk surga. Yang baik. Sementara mereka sendiri nggak masuk surga. Inilah ilmu yang dipakai. Dengan nada yang tertata baik. Jangan menangis sampai berusaha menutupi jalan umat Islam masuk surga. Karena dia sendiri nggak masuk surga. Pertobatan itu hanya orang yang masih hidup telah sudah mati. Bahkan Yesus diakui Tuhan. Coba bayangkan baru aja, Kristen yang hanya datang 2 saja di dikeroyok 7 Islam. abad Nggak sanggup mereka mute.
kasihan segini kelasmu semua. Berkoar-koar nantang seluruh pendeta se-Indonesia. Tuhan 7 kali kamu bertemu saya. Segini aja. Gantian. Abad keempat. Segini aja kemampuan diskusimu semua. Tuhan. Gantian Kingdom. Saya minta dalil di mana Yesus mengajarkan Kapan lulusan kalau pesantren dia dia begini? adalah sembahan Abraham. Di mana Yesus mengajarkan itu? Kamu nggak malu semua? Lulusan pesantren, satpam kau. Mama. Gimana otak seorang satpam bisa mendidik umat Islam di Indonesia di seluruh dunia? Itu jelas bahwa Abraham menyembah Yeshua. Itu ada dibantu sama temannya tuh. Coba. Coba itu ada dalilnya tuh ternyata. Kingdom, kau lebih kalah dari Nathan. Nathan lebih hebat. Ketika saya tanya mana dalilnya Abraham menyembah Yesus, dia ada dalil. Kamu nggak ada, Kingdom. Saya belum menjelaskan. Oh ya sudah, kau jelaskan. Saya baru Silakan. memperkenalkan sejarah kedatangan Yesus kapan secara di kemanusiaan. mana Abraham Kamu menyembah sudah anak Maria. tantrum. Kamu sudah kepanasan. Di mana 7 dalilnya kali kita Abraham membahas konsep menyembah? ketuhanan, kau kepanasan dengan saya, Zuma. Di mana 7 kali. Abraham menyembah Sempurna. anak Maria? Sempurna tantrummu. Kepanasanmu sempurna 7 kali. Dari tadi dia cuma nyerang pribadi, teman-teman. Yang saya tanya, di mana dalilnya Abraham menyembah anak Maria? Suaramu mulai gemetaran, Suma. Suaramu mulai gemetaran. Kasihan kali lah, teman-teman. Gitu Orang kau. kalau udah Kau orang mau debat sudah konsep ketuhanan dengan kami Kristen. berdarah-darah, dia berdarah-darah. Sementara Tuhanmu baru berdarah-darah otaknya. Nggak bisa menjawab pertanyaan. Tuhanmu baru diperkenalkan abad ke-7. Kau mau debat konsep ketuhanan dengan Kristen? Ya sudah Kingdom, jawab Kingdom. Jawab, mana dalilnya Abraham menyembah anak Maria? Mana dalilnya? Coba jawab Kingdom. Kalau memang Yesus itu sudah ada sebelum Abraham ada, coba Jawab. tunjukkan. Saya nggak perlu masuk ke dalil. Saya baru masuk ke sejarah. Abraham itu menyembah Yesus. Dalil dulu. Di mana dalilnya Abraham menyembah anak Maria itu dalilnya? Memvalidasi satu kebenaran, kita lihat dari sejarahnya dulu. Dalil. Ini belum masuk ke poinnya. Dalil. Mana dalil? Inti diskusi kita ini. Saya belum masuk loh. Mana? Baru bicara tentang Abraham data, fakta, menyembah sejarah. anak Maria. Dalilnya di mana? Dalil. Parah Islam ini. Pantasan dijuluki otak di bawah gorila. Ya, mana dalilnya? Karena ilmu. Dalilnya kalau Anda cuma mau memaki-maki ya. Ini bukan memaki-maki, tetapi fakta. Ini kebotolanmu. Dalilnya mana? Abraham Saya menyembah baru anak Maria. masuk sejarah saja. Dalilnya mana? Kamu sudah tantrum. Saya baru masuk sejarah saja. Dalil. Kau sudah kelimpungan. Dalil. Kenapa? Kita minta Karena satu kamu dalil, tidak akan bisa malah ingin membantah membodohi sejarah. di sini. Saya minta dalil. Kamu bukan tidak bisa sejarah membantah buatan Barat. Bukan sejarah Barat yang ingin kita bahas di sini. Ini dalil. Di mana dalilnya Abraham menyembah anak Maria? Mana dalilnya? Oke, saya tanya Anda. Bertanya, Maria itu hidup teman-teman. kapan? Bertanya teman-teman. Maria itu hidup kapan? Bertanya dia teman-teman. Lah. Bertanya. Saya Kamu bertanya, ini yang mendalilkan sebagaimana anak Maria. Saya Saya membahas tanya, dalil tentang Maria Tuhan itu hadirnya saya. kapan? Hidupnya Saya di zaman membahas apa? tentang Tuhan saya. Kapan dia lahir? Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Mendalilkan sesuatu Ismail itu wa punya tanggung Ishaq. jawab semua. Saya sudah menjelaskan, kami Apa beriman penjelasanmu? kepada Allah. Saya bilang jangan Beriman kepada Allah, kepada Saya apa bilang yang jangan mengambil dari disembah kitab- oleh Abraham, Ismail, Ishak, Yakub. Itu dalil. Sekarang tolong tunjukkan dalilnya. Abraham, Ismail, Ishak, Yakub menyembah anak Maria. Mana dalilnya? Silakan jawab. Nah, bagaimana saya ini mau masuk ke poinnya? Baru saya mau bahas sejarah Saya aja. minta dalil. Dia Sebagaimana nuntut saya yang menunjukkan dalil. Sekarang kamu bilang di mana Abraham, Ishak dan Yakub menyembah anak Maria? Iya, Kapan itu Maria ada? Ya justru Lalu karena kapan itulah Tuhanmu nggak Maria lolos. melahirkan anaknya? Hah? Coba. Karena pada saat Abraham Lah. menyembah Tuhan, anaknya Maria belum ada. Jangankan anaknya Maria aja belum ada.
Itu makanya supaya kamu bisa konsep paham. ketuhananmu Gini itu ya, gugur. kamu mencomot Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi Anda Masalah tidak generasi. memahami apa yang tertulis di kitab-kitab para nabi. Malah Bahwa dia berkata, nubuatan tentang kedatangan Mesias itu, Maria itu sudah hadir disampaikan kapan? bukan hanya satu dua Maria nabi. itu kapan Tetapi ada? Dengan kata lain, Anda ingin mengatakan Abraham tidak menyembah Yesus karena jangankan Yesus, ibunya aja belum ada. Oke, Bang Nathan. Layani dulu si Suma gila ini karena memang otak satpamnya ilmu pesantren. Jadi kita baru mau bahas tentang Keok dia teman-teman. Aduh sakitnya hatinya. Lihat, yang sakit siapa? Suaramu lagi bergemetaran loh. Sakit hatinya dia. Suaramu mau lagi gemetaran. Al-Quran menjelaskan. Karena kamu nggak sanggup 7 kali. Kamu nggak sanggup. Wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishak. Jelas dalilnya. Sekarang saya minta dalil yang sama. Di mana Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub menyembah anak Maria? Apa jawabanmu? Maria memang kapan ada, Bang Suma? Belum ada saat itu, Bang Suma. Pada saat Abraham ada, Maria belum ada, Bang Suma. Jadi kalau Maria saja tidak ada, apalagi anaknya, kucluk. Mana perlawanan nggak ada, katanya ini pertemuan 7 kali, maksudnya 7 kali kepala lu dikencingin. Udah bisa belum saya bicara? Dari tadi kamu ini kita kasih kamu kesempatan dari tadi. Nggak kasih kesempatan untuk saya menjelaskan. Tunjukkan dalil di mana Abraham menyembah anak Maria. Silakan. Oke, baik, saya jawab ya. Abraham, Ishak, Yakub dan para nabi tidak menyembah anak Maria karena inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Abraham, Ishak dan mereka Yakub menyembah tidak itu Tuhan. Diam. Ya, yang mereka menyembah itu Tuhan. Diam. Kau duduk cantik. Nih tak ajarin. Kusuapin. Saya suapin. Anda sudah menjawab. Anda sudah menjawab. Oke? Abraham, Ismail, Ishak, Yakub tidak menyembah anak Maria. Sedangkan Anda menyembah anak Maria. Nah, sama nggak sembahan Abraham dengan sembahanmu? Ya tidak sama. Masalah generasi. Sembahannya saudara Kingdom anak Maria. Sembahannya Abraham, Ishak dan Yakub, jangankan menyembahnya, mengenalnya aja kagak. Sakit nggak Kingdom? Jantungmu pindah nggak ke kanan? Meledak nggak empeduhmu tuh? Meledak. Modal ilmu pesantren memang begini aja. Mau sombong lagi? Kesempatan orang menjelaskan. Sekarang Anda bagaimana sudah orang bisa dapat insight dari diskusi ini? Kalau saya baru bicara, terus kamu langsung mirroring. Anda sudah mengakui. Yang ilmu mirroring ini yang kalian pakai. Anda sudah mengakui. Jadi murid Anda sudah mengakui, Anda sudah menjabarkan, Anda sudah menjelaskan. Abraham, Ismail, Ishak, Yakub tidak menyembah anak Maria. Selesai. Naik level kita. Anda sudah 2-0 nih, naik level sekarang. Pertanyaan saya, apakah Allah yang kami sembah menyembah kepada Allah atau menyembah kepada Tuhan yang lain? Versus apakah Yesus yang kau sembah menyembah kepada hakikat yang lain? Ini level 3. Tadi kamu tidak ada dalil. Sekarang kamu sudah mengakui Abraham tidak menyembah kepada anak Maria. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah Tuhan yang disembah oleh umat Islam masih menyembah kepada hakikat yang lain? Atau Yesus yang kau sembah masih menyembah kepada hakikat yang lain? Dengan kata lain, kau menyembah ciptaan Tuhan yang justru bertuhan. Gimana, berani? Oke lagi. Oke, apa maksudnya ini? Ini kamu yang pegang kendali ya di roomnya Kucang ini ya, untuk mute ya. Anda merasa pintar tadi, katanya berdiskusi sampai 7 kali. Saya ngajarin kamu berdiskusi dengan tujuan edukasi. Anda sudah 2-0 nih. Apa yang edukasi dari diskusi ini? Kamu mute edukasinya edukasinya adalah Anda mengakui bahwa orang-orang Yahudi, dalam hal ini bapak para nabi Abraham, tidak menyembah sembahanmu Yesus. Titik. Dah. Sekarang kita kembalikan ke level 3.
Apakah sembahan umat Kamu Islam? paham nggak? Saya baru mengatakan bahwa mereka tidak menyembah anak manusia dalam arti kemanusiaannya Yesus. Tetapi Yesus Kau itu, ingin lari kemana? Kau ingin lari ke Athena Romawi Yesus kan? itu sudah ada Kamu sebelum Abraham ingin lari jadi. ke Kata Roma Alkitab. Yunani. Kamu ingin Yaitu menjelaskan Yeshua konsep HaMashiach. Romawi Yunani. Yeshua HaMashiach itu siapa? Itu konsep Yeshua imanmu. HaMashiach itu adalah Yesus. Mereka itu konsep mengimani imanmu. Itu Yeshua konsep HaMashiach yang akan datang. imanmu. Itu konsep Yang diberi imanmu. nama Yesus Bukan Kristus. konsep Abraham. Jadi bukan karena kemanusiaannya yang mereka sembah. Abraham. Bukan konsep Abraham. Bukan. Tetapi itu Yesus konsep itu adalah Yunani Tuhan. Romawi. Efesus 2 nomor 6 Makanya saya nomor bilang 7, kamu ini nggak paham Dewa sejarah. Romawi yang turun ke Kamu bumi nggak paham menjadi sejarah. manusia. Karena modalmu ilmu pesantren. Agnostosteos itu siapa? Coba, ku uji dulu. Kau paham nggak? Agnostosteos itu siapa? Apa sih orang satpam lulusan pesantren mau mengajarkan Kristen? Agnostosteos itu siapa? Ku tanya dulu. Kau. Kalau kau paham tentang dalil agamamu, agnostosteos itu siapa? Kalau mau diskusi yang benar jangan mute cuma. Agnostosteos itu siapa? Aduh. Capek sendiri dengan kebodohannya teman-teman. Ketapak. Berbicara tapi tidak berakal. Ini capek sendiri dia. Agnostosteos itu siapa? Wah, ngetik dia sekarang ngetik. Oh, agnostosteos, dewa yang tidak dikenal. Coba agnostosteos itu udah dapat di Google, udah dapat. Kamu tahu ketika Paulus itu berjalan-jalan di Athena dan dia menemukan, nah kamu lihat ya orang-orang Athena ini saja paham bahwa ada Tuhan yang tidak dikenal, sehingga yang mereka ketika sembah mereka selama itu ini menyembah patung-patung. Itu Tetapi Tuhan di situ atau ada dewa? satu tubuh yang menuliskan bahwa itu kepada Tuhan atau Allah dewa? yang tidak dikenal. Itu Tuhan atau Allah dewa? yang tidak dikenal inilah yang diperkenalkan Itu oleh Tuhan. Rasul Paulus. Itu Tuhan Siapa atau itu dewa? Allah yang tidak dikenal Bicara sendiri oleh orang-orang dia. Yunani? Bicara sendiri dia. Yaitu Allah yang disembah oleh Paulus. Siapa Orang itu? Yunani Yeshua tidak HaMashiach. mengenal Tuhan. Siapa itu Yeshua Orang HaMashiach? Yunani hanya Yeshua mengenal HaMashiach dewa. itu adalah Yesus Kristus. Bicara sendiri dia, bicara sendiri. Orang Yunani itu, Dek, tidak mengenal Orang Tuhan. Yunani saja masih waras otaknya. Mereka sadar Orang bahwa ada Yunani Allah itu lain. tidak mengenal Tuhan, Adek. Nah, Allah lain Orang ini Yunani yang mereka itu, tidak kenal inilah yang diperkenalkan oleh Paulus. Adek, orang Yunani Sementara itu tidak Nabi mengenal Tuhan. Bicara sendiri kau ya, udah mulai gila kau ya. Bicara Nabi sendiri kau palsu kan. itu datang mengajarkan Tuhan yang lain yang tidak disembah oleh sendiri Abraham, Ishak dan dia. Yakub, yaitu Bicara Tuhan sendiri. kotak hitam. Bicara sendiri dia, teman-teman. Bicara sendiri. Ini Orang Nabi palsu. Yunani. Saya tanya dulu samamu. Orang Yunani itu mengenal Tuhan atau mengenal dewa? Orang Yunani itu mengenal agnostos. Cuma kala modal congor. Orang Yunani itu mengenal akontas atau mengenal teos? Mana yang betul? Mengenal Tuhan atau mengenal dewa? Cobalah diskusi itu pakai ilmu, jangan emosi, jangan berambisi menang, santai aja. Tapi yang berilmu. Orang Yunani itu mengenal Tuhan atau mengenal dewa? Itu dulu. Sehingga Paulus datang memperkenalkan dewa yang mereka tidak kenal. Oke, baik. Ya. Kata Tuhan ini juga berasal dari bahasa Sanskerta. Yang artinya juga namanya dewa. Dewa itu sama dengan Tuhan. Nah, sekarang ketika adopsi kata Tuhan ini dari bahasa dengar. Makanya di sini Rasul Paulus mengajarkan kepada orang-orang Yunani. Dengarkan saya, please, dengarkan saya. Jangan kau bicara sendiri. Ini bukan Kristen kau hadapi. Ini adalah orang yang paham Bible. Cuma modal congor. Oke, sekarang orang Yunani itu ketika berbicara teos, yang mereka kenal itu sembahan nenek moyang mereka atau sembahan orang Yahudi ketika berbicara teos? Jawab. Ketika orang Yunani berbicara teos, apakah dalam benak mereka Tuhannya Yahudi atau Tuhan atau dewa sembahan nenek moyang mereka? Jawab.
Oke, saya jawab ya, tapi jangan di-mute ya. Oke, semua umat manusia di seluruh lah, saya ini baru bicara. Paulus, jangan terus kau pakai kamu jurus sudah, Paulus. sudah mulai tantrum. Saya bertanya semua tentang manusia orang di dunia ini Athena. punya Kau Tuhan jadi orang masing-masing. manusia semua. Mereka menyembah Tuhan mereka Dengarkan masing-masing. saya, Oke. dengarkan saya, pertanyaan Jangan dengar. hanya Athena. Dengarkan. Arab juga menyembah Tuhannya, yaitu batu kotak hitam. Pertanyaannya bukan Itu ke Tuhannya situ. pagan. Pertanyaan saya, orang Athena ketika berbicara Jangankan mengenai Theos, kenapa lari kemana-mana ente? Ketika orang Athena berbicara tentang Theos, dalam pikiran konsep agama, itu larinya ke dewa mereka atau larinya ke Tuhan Yahudi? Jawab. Orang Yunani menyembah dewa mereka. Tuhan mereka. Pintar sekali. Arab juga menyembah Tuhan mereka. Siapa Tuhan Arab? Pintar Yaitu sekali, pintar sekali. Berarti orang Athena ketika Paulus datang mengajar kepada mereka, Paulus mereka pahami mengajarkan dewa mereka bernama Yesus Kristus atau mengajarkan Tuhan Yahudi bernama Yesus Kristus. Jawab. Narasuma ini. Kamu sudah sedikit lagi Dia waras bicara nih. 10.000 kata, saya baru satu kata, dia minum. Kamu sedikit lagi waras. Anda sudah mengakui. Saya cuma butuh poinnya. Suaranya Anda sudah gemetaran mengakui. tadi. Anda sudah Suaranya mengakui gemetaran bahwa orang ketakutan dia, makanya dia gak sanggup orang menjawab Athena pertanyaan-pertanyaan saya. Saya baru mau menyembah menjelaskan dan dia, memahami Mio. Theos Baru mau itu menjelaskan adalah dia. sembahan nenek moyang mereka. Pertanyaan saya, ketika Paulus datang mengajarkan dewa bernama Yesus, dalam pikiran mereka, dewa Yesus ini adalah Tuhannya Yahudi atau dewa Yesus ini adalah dewa mereka sendiri yang diperkenalkan oleh Paulus? Jawab. Tidak ada kerjaan karena dia tidak mengerti. Jawab dulu. Dewa Yesus ini dipahami oleh Cuma orang tidak Athena mengerti adalah isi Tuhannya Al- Yahudi, atau dewa Yesus ini adalah dewa mereka yang nuzul ke bumi yang diperkenalkan kemudian Paulus dalam nama Yesus Kristus? Jawab. Oke, jadi gini Bang Suma yang terhormat ya. Paulus memperkenalkan Yesus kepada orang-orang Yunani, bahkan bukan hanya orang Yunani saja, tetapi sampai ke Arab. Melebar lagi. Dan nama Yesus itu diperkenalkan kepada semua umat manusia, pada bukan orang hanya Athena. kepada orang-orang Yunani. Orang Athena, jangan ke Arab. Orang Athena dulu. Orang Athena ketika Paulus ajarkan tentang dewa Yesus, apakah mereka kemudian memahami dewa Yesus itu Tuhannya Yahudi atau Tuhan mereka sendiri, dewa mereka sendiri yang diperkenalkan kemudian oleh Paulus? Jawab. Oke, jadi ketika Paulus memperkenalkan Yesus, Yesus adalah Tuhan untuk semua umat manusia. Bukan Tuhan atas Yahudi. Tidak ada Tetapi itu, tidak Tuhan ada. atas seluruh umat manusia. Paulus sendiri. Jangan kau pakai jurus Paulus di sini. Di Makanya dalam Paulus Kisah Para katakan Rasul. kepada mereka, inilah Dengar. Kau harus banyak belajar dari saya. Paulus ketika datang ke Athena, apa kata Paulus? Ketika dikatakan begini, dengar saya, dengarkan saya. Adapun orang-orang Athena, dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk mendengarkan sesuatu selain apa yang diajarkan oleh Paulus. Paulus pergi berdiri di Areopagos. Makanya pantas Yesus berkata kepada orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu beribadah kepada dewa-dewa. Kepada dewa-dewa. Rajanya munafik cuma. Bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah kuil dengan tulisan kepada dewa yang tidak dikenal. Kepada dewa yang tidak dikenal. Mereka menyembah dewa yang tidak dikenal itu Tuhannya Yahudi atau dewa-dewa nenek moyang mereka? Dewa moyang mereka. Maka Paulus mengatakan, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Jadi Yesus ini diberitakan oleh Paulus sebagai pemberitaan tentang apa? Tentang dewa yang tidak dikenal, yang mereka tuliskan di dalam kuil mereka, agnostos theos.
yang disembah oleh mereka selama ini yang mereka tidak kenal. Permasalahannya sekarang adalah saudara-saudara Kristen harus paham bahwa orang Athena sebelum Paulus datang kepada Athena, mereka sudah menyembah kepada apa? Kepada dewa. Nah, Paulus datang memperkenalkan dewa yang mereka sembah itu dalam nama Yesus. Oke ya, teman-teman ya. Dia hari ini babak belur 3-0. Nanti muncul lagi dia. Saya jujur saya tidak kenal beliau. Saya nggak pernah merasa pernah diskusi, tapi dia mengaku sudah 7 kali dan ternyata sangat berkelas. Artinya artinya berkelas di kelasnya dia. Apa yang kusampaikan di beberapa kali pertemuan itu sampai diingat kali, sampai dia menghitung pertemuan. Nah, sekarang ini pasti semakin menguatkan ingatannya bahwa dia untuk ke-8 kalinya itu kemudian KO menghadapi apologet Islam. Nanti datang lagi, aku sudah ke-9 kalinya ini sekarang, KO lagi. Gitu aja terus. 3 kali, 4 kali, 5 kali, ini yang ke-8 kali. Selamat pagi. Yang datang udah tambah botol. Tikus lagi apa yang kau tahu? Sabar, Assalamualaikum semuanya, saudara-saudaraku Gurun dan Zuma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tikus sih lah, ini tikus lagi dulu. Gak usah dilayanin dan bodoh itu. Sabar. Zuma, apa yang kau tahu mengenai kisah Paulus di Athena, Zuma? Ketika Paulus datang ke Athena, Paulus itu melihat bahwa orang-orang Athena itu begitu taat menyembah kepada dewa. Nah, ketika kemudian Paulus datang melihat kondisi yang ada di sana, Paulus kan begitu kepada orang Yunani ngaku Yunani, kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, kepada orang lemah dia ngaku lemah, kepada orang kuat dia ngaku kuat, kepada penyembah dewa dia ngaku sebagai penyembah dewa. Nah, ketika Paulus datang ke Athena, Paulus berkhotbah di tengah-tengah mereka, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa. Sebab ketika aku berjalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai sebuah kuil dengan tulisan kepada Theos, kepada dewa yang tidak dikenal." Itu ucapan Paulus. Betul. Betul? Nah, kemudian Paulus mengatakan apa? Masalahnya Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang aku beritakan kepadamu. Pertanyaan saya, apa yang disembah orang Athena? Dewa-dewa pagan, berhala-berhala. Pintar sekali. Kata Paulus, apa yang kau sembah yang kau tidak kenal, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Sekarang Anda menjawab, apa yang disembah oleh orang Athena? Dewa-dewa. Apa yang diperkenalkan kemudian oleh Paulus? Apakah dewa-dewa yang mereka sembah itu? Paulus mau memperkenalkan dewa yang mereka tidak kenal. Nah, yang Yesus mereka sembah, Kristus. yang mereka sembah selama ini siapa? Ya, dewa-dewa pagan, berhala-berhala. Nah, dewa itulah yang Paulus perkenalkan dalam nama Yesus. Paham sampai sini? Paham sampai situ? Sabar. Adakah orang sabar? Paham enggak sampai situ? Supaya kau lebih paham. Paham enggak sampai situ? Apa yang kamu sembah? Dengar. Kata Paulus, dengar. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itu apa? Kau jawab, itu adalah dewa-dewa. Nah, kata Paulus, dewa-dewa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Dalam nama siapa? Tunggu dulu, Zuma. Adakah orang-orang Athena kenal Yesus Kristus? Dengarkan saya. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, yaitu dewa-dewa, itulah yang kuberitakan kepada kamu dalam nama. Oke, nanti. Kok dalam nama? Dalam nama? Sabar, Zuma. Kau kan Gurunda. Dalam nama? Hei. Sabar, jangan memaksa. Jawab.
Kau Jangan naik ke sini, memaksa, Zuma. artinya kau siap kemudian diwaraskan. Kau naik ke sini, artinya kau Jangan siap memaksa. diwariskan. Saya tidak tanya, memaksa. adakah orang-orang Saya Athena tidak kenal memaksa. Yesus Kristus? Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Jawab dulu. Apa yang kamu Adakah sembah tanpa orang-orang mengenalnya? Athena telah kenal Yesus Kristus? Tidak. Itulah yang Paulus ingin memperkenalkan kepada mereka. Apa yang kamu sembah sebelum aku datang? Ya, mereka mengenal banyak dewa-dewa, tapi adakah mereka mengenal Yesus Kristus? Nah, dewa-dewa yang mereka sembah, yang mereka tidak kenal, kemudian Paulus memperkenalkan dewa yang mereka sembah selama ini yang mereka tidak kenal itu dalam nama siapa? Ya, adakah mereka mengenal Yesus Kristus? Berat, Itulah teman-teman. yang Paulus Berat. mau Iblisnya sudah berbulu. memperkenalkan. Gigi iblisnya juga udah keluar. Masalahnya bulunya. apa, Zuma? Pertanyaannya sangat sederhana. Paulus mengatakan, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Dewa. Itulah yang kuperkenalkan dalam nama. Adakah mereka mengenal Yesus Kristus? Mereka belum mengenal Yesus Kristus. Itulah yang Paulus mau memperkenalkan. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Pertanyaan Tenang, saya. Zuma, santai. Pertanyaan saya sederhana. Pertanyaan Masakan saya sederhana. Gurunda tak tenang? Pertanyaan saya sederhana. Orang-orang Level-level Athena Gurunda menyembah. tak tenang. Orang-orang Athena menyembah kepada dewa yang mereka tidak kenal. Ketika Paulus datang kemudian kepada mereka, Paulus Macam mana nih berkata, Gurunda punya level ini tidak apa tenang? yang kamu sembah tanpa mengenalnya itu adalah dewa. Nah, sekarang aku datang memperkenalkan yang kau sembah selama ini yang kau tidak mengenal itu dalam nama siapa? Yesus Kristus. Jadi adakah orang-orang Athena sebelum itu kenal Yesus Kristus? Sekali. Udah dulu, kita bernapas dulu. Anda sudah mengakui bahwa Paulus memperkenalkan sembahan-sembahan orang Kau belum Athena yang jawab selama ini. saya. Adakah mengenal Tuhan Yesus? Di mute dulu. Jadi teman-teman Kristen saya yang ada di bawah yang mendengarkan komal ini, yang mendengarkan komal ini, saudara kita Kristen ini sudah mengakui bahwa Paulus datang memperkenalkan dewa yang orang Athena sembah selama ini yang mereka tidak kenal. Begitu Paulus datang, Paulus memperkenalkan dewa-dewa yang mereka sembah ini dalam nama Yesus Kristus. Dengan kesimpulan bahwa ini pula level orang Athena tidak menggantikan orang Athena tidak menggantikan saya mau bercakap. Orang Athena tidak menggantikan objek sembahan, hanya menggantikan nama. Jadi orang Athena itu tidak mengganti sembahannya. Orang Athena tetap menyembah dewa-dewa mereka. Yang tadinya dewa-dewa mereka itu mereka tidak kenal, sekarang mereka menyembahnya dalam nama Yesus. Berarti sembahan mereka itu tetap saja tidak berubah, cuman namanya saja yang berubah. Dah. Apakah dewa? Dengar, kalau Anda masih ingin diskusi dengan saya, apakah dewa yang orang-orang Yahudi? Apakah udah, ampun saya. Mana aku? Udah diturunkan aja, host. Diturunkan aja, udah keok dia, udah keok. Kalah dia. Nah, jadi teman-teman sekalian, melalui lisannya orang tadi, dia mengakui apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya adalah dewa-dewa. Itulah yang kuberitakan kepada kamu. Nah, apa yang kau sembah, kau tidak kenal? Dewa. Itulah yang kuperkenalkan kamu kepada kamu sekarang ini. Dewa yang kau sembah selama ini yang kau tidak kenal, itulah yang kuperkenalkan hari ini kepadamu. Dalam nama siapa? Dia sudah menjawabnya dalam nama Yesus Kristus. Dah selesai. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi teman-teman kita yang mau belajar lebih jauh lagi harus memahami bahwa ternyata seorang Kristen pun mengakui bahwa yang disembah oleh orang Athena itu sama saja yang disembah dengan hari ini mereka itu. Makanya prosesi-prosesi yang ada dalam agama
kuno, orang Athena, Yunani, itu tidak diganti seperti ibadah minggu, apalagi Natal dan seterusnya. Mereka tidak menggantikan itu. Kenapa? Karena pada sejatinya menurut saudara kita yang tadi, apa yang mereka sembah sebelum Paulus datang, itu juga yang mereka sembah setelah Paulus datang. Cuman namanya berbeda, yaitu tadinya Horus berubah menjadi Yesus. Yesus. Ya, ini ada tamu, Stanley. Selamat pagi, Stanley. Stanley. Stanley, kalau tidak menjawab 1, 2, 3, saya bukan moderator. Aduh. Coba tarik-tarik, Ica. Kita sudah mendengarkan. Ada yang mau naik, Bang. Lanjut, Gurunda. Iya, kita sudah mendengarkan pengakuan dan hampir semua saudara kita Kristen yang kita ajak diskusi berdasarkan dengan materi agnostos theos itu mengakui memang bahwa Paulus memperkenalkan dewa yang orang Yunani sembah yang mereka tidak kenal dalam nama Yesus. Begitu, makanya Trimurti dengan Trinitas itu ada kemiripan. Tanggal 25 Desember ada kemiripan. Ya, prosesi dan agama mereka ada kemiripan. Ya, karena itu dalil, itu jembatan kita untuk mengatakan kepada mereka, orang Yunani tidak menggantikan sembahan. Mereka menyembah dewa mereka yang selama ini mereka tidak kenal. Tetap aja mereka sembah dewa yang mereka tidak kenal itu. Tapi dewa mereka yang mereka tidak kenal itu, ketika Paulus datang, Paulus mengajarkan dewa itu adalah bernama Yesus Kristus. Itu dalil ya, ada dalilnya. Kalau ini dalil salah, baru kita keliru. Tapi selama dalil itu tidak terganti, maka tidak akan keliru. Karena di Kisah Para Rasul 14, jangankan Yesus, Paulus aja pernah dilantik menjadi dewa Hermes. Bahkan Paulus sempat dipersembahkan oleh imam dewa Zeus lembu. Dipersembahkan lembu atau sapi kepada Paulus karena Paulus dianggap dewa oleh mereka. Makanya tadi muncul, ada nggak yang ingat yang disebut Theos itu merujuk kepada sembahannya Bani Israel atau menuju kepada sembahan orang-orang Yunan atau Romawi? Dia tidak jawab. Nah, sementara Tuhan dalam bahasa Yunani adalah Akontas. Kalau berbicara dewa itu sudah beda. Itu adalah sembahan-sembahan pagan Romawi Yunani. Tapi kalau berbicara mengenai Tuhan, pencipta langit dan bumi, itu dikenal dengan sebutan agnostos theos, dikenal dengan sebutan akontas. Begitu saudara-saudara. Oke, terima kasih Gurunda. Ini ada tamu, saya sapa coba Bang Pendosa, selamat pagi. Bang Pendosa? Bangun Bang Pendosa? Tuh, jangan-jangan kalau naik nggak, ini ngerepot nggak ini orang? Aduh, parah. Lanjut, Gurunda. Iya. Sangat luar biasa penjelasannya, Gurunda. Ini ilmu yang luar biasa untuk teman-teman di bawah dan juga di atas. Alhamdulillah. Makanya Al-Quran itu mengatakan wa iyaduna illa syaitanan marida. Inaza yang mereka sembah itu berhala. Itu Al-Quran yang menjelaskan itu. Maka Allah menghakimi Nabi Isa alaihissalam. Wa isqalallah ya Isa bin Maryam anta qulta linnas, apakah ente yang mengajarkan manusia menyembah dirimu? Nabi Isa mengatakan, oh tidak, saya tidak pernah mengajarkan itu. Saya mengajarkan sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Dan itu Yesus di dalam Yohanes 20 itu jelas itu. Pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Nah itu, Yesus mengajarkan itu. Ketika Yesus datang mengajarkan dirinya bertuhan. Tapi kalau kita ambil dari kacamata Roma Yunani, Yesusnya Tuhan. Tapi kalau dari kacamata Yahudi, Yesus utusan Tuhan, meskipun ditolak oleh umatnya. Jadi Yesus bagi Yahudi sekiranya diterima sebagai utusan Tuhan. Tapi Yesus bagi Roma Yunani, Yesus adalah dewa itu sendiri.
Kristen berada di pihak mana? Menganggap Yesus utusan Tuhan atau menganggap Yesus adalah dewa yang nuzul menjadi manusia? Itu dia jawabannya di Kisah Para Rasul 17 nomor 23. Sekira begitu sahabat-sahabat, untuk sementara kita ngopi break dulu. Ya, kita sarapan dulu, nanti kita lanjut lagi. Silakan. Silakan host, moderator, teman-teman, silakan. Ya, silakan Bang Ansor. Ya, terima kasih Gurunda ya atas penjelasannya, sangat luar biasa sekali. Semua orang nih ya menikmati ya. Jadi jangan turun dulu, mungkin ini ada tamu dari sebelah mungkin. Selamat pagi Anita. Garis miring I love you. Anita, selamat pagi. Selamat pagi Anita. Naik, nggak ada suara. N, selamat pagi N. N, nggak ada nama, adanya N doang ya. N, Apa? aduh. Kenapa minta naik tapi tidak ada satupun yang Pada ngomong gitu, takut heran. soalnya, apalagi si tikus tadi kemarin keluar-keluar, apalagi Gurunda sama yang cerita sama saya, apaan? Naik aja langsung ke blender. Kadang-kadang lucu orang Kristen ini. Arehan, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Muslim Kristen, Bang? Muslim, Bang. Alhamdulillah. Kakak host, Bang Juma, ini satu kehormatan buat saya bisa bergabung di roomnya Abang. Terima kasih mungkin banyak, ada yang disampaikan kepada Gurunda kita Bang Juma, silahkan. Ya, terima kasih Kak host. Ini kebetulan ada pertanyaan ini untuk Gurunda kita semua, Bang Juma. Bang Juma, kalau boleh tahu, kenapa ya orang Kristen itu udah tahu gitu kan, dalilnya udah pada jelas bahwa Tuhan Yesus itu bukan Tuhan gitu kan. Dalil dari kitab mereka, dari penjelasan umat Muslim, dari percakapan Bang Juma juga udah terbukti gitu. Tapi kenapa mereka itu pada ngeyel ya? Maksudnya masih kekeh dengan pendiriannya mereka gitu. Itu aja Bang Juma, terima kasih Bang host. Ya, pertanyaan. Terima kasih. Lanjut. Sama-sama. Ini pertanyaan umum dari kacamata Islam. Jawabannya karena mereka memang pantas untuk sesat. Farikan hada wa farikan hakka alaihimud dalala. Jadi manusia itu pantas mendapat petunjuk karena berakal, yang lainnya pantas sesat karena mematikan akal. Nah, di dalam kitab mereka 2 Korintus 10 nomor 5, 1 Korintus 1 nomor 19, silakan Anda baca dalam bentuk original teksnya, terjemahkan kata per kata, maka akan muncul pemahaman kami membinasakan pemikiran manusia dan ketinggian pengetahuan Tuhan itu dirubuhkan. Kami menahan dan menawan pemikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Itu dalil. Jadi mereka nggak akan pernah mungkin berdasar terhadap dalil yang tertulis itu dimaknai. Kenapa? Karena pengetahuan, kecerdasan, bahkan ilmu Tuhan itu ditahan untuk menggiring manusia kepada Kristus. Jadi percuma kita menjelaskan secara detail kalau mereka masih menggunakan konsep itu, percuma. Jadi tujuan kita, sasaran kita adalah yang mendengarkan di bawah, yang mendengarkan di YouTube, Zulkifli, Mabas Official dan seterusnya. Karena kalau kita menuntut mereka harus paham, tidak bisa. Karena memang sudah dari pabriknya. Dari pabrik mereka diajarkan begitu. Karena tertulis, aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Bagaimana kita bisa berdiskusi dan memahamkan orang-orang yang sudah doktrin dengan konsep itu, dicetak dengan kondisi seperti itu? Gak bisa. Nah, bagaimana dengan kacamata Islam? Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Itu jelas itu. Terkunci hatinya. Kenapa? Karena mereka memilih untuk pantas menjadi sesat. Itu kata Quran. Karena yang mendapatkan pelajaran
adalah mereka yang menggunakan akal sehat. Waliyatazakkara ulul albab. Mereka yang menggunakan akal sehatlah yang bisa mendapatkan pelajaran daripada firman Tuhan. Itu jelas. Haza bayan linnas wahudaw wa mau'idatul lil muttaqin. Inilah ketetapan Tuhan, keterangan yang jelas untuk seluruh manusia, petunjuk dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi mereka tidak mau menuju kepada Quran. Mereka maunya ke doktrin yang tadi. Jadi kalau mereka kita lihat agak berat untuk menerima penjelasan, ya maklumi aja. 2 Korintus 10 nomor 5, 1 Korintus 1:19. Jangankan pengetahuan mereka sebagai manusia, ilmu Tuhan saja katanya itu ditahan. Dalam bahasa Yunani-nya aikamolotizo. Aikamolotizo itu artinya menampung atau menahan atau menawan. Atau apa? Menawan itu artinya memenjarakan, mengebiri gitu loh. Dan mengantarkan pemikiran manusia kepada Kristus. Artinya ya seperti yang kita lihat, mereka hanya berdasar terhadap doktrin dan dogma, karena mereka sudah digiring kepada Kristus. Itu real. Tadi di awal saya masuk, guru kita menjelaskan Bapa Tuhan, Anak Tuhan, Roh Tuhan. Ada berapa Tuhan? 1 katanya. Kenapa bisa demikian? Ya karena kecerdasan, tingkat intelektual, logika itu sudah dibinasakan. Itu fakta. Sekira begitu, Bu. Ya, terima kasih. Ini ada tamu Edi Keder. Selamat pagi. Edi Keder. Selamat pagi, Edi Keder. Boleh saya lanjut sarapan dulu ya, Abang ya? Oh ya, ya, nggak apa-apa Bang. Masih ada guru-guru kita ini. Sambil saya nyimak, ada guru kita di sini. Akhi Miftah, Ustadz Miftah masih monitor. Ustadz Miftah, mungkin beliau sambil ngopi kali. Oh iya. Coba apa lanjut sambil ngopi. Okay. Nanti kalau ini. Silakan undang. Oke. Kristen yang minta naik teman-teman ya, jangan Muslim tidak jelas gitu loh. Yang tidak jelas ditanya 10 kali pun tidak menjawab. Muslim kita. Permisi. Ya, Bau, Bau, selamat pagi, Bau. Ya, pagi, brother. Dari Kristen, Bau ya. Kristen. Iya, brother. Ya, Kristen apa dulu, nanti biar jangan tabrakan. Iya, karismatik. Oh, karismatik ya, temannya Luka berarti. Iya. Ocun, Ocun. Selamat pagi, Ocun. Sebentar dulu, Bang Bau. Biar kita sapa dulu yang lain. Ocun, selamat pagi, Ocun. Ocun, nggak menjawab. Tendang aja, Bang. Tendang aja, Bang, kalau itu, Bang. Tendang. Bang Ansur langsung tendang aja kalau disapa. Tendang aja lah. Ustadz Miftah, assalamualaikum. 2 kali nih. Nah, itu pada Bang Abu itu. Assalamualaikum, Bang Abu Ibrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi terpantau sholat zuhur. Iya. Oh iya, di sana zuhur ya. Betul. Australia. Bang Bau, silahkan, ada pertanyaan, ada yang mau ditanyakan atau menanggapi tadi Bang Zuma bernarasi. Silakan Bang Bau. Ya, baik, brother. Kembali lagi dengan tema ya. Di sini Kristen menuhankan dewa. Ya, tidak begitu, brother ya. Kami menuhankan ya, yaitu Yesus Kristus, juru selamat manusia, brother, bukan dewa dia. Tikus ganti baju. Begitu, brother, informasinya. Iya. Dibahas itu kan berkenaan dengan Paulus memperkenalkan dewanya di Athena. Artinya udah ada dewa-dewa di sana, cuma ganti sosok. Walaupun
penyembahannya hal yang sama. Itu menurut penerangan daripada Gurunda Zuma gitu. Kalau saya kepada Bang Tikus ini, saya teruskan yang kemarin aja, karena ini bukan ranah saya tadi tentang sejarah, tapi tentang bahasa itu sendiri. Saya udah buat VT-nya itu bisa didengar sendiri, jelas itu. Apa yang Anda pertanyakan kepada saya tentang apa arti wujud. Wujud itu bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya itu eksistensi. Nah, artinya eksistensi baik gaib maupun non fisik ataupun fisik tetap kalau ada tetap ada berdasarkan tanda-tanda kalau yang istilahnya non fisik gitu. Itu arti daripada gaib, arti daripada wujud gitu. Terus Anda maunya lain itu. Bahkan banyak bahasa-bahasa dirusak oleh Kristen di Indonesia itu. Arti Tuhan, arti matematik, arti juga firman, arti apalagi banyak sekali bahasa-bahasa yang dirusak oleh Kristen. Silakan lanjut. Ini Bang Abu bukan anu dia, bukan apa namanya, bukan tikus yang selalu di sini tadi tuh, bukan lain. Oh, lain lagi. Ya. Kalau gitu saya mohon maaf sekalian barangkali ada pembahasannya kan. Ya, baik. Yang lain aja kalau gitu. Saya sudah di bawah, sudah lari dia, sudah di anu. Oke. Ini Arom ini agamanya apa, Bro? Halo, Bro Arom. Halo, selamat pagi. Tunggu dulu, masih makan dia, Bang. Masih sarapan dia. Abang, agamanya apa, Bro? Jangan diomong begitu dulu. Jangan diomong begitu dulu lah, Bang Arif. Tapi sudah mau malam. 8 menit anda kenal nih. Ya, tunggu dulu Bang Suma lagi sarapan, Bang. Lanjut dulu Bang Abu. Sambil nunggu Bang Suma, silakan ada yang mau ditanyakan tentang Islam, silakan, insya Allah nanti kita akan bahas. Ya bentar, kalau ditanya, saya juga lagi di lapangan ini, Bang Arum. Bang Arif sibuk kali kayaknya. Bang Dito dulu ya. Pagi Kang Dito, selamat tahun baru, sehat Kang Dito. Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa acara tahun baru kemarin? Warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dito. Tahun baru itu tanggal 25 banyak yang sah. Keren. Saya ini sih, saya ngikutin sih itu. Keren. Kan itu emang luar biasa. Apalagi kalau mendengarkan narasi-narasi dari Bu Masa kan gitu kan semalam kan, Bang Arum langsung loncat dari komalku. Gimana kok banyak perbedaan di Kristenian itu, Bang Arum? Ya itu kan beda pembelajarannya, Bang Arif. Pembelajaran mereka mungkin sampai segitu aja nangkep otaknya. Dan menuhankan Theos, silakan. Oh ya, dari mana itu data? Nggak tertulis soalnya sih. Cocokologi ya? Itu cocokologi berarti? Nggak ada di Belanda. Silakan Bang Dito. Coba cocokologinya di mana ini? Saya suka nih kalau udah cocokologi gini nih. Rasul. Orang yang berkata kepada Paulus dan Barnabas dalam bahasa Likaunia, itu di bahasa Indonesia itu dewa-dewa apa di saya aja ya? Turun menjelma dalam rupa manusia. Coba Kisah Para Rasul pasal 13 ya, nomor 4 ya. Dalam bahasa Likaunia coba. Nah itu kalau kita cermati,
Original teksnya adalah Theos. Nggak ada tulisan dewa-dewa di situ ah. Ada Kisah Para Rasul dalam bahasa Likaunia. Ah, sayangnya saya nggak pegang lagi bahasa itu. Pakai bahasa terjemahan aja sih. Iya, terjemahannya kan di situ tertulisnya dewa-dewa turun menjadi rupa manusia. Nah, dewa di situ, dewa-dewa di Jangan situ. bohong, masa dewa-dewa. Nggak percaya. Ada yang bisa nampilin nggak nih teman-teman nih? Bang Arom ini pendeta yang skeptis, tapi begitu diperlihatkan Bible-nya, kok kayaknya nggak tahu sih ada dewa disebutkan di situ. Dewa. Ada. Coba baca, buka Bible-nya. Kisah Para Rasul 13. Jadi orang-orang Yunani itu mengatakan di tengah-tengah masyarakat Paulus itu dianggap bahwa mereka berseru dalam bahasa Likaunia, dewa-dewa turun dalam rupa manusia. Nah, ini tepat sekali Teofani itu. Teofani itu kan dewa yang jadi manusia. Coba tampilin Alkitab itu. Saya baca coba. Oh ya, KPR 14 nomor 11. Adalah Bible dibuka lah, masa pendeta nggak punya. Tampilin coba terjemahannya gimana coba. Bentar. Kan Anda yang bawa data. Aduh, saya juga ini yang buka. Ada. Saya bacakan ya, Bang Arum. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaunia. Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Bentar. Kisah Para Rasul 14 ayat. Suruh baca sendiri nggak mau, begitu dibacain orang penasaran. Di sini rawan buka data. Rawannya kenapa? Kucang honyot pakai anti rungkat. Bentar ya. Nah nih tak tampilin nih. Gede kan? Moderator bantu gede kan? Nah, ini loh orang kalau tidak percaya sama umat Islam yang lebih jago daripada Kristen membahas Bible. Kisah Para Rasul 14 ayat 11. Ayat 11, bentar. Ya, 11. Ketika ini ya, di sini nih. Ini kan kita baca dari 10-nya. Dari 10-nya. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu, dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat yang telah dalam Paulus, mereka sebut Zeus, dan Paulus mereka sebut Hermes. Ini kan sebutan orang-orang itu kepada mereka. Iya, makanya kalau dirujuk ke titik teks
Dewa-dewa itu, dewa-dewa yang diterjemahkan dewa-dewa itu, original teksnya adalah Theos. Iya, tapi sesembahannya mana? Itu kan sebutan mereka itu ke Paulus dan ke Barnabas. Bukan gini. Fokus ke itu gini loh. Ini gini konteksnya. Karena waktu itu mereka memang orang-orang Yunani itu mereka memang percaya dengan dewa-dewa. Kemudian mereka memang tidak mau taat dan tunduk. Ketika datang ya mereka pikir itu dewa mereka gitu. Padahal pengajarannya beda. Bukan tentang dewa-dewa mereka. Gitu. Oke, dengarkan. Marom, brother. Dengarkan substansi yang saya angkat dari awal. Di Bible saudara tertulis dewa-dewa turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Dewa-dewa di situ diterjemahkan oleh LAI mengambil dari original teks Theos. Itu yang saya angkat. Bukan berbicara konteks. Jadi Theos itu diartikan di LAI bukan ALLAH. Tapi Theos itu diartikan dewa-dewa. Itu yang sebenarnya. Itu kan dari dulu kan itu udah dikritik itu, Bang Dito. Nggak perlu dibahas lagi itu kan udah dikritik. Bukan masalah kritik, bukan masalah kritik. Gini loh. Kalau saya angkat tadi karena Anda tidak mengetahui awalnya sebelum kita angkat dalilnya. Bahwa Theos itu dalam bahasa Likaunia, orang Yunani asli, Theos itu dewa. Iya betul Ya itu udah. nggak salah. Lalu Yohanes 1 nomor 1, pada mulanya Firman bersama-sama dengan Theos, dan Firman adalah Theos. Kan dewa. Kenapa yang ke Yunanian ini seperti disembunyikan gitu loh? Buktinya kok bisa baca? Kenapa disembunyikan? Bukan, kalau maknanya adalah kemudian ada ALLAH, itu rujukannya dari mana? Kan sempat diterjemahkan dewa, Pak. Kenapa diganti ALLAH? Loh, perubahan bahasa kan wajar itu, Kang Dito. Enggak semuanya itu kan bahasa. Satu sisi sebenarnya dikatakan itu dewa-dewa. Satu sisi diambil kata ALLAH, ya tidak wajar dong. Yang enggak dong. Gimana kalau orang Inggris nggak kenal dengan bahasa itu, bahasa Yunani Theos itu? Mereka Di Inggris lebih clear. Di Inggris itu lebih clear. Gini, di Inggris itu lebih clear kenapa? Mereka mengetahui ALLAH adalah the name God among Muslim. Betul? Mereka nggak abu-abu. Mereka menggunakan God karena memang bukan bahasanya itu Theos. Mereka mengetahui ALLAH itu adalah the name God among pemahaman itu kan tergantung negara yang mau menggunakannya, pemahaman bahasanya, Kang Dito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dinda Dito. Nggak bisa memaksakan Kang Dito harus sesuai teks begitu. Saya masuk sedikit sebelum saya udah lihat boleh ya. dikritik, gitu. Oke, baik, makasih, masya Allah. Para guru yang ada di sini, Akhi Abu Ibrahim, salam kenal dari saya, saudara Ansor juga. Ya. Jadi gini, ya, masya Allah. Jadi gini, tema ini adalah apakah Kristen menuhankan dewa? Kita kaji dulu. Paulus ini mengaku utusan untuk siapa? Untuk Yahudi atau utusan untuk penyembah dewa-dewa? Bukan begitu bahasanya. Dia diutus untuk di luar dari bangsa Yahudi. Ya, itu dia. Dia diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Betul, tapi bukan untuk penyembah dewa. Lah, orang Yahudi menyembah dewa kan? Orang Roma Athena nyembah dewa. Betul? Tapi bahasanya diutus untuk di luar orang bangsa Yahudi. Benar sekali. Tunggu dulu. Kita lihat di dalam kajian
yang mendasar terhadap pribadi Paulus ini. Dalam suratnya 1 Korintus 9 contoh misalnya, sesungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Tuhan. Karena aku hidup. Salah Bang Juma. Paulus itu taat hukum Taurat Bang Juma. Itu pengakuan dia. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum, yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Tuhan, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah. Sabar, saya selesaikan dulu. Supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya. Jadi kalau aku bertemu dengan orang gila, aku menjadi orang gila. Aku ketemu dengan penyembah dewa, aku menjadi seperti penyembah dewa. Asumsi. Bukan, itu pengakuan. Oh, enggak. Bagi semua orang. Bagi semua orang. Aku telah menjadi segala-galanya. Supaya aku dapat sebisa mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Bible, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa mereka hanya satu orang saja yang mendapatkan hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberikan Bible kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi Paulus hadir kepada penyembah dewa, berubah menjadi penyembah apa? Dewa. Penyembah dewa. Mari kita buktikan. Gini. Aduh, Bang Juma. Iya, silakan. Gini ya. Kenapa ada dua rasul yang dipilih, yaitu Petrus dan Paulus? Kenapa Petrus hanya untuk kaum Yahudi? Kenapa Paulus ke luar bangsa Yahudi? Jadi, di luar dari pendapat Bang Juma dan asumsi Bang Juma atau perkataan Paulus yang tertulis di situ, ada maksud dan tujuan tertentu, Bang Juma. Kenapa dia diutus di luar dari bangsa Yahudi? Karena gini, kita semua tahu bahwa hukum-hukum dan perintah-perintah di dalam Taurat itu tidak bisa dilaksanakan oleh umat manusia, tidak bisa dilakukan. Makanya tertulis juga di Galatia 2:16 bahwa tidak dibenarkan satupun itu menjalankan hukum Taurat, karena memang seorang pun nggak bisa mampu gitu loh. Makanya dia diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat, karena tidak mampu menjalankan hukum dan perintah Tuhan itu di hukum Taurat itu. Gitu Bang Juma. Oke. Itu tidak nyambung sebenarnya. Jadi gini, ketika Paulus ini sampai ke Athena, apa yang terjadi? Benar nggak teraplikasi daripada pernyataan dia? Untuk memenangkan pertandingan, maka semua jalan, semua cara aku lakukan. Termasuk mengakui bahwa apa yang mereka orang-orang Athena sembah, yang mereka tidak kenal, itulah yang mereka kemudian Paulus ajarkan kepada mereka dalam nama Kristus. Betul nggak? Betul sekali. Karena mereka tidak mau menghilangkan tradisi dari umat mereka sebelumnya, tapi mereka mau tunduk, Bang Juma. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu
dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah kuil dengan tulisan kepada dewa yang tidak dikenal. Betul? Lalu, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Pertanyaan saya. Orang Athena menyembah tanpa mengenalnya itu siapa? Siapa yang orang Athena sembah? Dewa. Dewa. Itulah yang aku beritakan kepadamu dalam nama Kristus. Sadar enggak Anda pengakuan Anda ini? Dewa yang disembah oleh orang Athena adalah dewa yang sama yang mereka sembah hari ini dalam nama Kristus. Udah selesai. Berarti orang Kristen menyembah dewa Romawi, Yunani dalam nama? Enggak begitu. Kok enggak begitu, saudaraku? Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Apa yang kau sembah tanpa mengenalnya? Dewa. Itulah yang kuberitakan kepada kamu dalam nama Kristus. Kristus. Berganti enggak sembahannya? Enggak berganti. Berarti selama Paulus belum datang ke Athena, sembahan mereka sudah benar atau salah? Salah. Kok salah? Kan cuma ganti nama doang. Salah lah. Kok salah? Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Sembahan Yunani yang mereka sembah tanpa mengenalnya itu sembahan salah atau sembahan benar? Salah. Loh, berarti salah dong menyembah Yesus itu. Karena dewa itu bukan Yesus. Lah, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Kamu sendiri yang saudara menjawab. Apa yang kamu sembah yang kau tidak mengenalnya, itulah yang aku perkenalkan kepada kamu. Sama enggak? Yang disembah oleh orang Athena dan yang diperkenalkan oleh Paulus, sama atau tidak sama? Jadi gini, jadi gini. Sebentar. Pada saat memperkenalkan, kalau Paulus itu membawa konsep ketuhanan yang diajarkan oleh Yesus, mereka menolak, Bang Juma. Karena mereka sudah punya sesembahan sebelumnya dan mempunyai tradisi. Memang sejak kapan Paulus mengajarkan memperkenalkan sembahan yang disembah oleh Yesus? Di mana Paulus mengajarkan itu? Tidak pernah Paulus mengajarkan untuk menyembah kepada Elohim. Paulus tidak pernah mengajarkan itu. Dia memperkenalkan ada manusia, yaitu Tuhan, firman yang menjadi manusia yang menebuskan dosa umat manusia dan kemudian bangkit di hari ketiga. Itulah anak Tuhan. Itu ajaran Paulusnya merujuk kepada Tuhannya Yahudi atau kepada dewanya Romawi? Karena dirasa cocok dengan orang Romawi dan Yunani, gitu. Makanya ya nggak masalah lah, kita ikut gitu. Saudaraku, yang penting tradisi-tradisi itu tidak dihilangkan, gitu Bang. Kita lihat di dalam suratnya di Filipi 2 untuk membuktikan pernyataan saya bahwa Kristen memang menyembah dewanya orang Athena dalam nama Yesus. Kita lihat pengakuannya. Dengarkan saya membaca dalil. Yang walaupun dalam rupa theos, tidak menganggap kesetaraan dengan theos sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa manusia, menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Ini siapa? Theos kan? Ya, Theos. Baca dalil selanjutnya. Itulah sebabnya Theos sangat meninggikan dia. Theos lagi kan? Berapa Theos? Itu dalam nama siapa itu tapi? Berapa Theos di sini? Dalam nama siapa berarti? Saya tidak tanya itu dulu, Bang. Berapa Theos di situ? Ada dua Theos yang mengajarkan menyembah kepada dewa-dewa Yahudi, Yesus, atau orang Roma, Yunani. Kalau Roma itu memang pengajarannya dewa-dewa. Paulus mengatakan untuk orang Yahudi atau non-Yahudi? Untuk di luar Yahudi. Berarti Paulus sudah memperkenalkan Tuhannya Yahudi atau dewanya orang Roma ini? Bukan memperkenalkan dewanya orang Roma, Bang Jo. Lalu siapa? Dia itu membawa ajaran di mana ada penebusan dosa, gitu. Ya. Dengan konsep kita nggak ke situ dulu. Kita nggak ke situ. Itu kan pemahaman terhadap orang Roma dalam konsep menghapus dosa. Sekarang bukan ke situ. Kita berbicara mengenai dewa sembahan dulu. Sembahan yang diperkenalkan oleh Paulus kepada orang-orang yang ada kemudian
ketika Paulus ini merujuk kepada non-Yahudi, Paulusnya mengatakan dewa turun ke bumi. Setelah dewa turun ke bumi, dewa ini kemudian ditinggikan oleh dewa yang lain. Betul? Ya, karena mereka nggak ngerti firman kan. Ya, larinya ke situ, menuduh orang tidak mengerti firman. Menuduh Paulus ini sedang mengajarkan dirinya sebagai orang penyembah dewa. Enggak. Oh, kenapa tidak? Kan dia mengakui tadi, kepada orang lemah aku menjadi lemah, kepada semua orang aku menjadi semua orang. Itu tujuannya agar mereka percaya. Gitu. Percaya kepada Paulus. Iya, bahwa Paulus itu adalah utusan untuk non-Yahudi. Betul. Nah, itu sudah kena itu, betul. Nah, ketika Paulus kemudian datang mengajarkan orang-orang Athena, orang-orang Roma menyembah kepada hakikat sembahan, Paulus tidak memperkenalkan Tuhannya Yahudi. Paulus memperkenalkan dewanya orang Roma Yunani kepada mereka dalam nama Yesus. Betul? Enggak begitu. Enggak begitu pula. Bagaimana ceritanya enggak begitu? Emang Petrus pada saat diutus mengajarkan ke umat Yahudi emang menyembah Elohim? Kan enggak. Lah, jelas dong. Mereka diminta oleh Petrus untuk bertobat. Maka bertobatlah agar kalian percaya. Kepada siapa? Petrus itu diutus kepada orang Yahudi. Betul. Orang Yahudi diajarkan kemudian menjalankan hukum Torah. Betul. Nah, berbeda dengan Paulus, orang non-Yahudi diajarkan memahami bahwa hukum Tuhan yang tadinya adalah dianggap benar itu adalah sampah, menuju kepada pengajaran bahwa dewa-dewa yang kau sembah itu sudah betul. Tetapi sekarang aku datang memperkenalkan dewa yang kau sembah itu dalam nama Kristus. Benar? Karena agar mereka taat dan tunduk. Nah, tunduk kepada pengajaran Paulus. Betul. Mengajarkan bahwa yang Paulus ajarkan itu adalah dewa mereka dalam nama Yesus. Ya, karena mereka nggak mau merubah pengikutnya. Mereka nggak merubah anutannya. Berarti orang-orang Athena menyembah dewa-dewa mereka dalam nama siapa? Kristus. Nah, benar sekali. Itulah dia, makanya dikatakan bahwa Kristen ini penyembah dewa orang Athena dalam nama Yesus Kristus. Salah. Loh, kok salah pula? Kenapa bisa salah? Tadi Anda mengatakan. Gini, Coba. Gini. Sebentar ya Bang Juma ya, sebentar. Biar Bang Juma paham sedikit ya. Oh ya. Kenapa orang Yunani ini wajib harus tunduk, harus taat sama Paulus? Karena mereka itu tidak mau diganggu untuk sesembahannya itu oleh ajaran-ajaran di luar dari kaum mereka. Ya. Tujuan Paulus datang supaya mereka agar mau mengikuti ajaran yang dibawa oleh Paulus, tunduk. Maka itulah hasil konsili dari mereka gitu loh, bahwa kesepakatan itu oke lah kalau kalian tidak mau merubah dari ajaran-ajaran kalian atau tradisi-tradisi kalian, setidaknya kalian harus percaya nih bahwa penebusan dosa itu telah ada sebelumnya dan ini kuberikan ke kalian gitu loh, tanpa menghilangkan tradisi kalian. Contoh kayak Natal segala macam itu memang dari sana gitu loh. Karena ini berbicara mengenai objek sembahan, diganti nggak oleh Paulus dengan nama Kristus kan? Ya, diganti nggak objeknya? Namanya iya diganti memang. Pakai ini yang tadinya adalah Horus diganti menjadi Yesus. Pertanyaan saya, objeknya, oknumnya diganti nggak oleh Paulus? Loh, setidaknya kita menggunakan nama Kristus gitu. Ya, saya tidak tanya nama Kristus. Karena Yesus mengatakan penyesat itu memakai namaku, menyesatkan banyak orang. Sekarang yang saya tanya sama saudara, oknum sembahan orang Athena terganti nggak atau cuma nama doang yang terganti? Oh, dewa tetap mereka nyembah dewa. Oknumnya maksudku, oknumnya tetap jadi Kristus. Ya, oknumnya yang disembah oleh orang-orang Athena. Dengan setelah datang Paulus mengajarkan penyembahan baru dalam nama Kristus Yesus, oknumnya sama atau berubah? Sama Yesus. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berarti sebelum Yesus ke bumi, orang-orang menyembah Horus, menyembah Hermes, itu menyembah Yesus.
Belum, karena belum ada penebusan. Makanya muncul pertanyaan saya, apakah sembahan orang Yunani, Athena, sama oknumnya sebelum Paulus datang dengan setelah Paulus datang? Sama atau tidak sama? Beda. Mana dalilnya? Mana dalilnya beda? Paulus mengatakan apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Tapi orang-orang Yunani, Romawi itu tidak mengenal Kristus sebelumnya. Betul, berarti orang-orang Yunan tetap saja menyembah kepada objek yang sama, cuman sekarang diberitakan dalam nama Kristus. Betul? Kristus Yesus. Iya, betul? Ya betul. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah sebelum Paulus orang-orang Yunani sudah menyembah Yesus Kristus atau belum? Belum. Berarti yang disembah adalah dewa, mereka nyembah. Apakah mereka kemudian menyembah Yesus? Sebelumnya belum. Nah, lalu kenapa Paulus mengatakan apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Itu siapa? Ya itu kan tadi ku bilang tadi. Itu gini Bang Juma, agar diterima loh, agar dia diterima dulu kan di bangsa saya itu. ngerti kawanku, tapi pernyataan Paulusnya, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Jawab, itu siapa yang mereka sembah tanpa mengenalnya? Dewa. Itulah yang kuberitakan kepadamu. Itu siapa? Yesus. Oknumnya berubah nggak? Berubah lah. Lah, gimana berubah? Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan. Cuman ganti nama doang. Nama doang yang diganti. Contoh gini, Bang Juma, contoh analoginya gini. Analoginya gimana? Contoh. Saya pergi ke kampungnya Bang Juma misalkan. Iya. Di Bang Juma itu orang menyembah kuda. Gini, misalkan di Bang Juma itu udah punya pabrik gula merah misalkan. Gula merah misalkan. Gula merah. Saya datang ke Bang Juma. Kalian tahu nggak sebenarnya gula merah itu manis, tapi kalian belum tahu cara buatnya gimana yang lebih praktis. Nah, kuperkenalkan punyaku ini agar aku diterima dulu sama Bang Juma, biar bisa menunjukkan sesuatu ke Bang Juma. Itu triknya Bang Juma. Salah. Biar gak diusir. Ketika di kampung saya ada sebuah pabrik. Pabrik itu belum dikenal, tapi sudah memproduksi produk. Tapi belum dikenal apa namanya. Begitu Anda masuk ke kampung saya, produk yang tanpa nama tadi Anda perkenalkan, sebenarnya ini namanya adalah gula merah. Nah, diterima nggak saya sama kalian? Anda diterima. Nah, pabriknya berubah nggak? Pabriknya jadi pabrik gula merah. Nah, gula merahnya dari tadi berubah nggak menjadi gula merah atau tetap aja sama, cuman nama doang yang diganti? Sama. Berarti dewa yang disembah sebelum Paulus datang cuman mengganti nama menjadi Kristus. Mantap sekali. Berarti yang Anda sembah adalah dewanya orang Yunani dalam nama? Bukan, kami nggak nyembah dewa Yunani. Yang Anda produksi gula yang dalam nama gula merah. Sama. Mesinnya sama, produknya sama, cuman dikasih nama supaya dikenal. Apa yang kamu produksi selama ini kau tidak kenal, itulah yang kuperkenalkan sama kalian, namanya gula merah. Gula merah nggak bisa disalin. Nah, itu gula merah kata Ustadz, kita nggak bisa disalin. Iya. Itu saudaraku. Tapi Bang Juma tahu kan tujuan awalnya itu agar saya dapat diterima dulu kan. Benar sekali saudaraku. Nggak bisa ngomong asal-asalan, nanti diusir sama kalian. Benar. Nah. Makanya Paulus mengatakan kepada mereka, hai orang-orang Athena, hai Om, aku melihat kalian sangat taat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan di kotamu dan melihat-lihat barang pujaanmu, aku menjumpai sebuah kuil yang tertulis kepada dewa yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Apa yang mereka sembah? Dewa. Namanya siapa? Mungkin Horus, mungkin Atis, mungkin kemudian Hermes, mungkin Zeus.
Hermes dan Zeus mereka menyembah. Nah, itulah yang aku perkenalkan hari ini dalam nama Oke. Udah terjawab. Bagi orang berakal udah terjawab kan? Gini Bang Juma. Apalagi? Pada saat itu ada Barnabas juga kan di situ Bang Juma. Dia nggak sendirian Bang Juma, ya. Di situ mereka sudah pecah kongsi. Sudah pecah kongsi di situ. Kisah para Rasul 14 tadi, ayat 11 tadi yang dibawakan oleh Kang itu di Antioquia, ketika murid-murid yang pertama kali menggunakan bahasa Laodikia, itu di sana. Ini kita berbicara di Athena, Yunani, pusat penyembahan berhala zaman itu. Oke? Paulus datang mengatakan apa? Apa yang kalian sembah selama ini? Oh, dewa kami dong. Nah, itu dewa yang kau sembah selama ini, yang kuperkenalkan hari ini samamu dalam nama Yesus. Jadi sekarang kalian berubah menyembah kepada nama Yesus Kristus, tapi sembahanmu tetap aja. Ibadahmu tetap saja hari Minggu. Tiap 25 Desember tetap aja kau peringati. Makananmu tetap aja babi. Bang Juma, kamu jangan bersunat, tetap aja. Cuman sembahanmu, dewamu diganti dalam nama Yesus. Gini. Menurut Bang Juma, ketika Paulus datang ke Antioquia bertemu dengan orang-orang Romawi dan Yunani itu, itu ada rasa takut nggak dari Paulus? Menurut Bang Juma, pasti dia ada merasa takut. Paulusnya yang takut? Iya dong. Paulus malah dianggap dewa. Makanya Paulus dianggap dewa. Makanya tadi kan saya kan udah kasih analogi. Kalau dia langsung memperkenalkan yang bukan perantara dewa dari mereka, itu dia langsung diusir, bahkan bisa dibunuh karena membawa ajaran baru. Karena itulah memang Paulus ini adalah rasul bagi mereka. Makanya Yesus mengatakan kepada Yahudi, waspadalah kepada penyesat. Penyesat itu datang memakai namaku. Jadi dewa-dewanya orang Roma Yunani itu diganti semua memakai nama Yesus. La haula wala quwata illa billah. Penyesat itu datang memakai namaku dan menyesatkan banyak orang. Itulah yang dimaksud. Banyak orang itu adalah Roma Yunan yang kemudian mengajarkan ajaran kekaisaran Roma sampai ke kerajaan Belanda. Belanda masuk ke Nusantara, menyebarkan ajaran yang memakai nama Yesus, padahal sebenarnya yang disembah adalah dewa yang dibungkus dalam nama Yesus itu sendiri, yaitu sembahan orang Athena. Dalil sudah sangat jelas. Dalil jelas itu. Jadi kalau saudara, ini ranah diskusi ya, bukan kita saling hujat menista dan seterusnya. Ini ranah diskusi. Maka ketika Anda menyembah Yesus di tanggal 25 Desember, itu Anda tidak menyembah kepada utusan Tuhan, kepada Bani Israel. Anda sedang menyembah kepada dewanya orang Roma Yunani dalam nama Yesus Kristus doang. Kuklarifikasi itu Bang. Silakan. Natal itu kita mengikuti tradisi yang sudah ada sebelumnya. Nah, menyembah kepada penyembahan tetap di hari Minggu. Kita hanya menyembah kepada siapa? Kita hanya bersuka cita. Oke, menyembah kepada siapa? Bukan bicara pesta. Itu ibadahnya kepada siapa? Ibadahnya kepada Yesus. Nah, Yesus ini nama doang bukan? Oknumnya tetap sama. Dewanya orang Roma yang kalian sembah tanggal 25 Desember. Sosoknya itu yang kita kenal anak Bunda Maria. Oh tidak, salah ente. Tidak. Paulus yang mengatakan itu, Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Aku menerima Bible, pengakuannya sendiri, bukan dari anak Maria. Pengakuan Paulus, bukan pengakuan saya. Iya, pengajarannya itu coba gini ya. Coba gini. Terus Anda mengatakan anak Maria, tapi Paulus mengatakan bukan. Aku menerima 13 kitabku itu bukan dari anak Maria. Saya nggak peduli itu Paulus mau ngomong apa itu. Gini. Itu bahaya itu. Anda sebagai seorang tokoh agama, Anda tidak peduli dengan tokoh agama yang telah mendirikan konsep kepada agama Anda. Gini. Itu bahaya, saudaraku. Gini, Bang Juma. Karena kalau Paulus terus ke pengajaran Yunani, Romawi terus bolak-balik ke situ terus, Bang Juma. Sedangkan yang kita ajarkan saat ini di Indonesia di gereja adalah itu nggak seperti itu konsepnya, Bang Juma. Terserah ente kawanku, terserah. Bagaimana bisa mungkin nubuatan
perkataan Yesus menyesatkan banyak orang kalau Anda tidak memiliki cara lain untuk mengikuti irama yang ada di muka bumi ini. Ketika kemudian banyak orang menyembah kepada Allah, kalian harus mengikuti irama itu. Supaya apa? Supaya bisa mengaplikasikan apa yang Paulus ajarkan di dalam 1 Korintus 9 tadi. Kepada orang lemah aku ngaku lemah, kepada orang kuat, kepada segala manusia aku berubah menjadi segala manusia. Itu dalil, Bung. Dan kamu harus mencontohi aku. Akulah yang harus kau teladani, kata Paulus. Tuh, menyesatkan banyak orang. Sekarang, tunggu dulu. Sekarang indikasi kuatnya adalah ketika Paulus sudah mengajarkan apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Apakah kemudian Paulus memberitakan dewa-dewa orang Yunan? Enggak. Apakah Paulus? Enggak. Tapi yang diberitakan oleh Paulus adalah Yesus Kristus. Betul? Betul. Itu siapa menurut Paulus kepada orang Athena? Dewa yang mereka sembah selama ini atau bukan? Gini Bang Juma ya, kan kalimatnya jelas. Kan kalimatnya kan jelas kan, Paulus di situ ketika datang. Aku melihat banyak sesembahan dari kalian. Kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal, gitu kan? Itulah yang kuperkenalkan hari ini. Nah, betul. Cakupan kurikulum pengajaran Paulus memperkenalkan siapa? Sebentar dulu. Memperkenalkan siapa? Sebentar dulu. Kenapa dia bawa konteks kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal? Yes. Maka dari itu aku datang ingin memperkenalkan apa yang kalian sembah, gitu kan? Nah, apa yang kalian sembah selama ini? Konteksnya itu adalah apa yang kuperkenalkan hari ini. Sama kan? Cuman dalam nama yang berbeda. Betul? Betul. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi kapan Anda meninggalkan penyembahan kepada dewa Romawi? Kita nggak nyembah dewa Romawi loh, Bang. La haula wala quwata illa. Dari kata-kata betul tadi itu apa maksudnya? Betul-betul sesat atau betul-betul benar? Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Nah, sekarang gini. Kita nggak usah berbelit-belit. Ketika Paulus lepas dari pengajaran ke Athena, kembali ke Yerusalem, bertobat tidak dia? Dia bertobat untuk apa tujuannya, Bang Juma? Bertobat karena telah mengajarkan kemudian ajaran yang bertentangan dengan ajaran Tuhan yang datang kepada Yesus. Baca Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Itu tahu, Bang Juma. Berarti Paulus menyadari bahwa tadi ketika dia di Athena, dia sudah melakukan penyesatan. Betul? Sesatnya karena dia nggak merubah kata dewa itu. Generasi Anda mengakui Paulus sesat. Anda sudah menghancurkan, merubuhkan pondasi gereja. Sesatnya katanya karena tidak menggantikan. Apalagi? Loh, itu faktanya. Kenapa dia bertobat? Karena dia tidak mampu membawa ajaran yang benar kepada Yunani itu, gitu loh. Berarti ajaran tadi salah. Agar Yunani itu tunduk, makanya dia nggak berani mengeluarkan kata-kata di luar dari dewa ada Tuhan lain, gitu loh. Berarti tadi Anda mengakui pengakuan Paulus terhadap orang-orang Athena itu penyesatan, bukan? Karena memang Yunani itu bebal, sulit, gitu loh. Orang-orang Yunani menanggalkan semua iman mereka, kepercayaan mereka menuju kepada kepercayaan yang Paulus jajakan. Kok Anda katakan bebal? Mereka sangat taat kepada ajaran Paulus sampai hari ini. Karena diksi yang dibawa awal oleh Paulus itu tidak merubah dewa mereka. Nah, sekarang berarti Anda sudah akui bahwa Kristen yang dari barat ini menyembah kepada dewa yang mereka sembah dalam nama Yesus. Betul? Barat enggak menggunakan dewa, Bang. Anda tadi mengatakan Paulus ini menyesatkan orang-orang di sana sehingga dia balik ke Yerusalem, dia bertobat. Betul? Betul, itu tertulis. Nah, oleh karena itu, orang-orang yang sudah terlanjur mengikuti ajaran Paulus adalah orang-orang yang telah disesatkan oleh Paulus. Benar? Dia menyadari ada penyesalan di dalam dirinya itu, Bang. Gitu loh maksudnya, Bang. Tapi kan nggak diteruskan sama dia. Tetapi sampai hari ini ajaran Paulus itu tertancap dalam sanubari orang-orang Roma Yunani sampai hari ini. Betul. Roma Benar Yunani enggak ya? itu? Benar enggak itu ajaran itu? Roma Yunani ya? Iya, benar enggak ajaran itu? Betul, Roma Yunani. Iya, benar enggak ajaran mereka itu?
Salah lah kalau Roma Yunani La itu. haula wala quwata illa billah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Saudara Arom, Anda sadar tidak Anda sudah merumpuhkan kemudian gereja? Oh enggak dong, itu fakta. 25 Desember itu ajaran dari Yahudi atau ajaran dari Romawi? Itu tradisi. Mulai jadi lagi tradisi keagamaan yang diusung oleh Paulus yang kemudian dinarasikan dalam bentuk teori dan praktik dalam gereja, betul? Tradisi yang diminta oleh tradisi Kekaisaran Romawi meminta tradisi itu tidak hilang, Bang Juma. Iya, itu tradisi yang diajarkan oleh Paulus, bukan? Makanya Natal itu nggak tertulis di Alkitab, Bang Juma. Karena kenapa? Karena itu hanya tradisi. Tradisi yang sesat atau tradisi yang benar? Kalau menurut saya ya benar, ada kelahiran kok. Masolang generasi. Inilah saudaraku, jangan sombong terhadap kebenaran. Narasumber Islam ketika menyajikan sebuah kebenaran, datanya ada, lengkap. Nah sekarang tinggal keegoan yang harus Anda tepis di dalam kepercayaan agama saudara. Paulus kembali setelah datang dari Kiliki, kemudian kepada orang-orang Athena, kepada orang-orang Roma, kembali ke Yerusalem, dia bertobat. Bertobat dari mengajarkan agama apa? Agama yang diajarkan sebelumnya di sana. Hai, masolang generasi. Bertobat dari ajaran mengajarkan agama Kristen. Oh enggak. Loh, kok enggak pula? Yang makan babi Kristen, yang tidak bersunat Kristen, yang menyembah kepada dewanya orang Roma adalah Kristen. Iya kan, saya udah bilang mereka nggak mampu meninggalkan itu semua, Bang Juma, agar bisa masuk konsep ketuhanan ini kepada mereka. Ketidakmampuan mereka meninggalkan itu masih mendarah daging nggak sampai hari ini? Ya kita menganggap ya kita ini termasuk umat yang di luar dari bangsa Yahudi gitu loh, yang tidak bersunat gitu. Jadi ya tidak masalah. Allahu Akbar, Masya Allah, saudaraku Arum. Kesempatan itu sudah datang berkali-kali kepada saudara. Tapi nggak apa-apa, lanjutkan berjuang. Paling tidak Anda memberikan sebuah pemahaman kepada kami bahwa apa yang diterangkan oleh Al-Quran itu benar. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasurun. Orang-orang kafir itu ingin menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Sebenarnya gini, sesungguhnya mereka menipu diri mereka sendiri. Bang Juma sebenarnya gini ya. Di dalam gereja karismatik ya, itu nggak peduli mau Paulus mengajarkan apa di sana, nggak peduli kita. Intinya itu yang kita percayai bahwa Yesus anak Bunda Maria itu memang ada dan datang untuk menebus dosa manusia. Dasarnya apa, Pak? Dia itu menebus dosa manusia itu. Dasarnya dari nubuatan Yesaya, Mazmur itu ada. Dia datang untuk menderita. Ada nama Yesus di situ, gimana itu? Memang nggak ada, kan sebelumnya memang bukan Yesus, sebelumnya Firman. Berarti kan itu cuma asumsi. Bukan asumsi, kan memang sebelumnya Firman dia. Sebelumnya Firman dia. Oh, di mana tertulis Yesus Firman? 1 juta. Yohanes 1 ayat 1 itu memang sebelumnya Firman dia. Kemudian Yohanes 1:14 dia menjadi daging. Itu kan Firman menjadi manusia. Tapi gini, Yesus. Bang Juma, sebentar, Bang Juma. Gini Bang Juma, Juma ya. Gini. Kalau menurut Bang Juma, apakah Petrus juga mengajarkan hal yang sama pada kaum Yahudi? Gimana? Sorry. Gimana? Menurut Bang Juma, ajaran Petrus dan Paulus apakah berbeda? Ajaran Petrus, kalau ajaran Petrus itu udah pasti sesuai dengan ajaran Yahudi, tapi bukan sesuai dengan kitab Petrus ya, bukan. Tetapi kalau berbicara mengenai Paulus itu udah pasti bukan ajaran Yahudi, makanya dia bertaubat. Yang kutanya gini, beda nggak pengajaran Paulus dan Petrus tentang ketuhanan? Beda. Contoh. Anda minta saya mencontohkan? Contoh pengajaran Petrus yang berbeda apa?
Petrus mengajarkan apa yang diterima oleh Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau. Mereka ini termasuk Petrus, bukan? Satu-satunya Tuhan yang benar. Itu Petrus. Sedangkan Paulus adalah manusia yang muncul di luar. Itu Yohanes 17 ayat 3 itu Yesus yang ngomong itu. Iya, Kapan Yesus Petrus ngomong begitu? Kapan Petrus ngomong Yesus begitu? ngomong kepada Petrus. Tapi kapan Petrus ngomong begitu? Nah, sekarang permasalahannya kapan Petrus berbicara sebagai tokoh? Tidak pernah. Yang Anda maksud di mana? Dia rasul. Di mana Petrus murid Yesus pernah berbicara? Angkat bicara itu di mana? Lah kan dia didirikan di atas batu karang tuh gereja awal. Itu pengakuan siapa? Gereja Itu mula-mula. pengakuan siapa? Itu pengakuan siapa? Yesus. Sama kan? Yang saya minta Petrusnya. Ada? Tidak ada. Petrus pernah menulis surat seperti Paulus menulis 13 surat. Petrus tidak pernah menulis surat. Ya, Kitab Petrus itu bukan tulisan Petrus, bukan. Berarti gini, berarti hilang dong cerita Petrus. Loh, bukan hilang. Yesusnya mengatakan di dalam Matius 24, Kristus palsu melakukan tanda mujizat dan tanda yang dahsyat dan mujizat sekiranya mungkin menyesatkan Petrus. Itu dalil. Jadi kalau hari ini Anda menemukan Petrus ajarannya seirama dengan ajaran Paulus, berarti nubuatan Yesus bahwa Petrus itu sesat karena kemudian disesatkan oleh Kristus palsu terbukti. Iya, bukti maksud saya gini. Bang Juma kalau mau bilang ada perbedaan pengajaran Petrus dan Paulus, buktinya mana perbedaan dari Petrus dan Paulus? Petrus tidak bisa kita jadikan sebagai acuan. Loh, Dengar dulu, dengarkan saya. Dengarkan nanti saya. dulu. Tadi kan dari awal kita udah sepakat bahwa ada yang diutus kepada kaum Yahudi dan di luar bangsa Yahudi. Paulus pun mengakui itu. Iya, di mana Galatia 2 perbedaannya? nomor 8. Di mana perbedaannya? Paulus mengajarkan dewa turun ke bumi jadi manusia. Oke? Petrus mana ada ajarannya seperti itu? Berdasarkan pengakuan Yesusnya, Petrus yang mengakui hidup kekal, Petrus mengakui Engkau Bapa satu-satunya Tuhan. Itu Yesus yang mengajarkan, bukan Petrus lagi. Sedangkan Kristen adalah sebuah komunitas, organisasi yang berasal dari Barat, mengusung sebuah kitab mengatasnamakan Petrus. Sedangkan Petrus tidak termasuk murid yang pernah menulis surat. Buktinya? Buktinya, Petrus itu tidak pernah kemudian menulis surat. Mana buktinya kalau dia Petrus menulis surat? Nah, jadi kitab Petrus itu bukan dari Petrus. Bukan. Jadi? Ya, orang yang tidak dikenal kemungkinan itu adalah tulisan Paulus. Kenapa? Sumbernya. Petrus mendapatkan pengajaran bahwasanya dia diutus hanya kepada kepada Yahudi. Sementara Petrus itu ditulis untuk orang-orang non-Yahudi. Bagaimana mungkin? Loh, gimana cerita? Coba Anda baca Petrus 1. Petrus 1 bukan diutus untuk orang-orang di luar Yahudi. Seruan-seruannya coba. Dia kan mengajarkan tentang Kristen penebusan dosa, bahwa kita menjadi Kristen itu ya harus kuat gitu loh. Karena banyak yang nggak percaya dengan matinya Yesus Kristus. Begini, kalau kita berbicara mengenai Petrus, Bung. Petrus nih, kita berbicara oknum berarti ya. Masalah pribadi si Petrus. Lantas kita perhadapkan dengan dua kitab. Petrus 1 Petrus, 2 Petrus. Kita perhadapkan dengan kitab ini. Narasi-narasi yang dibangun di dalamnya adalah narasi seorang ahli kitab. Narasi orang Farisi. Narasi orang-orang terpelajar. Narasi orang yang cerdas menyusun sebuah kalimat. Sedangkan pemberitaan tentang Petrus di dalam kisah Lukas 4, dalam kisah para rasul 4:13, Petrus disebut idiot dan buta huruf. Bagaimana mungkin Petrus yang idiot bisa menulis sebuah surat yang begitu sempurna catatan-catatannya, narasi-narasi di dalamnya itu syarat dengan pemahaman paganisme Romawi Yunani? Bagaimana mungkin? Narasi yang ada dibangun di dalamnya
adalah narasi-narasi orang terpelajar, sementara dalam Kisah Para Rasul 4:13 Petrus disebut buta huruf dan juga disebut sebagai orang idiot. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda lihat di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada Petrus agar jangan ke bangsa lain. Yang ketiga, Galatia 2 nomor 8, Paulus sendiri yang berkata, Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Berarti Yahudi doang. Itu jelas itu. Itu pengakuan di dalam surat Paulus sendiri. Nah, sehingga ketika Yesusnya mengatakan di atas batu karang ini, Petrus melanjutkan tongkat estafet kerasulan kepada Petrus, maka Petrus tidak mungkin mengajarkan hal-hal yang berbau Yunani Romawi. Bukti bahwa Petrus mengajarkan yang sesuai dengan ajaran Yesus itu mana kitabnya? Kalau itu salah, gitu loh. Petrus tidak memilih. Saudaraku, Petrus kan mendapatkan titah melanjutkan tongkat estafet untuk menggembalakan jemaat. Betul? Batu karang, di atas batu karang tidak akan pernah bisa hancur itu. Itu ajaran Yesusnya terhadap Petrus. Sedangkan Petrus sudah mendapatkan segala firman yang Yesus ajarkan kepadanya. Dan Petrus percaya kalau Yesus ini adalah rasul, utusan Tuhan. Bagaimana mungkin Petrus berubah menjadi Kristen? Sedangkan Petrusnya diakui sudah menerima firman dan kemudian dia mengokohkan jemaatnya atas batu karang yang tidak akan pernah berubah. Kalau jemaat batu karang, jemaatnya orang-orang Yahudi yang didukung atau dikepalai oleh Petrus, tidak mungkin memasukkan orang-orang yang tidak bersunat ke dalam rumah ibadah mereka. Tidak mungkin mereka merubah Sabat menjadi Minggu. Tidak mungkin kemudian mereka mempercayai Elohim turun ke bumi menjadi dewanya orang Athena. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin mereka beribadah bersama dengan pemakan babi, pemakan binatang-binatang persembahan kepada dewa. Tidak mungkin mereka beribadah dengan orang-orang Yunan, dengan orang Roma. Itu mustahil. Maka jemaat mula-mula yang dibangun Petrus itu bergabung nggak dengan orang Roma Yunani? Nggak bergabung. Nggak bergabung. Terima kasih. Berarti mereka beribadah di sinagoge atau di dalam gereja? Kalau Petrus di sinagog. Subhanallah. Itulah yang Anda pertanyakan. Bahwa persamaan antara ajaran Petrus dan Yesus itu sama. Dia pelanjut tongkat estafet kenabian Yesus. Coba, sebagaimana gini, Harun Bang Juma, dengan Nabi Musa. Gimana saya bisa tahu bahwa konsep pengajaran Petrus itu sesuai dengan yang diajarkan Yesus? Kalau Bang Juma sendiri bilang nggak ada surat Petrus yang asli. Saudaraku, itu udah sangat jelas. Di atas batu karang ini. Apakah Anda nggak paham? Dan apa kata Yesus? Tidak akan pernah rubuh. Berarti ajaran yang sudah ditancapkan akidahnya Yesus kepada Petrus tidak akan pernah berubah. Ada nggak Yesus mengajarkan makan babi? Ada nggak Yesus mengajarkan ibadah minggu? Ada nggak Yesus mengajarkan kemudian untuk tidak bersunat? Tidak ada. Berarti Petrus pun sama. Karena dia konteks samanya itu kapan? Petrus ngomong sama dengan Yesus itu kapan? Mana datanya? Loh, kan dia kan mengatakan sendiri, Yesus sendiri yang mengatakan di atas batu karang ini katanya. Berarti tidak ada surat tertulisnya. Surat? Emang ada murid Yesus yang menulis surat? Nggak ada, kecuali Filipus. Filipus yang mendapatkan tugas untuk menyampaikan Injil Kerajaan Allah. Hanya Filipus. Tak ada yang lain. Jadi menurut Bang Juma, kesalahan besar dari orang Kristen ini mengikuti dari bangsa Yunani di luar Yahudi gitu. Benar sekali, saudara. Nih, dengarkan. Terima kasih Anda sudah mengatakan itu. Dengarkan saya. Enggak, ini saya konfirmasi. Jangan langsung makanya framing begitu. Makanya saya berterima kasih kepada saudara. Dengarkan saya. Dengarkan. Orang-orang Yunani, orang-orang Romawi sudah memiliki kepercayaan jauh sebelum Yesus itu datang. Oke? Mereka menyembah kepada dewa-dewa tanpa kitab. Betul. Mereka menyembah kepada dewa-dewa mereka tanpa buku, tanpa petunjuk. Maka ketika kemudian ada orang dari arah Yerusalem menuju kepada tempat mereka mengajarkan tentang dewa-dewa, lengkap dengan kitab-kitab,
Apa yang terjadi? Mereka mengkawinkan dengan kitab Septuaginta milik orang-orang Yahudi yang tinggal di Mesir Alexandria pada abad ketiga sebelum Masehi. Kemudian mengalami koreksi, revisi, revolusi terhadap kitab tersebut. Maka dicocokkanlah konsep Romawi Yunani yang berkuasa pada saat itu untuk supaya dilahirkan sebuah kitab yang berkesesuaian dengan keyakinan kerajaan. Apa yang terjadi? Perjanjian barunya orang Yahudi harus disesuaikan dengan perjanjian barunya orang Roma Yunani. Dikawinkanlah pada abad keempat kitabnya orang Yahudi dalam bentuk Septuaginta yang mereka sebut perjanjian lama dengan perjanjian baru yang adalah kitabnya orang Roma Yunani yang dihasilkan dari seleksi, dari kanonisasi kitab-kitab yang ada. Itu fakta, itu real. Itu yang pertama. Level 2-nya adalah para penulis Bible, sekali lagi, bukan penerima firman dan bukan penyampai firman. Mereka adalah orang yang mengumpulkan berita-berita yang terjadi terhadap peristiwa-peristiwa antara Yesus dengan murid-muridnya, keadaan Bani Israel. Mereka kumpulkan berita itu, lalu kemudian mereka tidak pernah sadar kalau catatan-catatan kitab mereka, tangan mereka kelak akan dijadikan sebagai kitab suci oleh orang-orang di luar Yahudi. Tolong tunjukkan kalau pernyataan saya salah. Adakah penulis Yohanes mengatakan ini adalah firman Tuhan? Adakah penulis Lukas mengatakan ini adalah firman Tuhan? Adakah Matius, penulis buku Matius mengatakan ini firman Tuhan? Adakah? Tidak sama sekali. Bahkan Paulus sendiri mengatakan apa yang aku tuliskan bukan berdasarkan firman Tuhan, melainkan orang bodoh yang ingin bermegah. Jelas? Karena memang itu catatan. Orang-orang Roma dan Yunani yang sudah punya konsep kepercayaan politeisme melakukan sinkretisme, perkawinan antara ajaran tauhid dengan ajaran Tritunggal atau Trinitas atau Trimurti. Lahirlah Katolik di tahun 1960 dan 67 kemudian barulah lahir yang disebut gereja karismatik. 1960 karismatik berasal dari Protestan dan karismatik yang berasal dari Katolik itu 1967. Lahirlah konsep agama saudara. Jadi kalau induknya saja salah, bagaimana mungkin karismatik itu benar? Saya ulang lagi. Karismatik yang merupakan tetesan atau titisan dari Protestan di tahun 1960-an dan karismatik yang berasal dari Katolik 1967, bagaimana mungkin bisa dianggap benar kalau Katolik saja berasal dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya Yahudi? Ini fakta. Kenapa kemudian sekarang dianggap sebuah kebenaran, kedikdayaan, bahkan sekedar untuk memperingati hari Mu'allaf seakan-akan menghancurkan bumi? Kenapa? Karena orang-orang yang duduk di meja atau di bangku atau di gedung yang disebut Kristen, Katolik, Protestan itu adalah penguasa bumi. Mereka yang menguasai ekonomi, mereka yang menguasai politik, ya mereka menguasai pendidikan, semua mereka kuasai. Duduk di agama itu, maka dianggaplah sebuah kebenaran. Padahal pada prinsipnya tidak. Makanya maafkan saya, ketika kita berdiskusi dengan orang Kristen, strata pendidikan apapun mereka, ketika mereka kita perhadapkan dengan narasi-narasi Bible, musuh mereka adalah Bible itu sendiri. Kenapa? Besarnya Katolik, besarnya Kristen Protestan bukan berdasar terhadap narasi akal yang dibangun menjadi konsep sebuah agama, tetapi adalah kerajaan yang begitu besar, kekaisaran Romawi yang hampir menguasai setengah bumi, yang kemudian memilih agama itu untuk dijadikan sebagai otoritas di dalam kerajaan mereka. Maka siapa yang bertentangan dengan gereja, penggal. Siapa yang bertentangan dengan kebijakan gereja, singkirkan. Itulah yang terjadi. Maka kebijakan pemerintah, sabar, kekaisaran Romawi pada saat Katolik menjadi agama dalam kerajaan, yang menjadi otoritas adalah gereja. Camkan itu. Tapi gereja yang menjadi pucuk pimpinan. Betul? Bang Juma, Bang Juma gini ya, Bang Juma. Kami di karismatik tidak pernah meninggalkan pengajaran tentang Yesus mengajarkan pada saat di dunia. Itu nggak pernah kita tinggalkan itu, Bang Juma. Kita gunakan itu. Berbeda dong kalau dibilang kita juga sama dengan orang Yunani yang menyembah dewa. Yang beda, Bang Juma. Karena mereka mungkin tidak mengikuti pengajaran Yesus pada saat di dunia. Mereka mentah-mentah telan pengajaran Paulus tanpa memahami pengajaran Yesus pada saat mengajarkan di dunia. Gitu. Kita pakai kok pengajaran Yesus di gereja. Saudaraku, kita ini manusia
manusia itu memiliki tingkat intelektual kecerdasan. Dan kita lahir yang dari rahim seorang ibu yang Kristen menjadi Kristen, yang lahir dari rahim seorang Islam menjadi Islam. Kita dipupuk kemudian dengan pengetahuan, dibesarkan dengan ilmu pengetahuan. Kita tidak hidup di zaman batu, kita hidup di zaman modern, serba internet. Ketika kondisi beragama kita menghantarkan kita pada serpihan yang mau tidak mau, suka tidak suka, keyakinan kita bertentangan dengan logika akal sehat, maka saraf-saraf yang ada di kepala kita ini akan mencari kebenaran. Nah, kita yang sudah terikat oleh doktrin dogma dari sejak lahir, apalagi sampai sekolah, berpendidikan, mengeluarkan biaya, mengorbankan harta dan seterusnya untuk mendatangkan pribadi yang terpelajar dalam agama, tiba-tiba saja diperhadapkan dengan fenomena keyakinan kita bertentangan dengan fakta, baik secara bahasa, gramatikal atau histori, akan kita tujukan keyakinan kita ini merujuk kepada kebenaran itu sendiri, meskipun hanya seperti menegakkan benang merah. Contoh, pernyataan kalimat saudara terakhir, apa yang Anda katakan? Kami orang karismatik tidak meninggalkan ajaran Yesus. Bung, kata Yesus, dari buahnya kau bisa melihat mereka. Meskipun di antara pohon ini ada buah yang ranum, ada buah yang bagus, ada yang tidak berulat, tapi karena batangnya memang sudah salah, maka bukan buahnya saja yang harus masuk ke neraka, batangnya harus ditebang. Karismatik yang kemudian menekankan pengalaman langsung dengan roh yang datang di antara mereka menurut mereka. Kemudian mereka mampu bahasa roh, mereka mampu menyembuhkan, bernubuat, bla bla dan seterusnya. Itu bukan sebuah konsep yang berdiri sendiri dari Yesus lantas ke mereka, enggak. Tetapi karismatik adalah sebuah kepercayaan atau keyakinan atau aliran yang berasal dari gugurnya atau gagalnya Protestan atau Katolik menyajikan sebuah kebenaran yang berkesinambungan langsung dengan Yesus. Maka lahirlah karismatik. Ini keliru. Katolik keliru, Protestan keliru. Yang benar adalah harus langsung berkiblat kepada Yesus. Lahirlah karismatik. Sayangnya karismatik lahir dari pecahan-pecahan atau reruntuhan-reruntuhan gedung yang tak berguna. Dia menambal sulam pakaian sudah koyak, membentuk sebuah keyakinan yang berasal dari puing-puing yang sudah retak. Apa itu? Yesusnya tidak mengajarkan Protestan, Yesusnya tidak mengajarkan Katolik. Sedangkan karismatik bertumbuh dan besar dari dua kelompok besar ini. Nah, kenapa hubungannya dengan akal? Karena orang karismatik melihat Katolik keliru, ada kekeliruan di situ. Protestan ada kekeliruan di situ. Kita bikin ajaran baru, kita bikin kemudian sekte baru yang mungkin auranya lebih benar, lebih tepat sama seperti ajaran Yesusnya. Sayangnya, Bung, kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu nyamar seperti domba, padahal dia adalah segala yang buas. Dari buahnya kau akan mengenal mereka. Sekarang karismatik ini buah dari pohon mana? Hah? Karismatik ini batangnya mana? Apakah batangnya ini berakar Yudaism? No. Karismatik bertumbuh dari cabang, dari pokok pohon yang bersumber dari Protestan dan Katolik itu sendiri. Apa kata Yesus? Jangan ranting, jangan cabang, batang yang harus ditebang dan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Itu. Maka tak ada solusi lain. Kita mau ke karismatik, sumbernya dari Katolik, dari Protestan. Kita mau ke saksi Yehova, sama. Kita mau kemana? Satu-satunya jalan adalah kerajaan Daud sudah diberikan kepada bangsa lain yang menghasilkan buah kerajaan tersebut. Itu pengakuan Yesus. Kerajaan, engkau tidak akan melihat lagi orang menyembah Elohim di gunung ini dan di Yerusalem. Kenapa? Kerajaan Tuhan akan diberikan kepada bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan tersebut. Sekarang mana buahnya? Nyanyi-nyanyi, Natalan, atau ibadah haji? Yesaya 66 nomor 23, seluruh manusia akan datang kepadaku berbondong-bondong sujud
beribadah kepadaku. Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, tapi seluruh manusia akan datang kepadaku untuk sujud beribadah. Mana yang sujud? Masya Allah. Yang sujud yang mana? Ayo. Muslim. Nah, itu. Makanya di Islam itu, Bung, kenapa pencanangan Islam ketika pondasi Islam itu ditegakkan antar lintas agama, apa kata Islam? La ikraha fiddin. Kok bisa sesederhana itu? Ya, Bang Suma. Kok bisa kayak gitu? Karena kata Allah, sudah jelas bagimu hitam, sudah jelas bagimu putih, sudah jelas yang merah. Tak perlu lagi dipaksa orang. Kebenaran sudah ditorehkan. Siapa yang mau beriman silakan, siapa yang mau kufur silakan. Tak ada paksaan. Jangan kau paksa orang untuk sholat, jangan. Jangan kau paksa orang untuk puasa, jangan. La ikraha fiddin. Kebenaran itu sudah datang. Wa qulil haqqu min rabbikum. Semua kebenaran itu sudah ditorehkan di atas muka bumi ini. Siapa yang mau beriman silakan, siapa yang mau kufur silakan. Tapi ingat, konsekuensi dari semua kelompok ini akan berakibat nanti ketika kita dibangkitkan pada hari kebangkitan. La ikraha fiddin, katabayyana rusydu minal ghayy. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Kita hampir sejam. Bahkan saya kemudian mengambil alih dari Dinda Dito. Kenapa? Karena untuk menegakkan jalan yang terang itu terang, jalan gelap itu gelap. Tetapi saudara akan selalu memaksakan, oh tidak, bukan begitu Bang Suma. Salah Bang Suma, begini yang benar. Padahal data sudah disajikan. Itu saudaraku Arom. Sekali lagi saya katakan, kenapa Islam itu sesimpel ketika berbicara lintas agama, la ikraha fiddin. Tidak ada pemaksaan di dalam menganut ajaran agama Islam. Sebab sungguh kade. Tuh, penekanan tuh dari Allah. Sebab sungguh telah jelas jalan yang lurus dari jalan yang bengkok. Sekarang kan sederhana aja nih, contoh. Apakah manusia bisa selamat hanya dengan Tuhan mengatakan, wahai manusia, siapapun di antaramu bertaubat kepadaku, kembali kepadaku, mengaku dosa-dosanya, dan tidak lagi melakukan dosa itu, maka aku hapuskan dosa-dosanya. Mana yang lurus? Manusia ini kurang ajar nih, tidak mau bertobat, tidak mau ini, aku turun jadi manusia biar aku mati dibunuhnya supaya dosa-dosa yang kuhapuskan. Mana yang lurus kira-kira? Bukankah Yesus mengatakan bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah? Dan komunitas Kristen, sekte apapun itu ketika ditanya, saudaraku, Anda sudah selamat? Ya, kok bisa? Ya, karena Yesus sudah turun ke bumi, mati di atas salib demi dosa-dosaku. Wah, mantap kali. Sekarang kalau hari ini Anda berzina, berdosa tidak? Berdosa Bang Suma. Cara ente menghapuskan dosa itu apa? Bertobat. Ya, kembali lagi berarti. Sama aja. Berarti benarlah perkataan Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi, konon, dia mengatakan, bila mana hamba-hambaku kembali mencari wajahku dan meninggalkan kemudian kesalahan-kesalahannya, aku akan mengampuni dosanya dari surga. Jelas bukan? Artinya bahwa kita cukup mengakui kesalahan. Ya Rabb, wahai Dikau pencipta langit dan bumi, aku salah, aku hilap, aku mengaku bersalah, aku tak akan lagi mengulanginya. Ampuni aku. Terhapus gak? Terhapus. Jadi gini, berarti menurut Bang Juma, murid-murid Yesus dan pengikut Yesus itu semuanya tidak percaya penebusan dosa, maka mereka bertobat gitu. Tak ada kemudian orang pengikut Yesus nih, pengikut Yesus yang memahami menebus dosa itu dengan cara mengorbankan manusia. Ingat Matius 8 nomor 4. Apa kata Yesus? Ini Yesus langsung yang berkata, perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Nabi Musa kepadamu. Yesus mengajarkan itu. Apa yang diperintahkan Musa kemudian? Imamat 1 nomor 8. Katakanlah kepada orang-orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban hewan sebagai penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak. Kambing, domba, sapi, lembu. Ada dia mengajarkan persembahkan manusia? Enggak ada. Enggak ada. Orang-orang Yunani, orang-orang Romawi,
itu adalah pelaku-pelaku dosa. Kalau kita pandang dari segi sudut pandang kacamata Yudaism, bahkan mereka tidak dianggap umat, mereka dianggap anjing. Abu Dasarah, mereka dianggap sebagai Quranyon, anak-anak keturunan anjing, kan gitu. Sekarang ketika mereka melakukan banyak maksiat, bagaimana cara Paulus untuk menarik hati mereka agar menjadi pengikutnya? Dosamu udah dihapus, dosa-dosamu udah dihapuskan, gak usah khawatir lagi. Yesus telah turun ke bumi, dewa kita sudah turun ke bumi, mati untuk dosa-dosa kita. Tepuk tangan enggak orang Yahudi, orang Roma Yunani? Tepuk tangan. Bergembira ria enggak? Bergembira ria. Oh, Paulus, kau memang hebat. Kau hebat. Engkau adalah utusan dewa. Terjadi enggak itu? Terjadi. Maka Yesus menubuatkan kepada kaumnya, Matius 24 nomor 15, apabila engkau melihat sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus, seperti yang dinubuatkan Nabi Daniel. Nah tuh, Paulus itu menduduki tempat tertinggi nggak? Tertinggi. Apa posisinya? Wah, rasul Cahayu. Tempat kudus, rasul. Tapi apa? Membinasakan. Sekarang saya ingin mengulang kembali materi-materi yang lalu terkait dengan Paulus ini. Coba kita lihat di dalam Kejadian 49. Ketika Yakub detik-detik ingin meninggal dunia, Yakub memanggil ke-12 muridnya. Apa kata Yakub? Hai anak-anakku, kumpul kalian yang 12. Aku ingin menceritakan tentang nasib keturunanmu kelak. Seperti apa laku keturunan kalian kelak. Disebutlah satu-satu. Yehuda, Natalia, dan semuanya dipanggil. Tiba masa Benyamin di data nomor 27. Benyamin, kadia, duduk di sini. Kadia, duduk. Aku ingin bercerita tentang nasib keturunanmu kelak. Gimana itu ayah? Benyamin, laku keturunanmu kelak seperti serigala. Merampas, lalu membagi-bagikan harta rampasannya itu keluar. Siapa kemudian agama Islam atau Kristen yang berasal dari keturunan serigala ini, Benyamin? Dalam Filipi 3 nomor 5, Paulus mengaku, aku adalah orang Ibrani asli dari keturunan Benyamin. Ayo, siapa keturunan Benyamin? Paulus. Dia berasal dari suku mana? Benyamin. Dia aliran apa? Farisi. Kepada siapa kemudian Benyamin ini? Kepada siapa kemudian Yakub mengatakan Benyamin ini serigala? Kepada Benyamin itu sendiri. Kepada siapa? Keturunannya. Paulus mengaku enggak keturunan Benyamin? Mengaku. Dalilnya Filipi 3 nomor 5. Aku adalah keturunan Benyamin. Benyamin identik dengan serigala. Yesus minta waspada kepada siapa? Kepada domba, kepada kucing, kepada kuda, kepada serigala. Waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu nyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala buas. Paulus ngaku enggak sebagai murid Yesus? Ngaku. Paulus ngaku enggak sebagai utusan Yesus? Ngaku. Kurang enggak nubuatan itu? Enggak. Masih kurang bang semua. Apa kurangnya? Taurat. Saya ajarkan. Taurat itu hanya hukum bagi Bani Israel. Paulus mengajarkan apa kepada orang-orang non-Yahudi? Orang non-Yahudi, jika kamu menganggap ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kamu keluar dari Kristus Yesus kalau kau menganggap ada kebenaran dalam hukum Taurat. Berarti Paulus merampas hukum Taurat itu, lalu mengajarkan kepada non-Yahudi bahwa Taurat itu sampah. Filipi 3 nomor 8. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Pertanyaan saya, ini surat Paulus untuk siapa? Untuk non-Yahudi. Emang Taurat itu untuk siapa? Untuk Yahudi. Lah, kenapa Yesus mati untuk menghapus Taurat untuk non-Yahudi? Bukankah Taurat itu hanya untuk Yahudi saja? Kenapa Yesus diajarkan oleh Paulus mati untuk non-Yahudi? Inilah cara Paulus kemudian membagi-bagikan harta rampasannya kepada non-Yahudi. Tergenapi
Karena tak ada manusia atau tokoh yang bisa kita jadikan sebagai acuan, sebagai orang yang duduk di kursi pesakitan selain Paulus. Waspadalah kepada ragi orang Farisi. Paulus, Filipi 3 nomor 5 mengaku Farisi. Waspadalah kepada serigala. Filipi 3 nomor 5 mengaku serigala. Benyamin. Lalu endingnya di mana? Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Dan setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan mereka orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Jadi Paulus keluar dari Yerusalem, mentobatkan orang menjadi pengikutnya. Sayangnya menurut Yesus, pengikutnya menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada Paulus itu sendiri. Sejahat-jahatnya Paulus kemudian tidak mengajarkan untuk beribadah dalam konsep semua yang ada, bahwa Tuhan turun ke bumi mati menjadi Yesus. Tetapi Paulus mengajarkan di Filipi 3, masih ada Tuhan selain Tuhan yang turun ke bumi menjadi manusia. Kita lihat, yang walaupun dalam rupa Tuhan, tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Paulus masih mengajarkan masih ada Allah, masih ada Tuhan di luar daripada Yesus. Tapi hari ini saudara-saudara kita menganggap Tuhan yang disembah Yesus itu sehakikat setara dengan Yesus itu sendiri. Artinya lebih 2 kali jahat daripada Paulus itu sendiri. Saya kira begitu saudara Arom. Silakan dilanjut dengan adik-adik saya dan guru-guru saya. Saya ada kegiatan. Thank you Bang Juma. Oke, sama-sama. Thank you ya. Terima kasih guru-guru yang ada yang lain. Silakan. Thank you. Terima kasih. Sempat saya tadi ada yang tertarik, semuanya daging semua, tapi intinya ini fair ya, baik Kristen maupun Islam ataupun agama lain. Bang Zuma mengatakan ya, mau Kristen, Protestan ataupun apalah denomnya, termasuk Islam, dia akan mengikuti orang tuanya. Nah di sini penekanan di dalam Islam itu sendiri nggak berhenti sampai di situ. Islam disuruh belajar, Islam disuruh jangan mengikut yang tidak ada ilmunya, ada kewajiban. Sehingga ketika ada satu agama yang ikut-ikutan orang tuanya, ini automatically kita katakan bisa berbahaya dan sesat. Untuk itu diskusi ini ya sangat menarik, kita bisa lanjutkan nanti dalam perbincangan teologi ataupun masalah-masalah yang prinsip di dalam ketuhanan. Terima kasih. Ya, silakan yang lain yang ya, Kristen. Bang Johana, selamat pagi, selamat siang. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muslim ya, Bang terima Johana, kasih. Terima kasih saya atas lanjut Kang Dito. Penjelasannya dari Gurunda Juma nih. Saya sangat terima kasih, jadi menambah giroh tentang keislaman saya sebagai pecinta debater api ya. Saya udah memantau Bang Juma itu udah 7 tahun ini, dari zaman Zoom sampai Zoom. YouTube sampai ya, dari zaman itulah udah lama banget ini. Saya tuh terkesan banget penjelasan Bang Juma ini. Saya terharu, saya bangga dengan Bang Juma ini. Jadi banyak lahir nanti apologet Islam yang sangat mumpuni gitulah. Terima kasih banyak Bang Juma. Bang Juma, saya terima kasih banyak nih atas hadirnya. Masya Allah, barakallahu fiik. Saya pun banyak belajar saya pemerhati berat nih, termasuk Bang Juma, ya, terus perempuannya Uni Ripa gitu ya. Terima kasih Bang Juma. Sama-sama Bang. Keyakinan iman Islam saya. Ya. Alhamdulillah. Turunkan aja Os. Yo. Ya, terima kasih Bang Johana. Lanjut Bang Dito, Bang
Guru ndak lanjut silakan. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat yang ada di YouTube, Bang Strenger Warrior dan semua teman-teman yang ada di TikTok, termasuk Ngopi Pamanku. Tetap semangat dan berjuang bersama. Masya Allah, barakallah Fik. Bintang, terima kasih Mas aku, barakallah. Yuk, Sora dan seterusnya, ada Emira. Syukran semuanya teman-teman. Maaf tidak bisa menyebutkan satu-satu. Pada intinya, apologet Islam itu kuat karena adanya netizen baik di TikTok maupun di YouTube dan juga pendampingan dari guru-guru kita yang ada di sini. Saya izin ibadah sejenak, silakan diambil alih para guru sambil saya masih monitor. Lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih di sini. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Zuma, selamat beribadah. Ini ada tamu sebentar kan kita ya. Ini ada tamu Bang Jupiter. Selamat siang. Selamat siang Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Muslim Kristen Bang? Muslim Bang, cuma mau Alhamdulillah aja Bang. Oke, silakan Bang Dito lanjut. Bang, sebenarnya sih mau tanya Bang Zuma, cuman Bang Zumanya mungkin lagi istirahat ya. Ya mungkin dia monitor, dengar. Siapa tahu ada guru-guru. Ya, siapa tahu ada guru-guru yang lain. Sampaikan saja Bang, sampaikan saja di sini ada guru-guru. Silakan di. Hari itu saya dengar debat antara Kores yang terbaru itu sama Kristen offline, yang tentang pemahaman Kristen yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus mati di atas tiang salib itu sudah menembus juga dosa-dosa Nabi Adam dan Hawa. Itu bagaimana ya konsepnya? Ya, sambil menunggu guru ya. Kalau pemahaman saya setelah tadi kita menyimak bersama, yang disampaikan Gurunda itu tadi adalah poin yang sangat kredibel, bahwa pengajaran Paulus yang dia membawa konsep baru kepada orang-orang Yunani. Pada orang-orang Yunani itu udah jelas. Jadi yang diajarkan oleh Paulus untuk orang Yunani ini sudah clear, nggak ada hubungannya sama yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya, nggak ada hubungannya. Itu poin garis besar yang kita pahami. Jadi banyak orang Kristen kalau menyimak tadi bukan hanya tergoncang imannya, tapi rasional berpikir dipaksa untuk merenungkan. Jadi benar juga ya. Jadi kalau Paulus mengabarkan tentang Yesus, tetapi sebelumnya orang-orang Yunani ini berkeyakinan politeisme, penyembahan dewa-dewa. Dan Paulus datang kepada mereka mengkonek-konekkan, tetapi yang dibawa tetap konsep kedewaan mereka. Itu yang saya tangkap. Jadi pemahaman ini secara rasional berpikir ya memang nyambungnya di situ. Nah, ini disapa dulu ada Bang Karisma. Selamat siang Bang. Ya, Bang Karisma, selamat siang Bang Karisma. Dari mana Bang? Waalaikumsalam. Dari Muslim Bang ya? Waalaikumsalam. Iya. Ya, Enggak, ada yang mau aku kesini- disampaikan? Aku kesini karena suara-suara kalian udah sampai di Amerika tuh. Suara-suara kebenaran kalian udah sampai di Amerika. Top. Ya, lanjut. Halo, bisa kedengeran nggak? Kedengeran, lanjut Bang, lanjut. Aman, Iya, aman. jadi ya. terus berjuang saudara-saudaraku untuk menyuarakan kebenaran bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, dan kita udah menjadi saksi yang di Amerika sini sekarang bahwa mayor kita seorang Muslim sekarang, Bapak Zohran Mandani gitu. Jadi ibaratnya di New York sekarang hampir 87 ya, 87% populasi di New York itu memeluk agama Islam. So, padahal dalam artian bahwa New York adalah tempat dulu yang dikatakan bahwa dalam tanda kutip bahwa terserang oleh ibaratnya pemeluk yang radikal katanya. Enggak. Itu kan karena personal sebenarnya gitu loh.
personal, itu bukan agama, bukan menyangkut agama kita. Yang di mereka bawa selalu kan agama kita yang mayoritasnya begitu semua, enggak gitu loh. Buktinya sekarang mayor kita, maksudnya dalam artian wali kota kita sekarang Muslim kok di sini, Bapak Zohran Mandani gitu. Jadi saran saya bahwa kebenaran itu pasti bakal datang dengan cara apapun gitu. Apalagi kan di sini, terutama di New York itu kan dulunya yang kita di agama kita yang dianggap radikal, sedangkan sekarang pemeluk agama kita yang terbanyak di New York gitu. Ya nanti kita bahas itu ya. Siap. Terus berjuang kawan-kawan. Ya, sebentar. Anda, Bang Harisma, standby dulu sebentar karena ini mungkin menarik ya untuk nanti diperjelaskan kepada netizen di bawah juga yang ada di Indonesia. Nah, di sini ada guru kita, Bang Abu Ibrahim, Bang Kang Dito ada. Ini silakan coba ditanggapi tentang perkembangan Islam yang ada di Amerika sana. Silakan gitu. Lanjut. Kang Dito. Jadi di New York itu sekarang ini jam berapa? Jam 10.04 ya. Jadi malam sih aku baru pulang kerja ini. Jadi di New York itu sekarang kan dulunya itu bahwa banyak yang nggak percaya, tapi sekarang banyak yang nggak percaya agama kita karena agama kita dianggap radikal lah, agama kita menyuarakan perang dan sebagainya. Tapi dari situ mereka penasaran karena kan orang di sini kan kebanyakan orang akademisi gitu. Maksudnya orang datang ke negara ini ya untuk mencari kebenaran juga gitu. Maksudnya dalam artian dalam tanda kutip kebenarannya adalah secara akademis. Ibaratnya gini, aku kan bekerja di industri entertainment. Sebelumnya aku bersekolah di sini. Ada hal yang menarik yang dibahas sama dosen aku dulu sebelum aku lulus di sini, bahwa ada surat dari Quran yang menarik adalah surat Al-An'am tentang lebah gitu. Jadi kenapa ilmuwan ini berhubungan dengan kamera ya, maksudnya kamera karena kan kamera itu tempat kerja aku sekarang gitu. Maksudnya dalam artian berhubungan dengan kamera gitu, dengan lensa dan sebagainya. Kenapa? Salah satu contohnya di dosen aku berkata bahwa kenapa lensa diciptakan berbentuk segi lima gitu. Nah, karena itu merujuk pada sarang lebah yang berbentuk segi lima gitu. Nah, dari situ aku percaya bahwa Allah nih ngasih surat nggak main-main gitu loh. Di Quran itu benar bahwa lebah itu bermanfaat bukan sebagai madunya doang, tapi dari segi bentuk sarangnya itu berbentuk segi lima gitu. Ya kan? Orang bilang heksagon, bukan penta, bukan apa sih namanya, heksagon ya. Bentar, aku harus liatin ke kalian biar kalian tuh ngerti gitu. Mana sih lensanya? Bentar, aku harus cari lensanya mana. Tadi kamera. Bentar ya. Tadi aku taruh mana ya kamera aku ya? Habis pulang kerja aku jadi bingung. Sambil nyari Bang Abu atau Bang Kang Dito mau masuk silakan. Sedikit ya. Mohon maaf komentar Bang Dito, izin guruku Gurunda, baik Bang Zuma atau apa. Saya nggak mau berbicara masalah ini sesuai dengan tema tentang Kristen menuhankan dewa, karena ini nanti merusak satu topik yang udah bagus. Sedangkan memang profesi saya justru politik ini di luar negeri. Saya juga tinggal di luar negeri, di Australia 40 tahun, tapi saya nggak mau bahas itu. Apa yang terjadi di Amerika sama apa yang terjadi di Australia, dan kita tahu benar bahwasannya yang merusak itu adalah ideologi, bukan orang per orang. Untuk itu nggak salah kalau kita lihat sekarang ini Venezuela dibom dan sebagainya. Ya, kita jangan mengangkat sesuatu karena ada satu poin terhadap sesuatu kemudian menafikan terhadap sesuatu yang lain. Kita jangan melihat seperti itu. Jadi disuruh di dalam Islam dilu
fa inna aqrabu littaqwa. Berbuat adillah, sungguhnya adil itu mendekatkan diri kamu pada ketakwaan. Untuk itu ya silakan Bang Zoma ataupun Bang Dito, topik ini diteruskan. Saya tidak akan membahas ini dulu di sini karena jarang saya ketemu Bang Zoma gitu. Kalau saya membahas yang lain-lain nanti saya nggak dapat ilmu, nggak dapat poin dalam hal ini. Terima kasih. Wassalam. Terima kasih. Kang Dito masuk, silakan. Iya. Oh, mic-nya ketutup itu Bang Karisma. Mic-nya ketutup. Ya. Aku mau terusin atau aku mau turun ke bawah aja? Nggak apa-apa, diterusin aja Bang. Kami. Oke, so bisa dilihat nggak? Nah, ini lensa ini berbentuk seperti sarang lebah kan? Betul. Betul. Nah, banyak yang bilang bahwa orang Islam itu orang yang tidak terpelajar dan sebagainya, orang yang terbelakang dan sebagainya. Ini satu bukti ilmiah membuktikan bahwa surat An-Nahl itu benar, gitu loh. Iya kan? Iya nggak? Ini teknologi loh, Itu An-Namal. Saya luruskan dulu, namanya An-Namal, bukan An-Al-Al. Iya, An-Namal, ya sorry. So, itu sudah satu bukti bahwa teknologi itu berkembang, sedangkan udah ada di Quran 1400 tahun yang lalu. Dan kita masih bilang kayak Islam itu terbelakang dan sebagainya bagi orang non Muslim ya. Coba Bang Karisma, gitu. Bang Karisma, itu 5 sudut itu kalau Anda mengkaitkan ke Islam maknanya apa coba? Itu sebagai sarang lebah, Bang. Kalau Abang lihat sarang lebah itu berbentuk seperti itu, dan di kamera itu makin kecil sudutnya, makin ketajaman gambar itu bisa didapat gitu loh. Sama tentu kalau kita mengambil makna ya, ada lima waktu yang kita jalankan. Benar. Nah, gitu kan sudah jelas Benar aja. sekali. Nah, dan kedua juga sekarang kita bisa lihat bahwa teleskop tercanggih abad 26 lah, di abad 21 sekarang namanya James Webb. Kalian bisa searching James Webb, kalian bisa lihat itu apa yang ada di sana. Bahwa tangkapan sinyal mereka berbentuk segi 5. Kenapa bisa begitu? Itu terbukti dari surat An-Nahl gitu. Bahwa ketajaman gambar itu bisa didapat dari bentuk segi 5. Dan itu pun terbukti bahwa sholat 5 waktu itu udah diterangkan, dan lebah itu mana ada di kitab lain menceritakan tentang lebah. Give me something one. Kayak Allah bilang Al-Quran itu bisa uji sendiri. Nah itu sudah pembuktian toh. Apalagi yang perlu dibuktikan dari Al-Quran gitu loh. Semuanya udah bener gitu. Ya kan, main logika aja sih. Maksudnya dalam artian kita boleh mencari. Bro, coba sebutkan sign. Gimana? Halo? Lanjut dulu Bang, ini Bau jangan produk dari Islam bro, mana bro? Banyak sekali lah. Kalau kamu menanyakan itu nanti, biar dilanjut dulu Bang Karisma. Ya, makanya dalam artian bahwa sekarang kayak contoh hal kecil yang kita lihat kayak handphone sekarang ini menggunakan teknologi apa? Ilmuwan Islam loh, algoritma, aljabar dari Al-Zawahiri, ya kan? Apa sih? Nggak bingung aku sekarang, mereka bilang kita keterbelakangan lah, kita tahunya cuman marah-marah dan lain. No man, gitu. Islam itu ngajakin kita untuk mencari kebenaran, berarti kita disuruh mencari pelajaran yang benar, mencari ilmu yang tepat. Kita kan orang yang berilmu, ya so kita cari ilmu yang benar, kan gitu toh. Simple toh. Banyak loh yang gimana ya aku bilangnya, banyak yang menyepelekan kita, tapi mereka nggak berkaca bahwa siapa sih penemu aljabar sampai adanya algoritma sekarang, Coba sampai adanya tunjukkan internet. sign atau Gitu loh. Ya kan, maksud dalam artian as simple as that, as orang Amerika bilang
tell us the truth so we can believe it. Kasih kita kebenaran, jadi kita bisa percaya. Nah, sekarang mereka percaya nggak sama mayor kita yang baru, Bapak Zohran Mamdani? Ya mereka percaya karena apa? Bisa mereka Bapak Zohran itu bisa memberikan statement keadilan bagi seluruh rakyat New York gitu loh. As simple as that, right? Jadi nggak ada alasan kalian bilang itu semua maksudnya dalam artian nggak ada alasan kalian bilang agama kita tuh agama keterbelakangan. Enggak, malahan agama kita yang mengajarkan untuk mencari masa depan. Contoh aja kamera ditemuin kapan sih? Tapi ya surat An-Naml udah bilang bahwa lebah itu bermanfaat bagi umat manusia. Berarti bukan cuman madunya aja, kita bisa melihat dari ketajaman lensa dari mana, dari sudut 5 sudut yang dikasih yang diberikan pada ring lensa, ya kan? Makin kecil sudutnya makin tajam gambarnya. Berarti kan sudah ada. Berarti makin kita menuju ke Allah, makin tajam lah iman kita, kan gitu. Simple as simple as that gitu loh. Makanya kita harus berpikir cerdas gitu aja sih. Oke. Karena Kang Dito masuk mengomentari apa yang disampaikan oleh Bang Garis. Lanjut Bang. Kang Dito. Iya. Oten ini pengen tahu sains atau teknologi dari Islam. Tapi gini, Bro Oten, gantian dulu bicara, jangan motong-motong, punya adab lah sedikit. Orang yang sedang berbicara didengarin dulu. Ya, Bang, dia mau pansos dia. Turun aja lah, dia akan mencari followers saja katanya itu. Udah turun lah, tidak ada gunanya. Tidak ada ilmu dia. Aku nggak mencari followers. Nggak penting bagi aku orang kerja kok di sini. Bukan itu barusan si Oten ini. Si Oten yang nabrak ngomong ini. Bukan Bang Karisma, bukan. Lanjut. Ya nggak apa-apa. Aku cuman bangga sama orang yang berpendidikan ilmu tinggi tentang agamaku. Makanya aku di sini juga ikut belajar sama kayak Bang Zuma, yang semua di sini lah gitu, yang muslim bahwa agama Islam itu luas, nggak cuman tersudut bahwa Al-Quran. Terbukti kok sekarang satelit James Webb itu tangkapan layarnya berbentuk segi 5 kok. Bisa dilihat, cek di Google. Kenapa harus begitu? Kenapa nggak lingkaran? Kenapa nggak? Karena ketajaman sinyal itu bisa didapat dari bentuk segi 5 itu gitu loh. Itu aja simple as that gitu loh. Berarti kayak kenapa bentuk segi 5 kayak abang bilang tadi tuh, sholat 5 waktu ya bener, udah clear, simple. Gitu aja. Iya kan? Enggak, ini aja. Ini aku bisa tunjukin. Aku bukan mengada-ngada. Ini teknologi loh. Lensa itu kan sebuah teknologi loh. Oh. Kalau di New York udah 87. Kalau di New York udah 87. Makanya bisa ya. Ya karena kan gini, bisa dilihat kalau Idul Fitri atau enggak sholat tarawih, pasti itu Times Square tuh rame tuh. Rame di jalanan tuh, orang sholat semua. Bisa lihat di YouTube. Cari aja. Aku nggak mau jelasin biar pembuktiannya dari YouTube aja udah. Sholat tarawih Times Square atau enggak sholat Idul Fitri Times Square, udah lihat dah sekarang. Kalian bisa lihat sendiri. Aku nggak mau ngomong karena itu pembuktiannya. Gitu aja. Gitu. Nanggapi coba, bagus banget ini. Ya tetap layar dulu teman-teman, banyak pelanggaran ini di anu ini, masih kurang kurang kencang dia. Laporannya tolong dilempar ya. Ini banyak pelanggaran dari tadi, enggak tahu lah. Lanjut Bang, lanjut. Jadi, Bang. alhamdulillah, masya Allah, saudara kita Karisma memberikan referensi buat kita bahwa di tempat saat ini beliau berada di Amerika, itu banyak mengalami pelonjakan orang yang memeluk agama Islam. Ya. Itu juga dikatakan dalam karena gini, karena Islam itu juga nggak jauh dari teknologi sekarang gitu loh. Ya, nggak bisa dipungkiri HP itu algoritma itu, internet itu datangnya dari mana, itu nggak bisa, pasti dari ilmuwan Islam namanya Al-Zawahiri. Coba cari aja deh kenapa namanya Al-Jabra itu dari mana, itu yang menurunkan algoritma kan sekarang dipakai dari YouTube, dari TikTok, dari Instagram, semua pakai algoritma. Karena apa? Itulah angka-angka itulah yang membuktikan bahwa instrumen itu bisa bekerja. Ini lagi hits, ini lagi enggak.
ini gimana cara biar yang hits jadi nggak apa, yang dari yang nggak hits jadi hits. Itu kan algoritma yang bekerja kan. Nah itu dari mana ilmunya kalau nggak dari ilmuwan kita, dari ilmuwan muslim? Kan bisa dicari di Google toh. Gitu. Sekarang gini aja, yang paling nyata di abad 21 ini adalah satelit tercanggih milik Amerika adalah James Webb. Bisa cari bentuknya seperti apa. Itu terdiri dari apa ya, dibilang 5 bentuk garis emas, itu lapisan emas karena menangkap sinyal lebih baik. Coba deh bisa dicari di Google. Kenapa harus berbentuk segi 5, itu James Webb udah menjelaskan itu semua. Gitu. Jadi teruslah berjuang untuk kebenaran, saudara-saudaraku. Aku pun baru-baru ini tahu kalian karena teman-teman sekitarku yang di sini juga ngomongin gitu. Ada yang lagi begini-begini di TikTok, ya udah aku ikutin kalian, aku dengar, oh bagus gitu. Inilah kebenaran gitu loh. Bagus. Insya Allah dengan ini Muslim makin dikenal agama yang rahmatan lil alamin, bukan hanya sekedar apa yang orang bilang agama kuno lah dan sebagainya lah, yang nggak berpendidikan lah, yang semua itu terbantahkan di Quran, udah gitu aja, selesai. Gitu. Semua sudah terbantahkan, semua apa yang mereka pikir tentang Islam semua sudah terbantahkan. Dari teknologi sudah diterapkan, dari kesehatan, kedokteran sudah diterapkan, dari apa lagi sudah diterapkan, ilmu-ilmu kita, malah Quran kita yang dicuri ilmunya dari orang Barat, ya nggak? Make sense nggak? Gitu aja sih, simpel aja. Kenapa yang dipush selalu ilmuwan dari sini dari sana? Banyak kok ilmuwan Muslim kok. Ilmuwan India juga orangnya tiba-tiba Muslim, kan kita nggak tahu. Gitu aja, simpel aja. Jadi kita sebagai umat Muslim yang benar-benar mengerti tentang agama itu, jangan pernah ragu, jangan pernah berpaling, jangan pernah murtad, gitu aja udah. Karena agama kita udah paling benar, udah gitu aja. Simple. Mantap. Ya udah deh abang ya, aku turun dulu, udah jam mau istirahat bobo. Besok Iya, pagi. terima kasih Bang Karisma. Lanjutkan dan infokan terus perkembangan di sana ketika nanti misalnya Anda punya kesempatan masuk Komal ya gitu. Ya, barangkali gini, ada abang, info-info. jadi gini aja bang, gini aja bang. Kalau ada yang nanti ada yang berkata bahwa agama Islam itu agama yang kuno lah, nggak maju lah, bukan dengan aku membuktikan itu, bang sudah kasih referensi, pantai mereka dengan itu, gitu loh. Kamu buka James Webb, kenapa bentuknya begini, kenapa begini, nanti James Webb sendiri yang berbicara kenapa siapa penemu kamera pertama itu orang Islam, udah gitu aja, simple. Bang Karisma, kalau bisa gabung-gabung dengan API yang ada di Amerika itu, Bunda Mila, terus juga banyak lagi itu. Dan Islamic Centernya itu teman saya biasa kontek-kontekan, itu Imam Syamsi Ali. Siap abang, siap. Aku karena kebentur ini aja bang, kerjaan, karena kan aku lagi editing juga di sini ya kan. Jadi kayak jarang bisa gitu, paling bisa denger gitu aja. Oke deh. Pamit ya bang ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mau ditanya. Ya kan kita lanjut. Masya Allah. Jadi ada informasi yang membahagiakan buat kita di New York. Banyak orang berbondong-bondong masuk agama Allah. Ya bagi kita ini berita yang yang menurut kita sih penting. Karena yang kita ketahui, Amerika adalah negara adidaya dan mereka yang banyak menolak Islam. Tapi begitu kabar tadi kita dengarkan, alhamdulillah, insyaallah kebenaran Allah membuka hati mereka dan Allah mengizinkan untuk mereka memeluk agama Islam. Allahu Akbar, insyaallah. Jadi kalau beliau tadi naik ingin
menyemangati kita yang di diskusi lintas agama, para apologet, ya terutama khususnya apologet Islam Indonesia dan para guru untuk memberikan support bahwa kebenaran Islam itu tidak bercampur dengan yang batil. Makanya dari sudut aspek kita berbicara tentang Bible sekalipun, saudara-saudara kita yang memiliki Bible itu tidak tahu apa-apa tentang Bible. Kalau tadi penjelasan tentang saintifik itu banyak, bukan hanya lebah saja. Tentang air laut yang bertemu dengan air sungai yang di tengah lautan itu terpisah. Surah Al-An'am ayat 125. Kemudian langit berlapis-lapis. Langit itu tidak ada tiang, tapi kalau di Bible langitnya bertiang, goyang-goyang, gitu kan? Nah itu dia. Oke. Ada tamu, moderator boleh dibantu. Ya, ada Min Roha, ini Min siapa? Min Roha Putih. Selamat pagi, selamat siang. Min Roha Putih. Bisa bicara Min Roha Putih? Kalau tidak saya turunkan nanti kau. Dina. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya sampaikan? Iya boleh, Bang. Kalau mau ada yang mau Abang sampaikan ke saya. Gak ada, tapi lanjutlah. Mau apa yang disampaikan? Mau bergabung, mau silaturahmi ya. Oke. Sambil ya, menyimak, Bang. Ya, terima kasih. Biasa juga terima kasih sudah bisa bergabung sih. Ya. Ya, Kang Dito boleh bernarasi atau tentang tema tadi yang dibicarakan biar ada oten-oten yang kepanasan lagi. Ini tadi kepanasan tapi turun nggak nol lagi. Ya kalau nggak ada, nanti saya bolehlah berkenaan dengan oten dunia. Oh ini ada si tukang masak tapi ribet biasanya tukang masak. Tanya dulu mau apa itu? Mau masak? Mau goreng apa-apa? Oke. Ya aku masak Dengarkan mau dulu ya. apa? Ya kalau dengarkan tapi jangan sumbang suaranya yang bagus. Oke. Di dalam iman kami, surga adalah satu-satunya tempat yang sangat suci, sangat mulia, atau tempat yang SWT, atau tempat yang Tuhan. Mulai sumbang. Ya. Sangat suci, sangat mulia, artinya apa SWT itu? Tuhan sangat suci, Nanti, sangat mulia, maha tinggi. Tolong saran-saran buat gue masak. Nanti kalau masuk kemari lagi obatnya diminum ya. Iya. Ya, pertanyaannya kenapa Muslim dan iblis tidak mentuhankan penghuni surga? Tuh kan, minum obat dulu nanti kemari. Silakan. Atau gini, kenapa Muslim dan iblis sama-sama tidak memuliakan penghuni surga? Mentuhankan artinya memuliakan. Bukannya iblis temannya Kristen. Gak usah tawa dulu. Kenapa iblis dan Muslim tidak mentuhankan atau tidak memuliakan penghuni surga? Ya baik saya jawab ya. Tutup mikrofonnya. Nanti kalau dia buka, tolong ditutup lagi karena memang perlu ada penjelasan dan dibuka telinganya dengar baik-baik dari kita. Bahwasannya agama ini estafet. Semua nabi-nabi tadi pagi Bang Zuma juga udah menjelaskan. Tuhan para nabi-nabi baik Abraham, Moses, Solomon, semuanya adalah sama Tuhannya. Nah yang berbeda adalah Tuhan di abad 4. Itu beranak pinak itu. Menjadi aneh. Di Bible-nya pun nggak ada disebut bahwasannya tuh sembahlah Yesus. Nggak ada. Tapi semua di dalam kitab-kitab termasuk Al-Quran disuruh menyembah Tuhannya para nabi-nabi ini. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya
wa auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadrimal kitab walal iman. Sungguhnya kami berikan wahyu kepada semua para nabi-nabi termasuk engkau wahai Muhammad. Sebelumnya dapat wahyu, makun tetadrimal kitab walal iman. Kamu tidak tahu apa-apa, apalagi bicara masalah iman. Untuk itu dengan wahyu itulah wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguhnya dengan wahyu tadi kamu dapat menunjuk orang kepada jalan yang lurus. Bang Zuma tadi katakan bahwasannya agama ini tidak dipaksakan, la ikraha fiddin. Karena apa? Karena lanjutannya adalah qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Telah jelas jalan yang lurus dan jalan yang bengkok. Untuk itu tidak bisa kita berhalusinasi agama kita yang benar, tapi harus ada dua data. Data itu dua dikatakan kebenaran. Yang pertama adalah ketika bicara masalah empirik, itu datanya adalah rasional. Tetapi ketika berbicara masalah transenden, maka itu tekstual. Kalau dalam bahasa Islam itu biasanya akliyah dan nakhliyah. Akliyah artinya akal pikiran. Kemudian nakhliyah adalah tekstual daripada kitab yang memang valid sebagai suci. Valid, bukan yang invalid. Invalid itu adalah kitab-kitab yang bertentangan satu sama lain, ditambah-tambahkan. Kemudian ada sisipan dari orang yang membuatnya, itu nggak boleh jadikan sebagai sumber. Ya intinya tadi itu. Bahwasannya semua Islam ini adalah penerus daripada agama sebelumnya kecuali ajaran agama Isa yang dikatakan Yesus. Tapi kalau Isa yang memang diimani oleh umat Islam itu adalah sama Tuhannya dari dulu. Terima